Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan juga taufiknya sehingga kita bisa berjumpa di malam yang cukup membahagiakan bagi kita. Kenapa dikatakan membahagiakan? Karena saban hari kita melihat ada pergerakan angka daripada mu'allaf yang terdata, baik itu di organisasi yang ada di sosmed yang kita tahu termasuk API maupun organisasi teman-teman kita yang juga bergerak di bidang yang sama. Alhamdulillah. Salawat serta taslim bagi junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang ajarannya tidak akan pernah pudar sampai hari akhir di kehidupan dunia ini, dan tidak akan ada lagi sosok nabi setelahnya yang mengajarkan kemudian jalan keselamatan menuju kepada Allah selain daripada beliau. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti semalam, tentu kita kembali mengajak saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan kepada kita sejauh mana mereka bisa menguraikan titik kebenaran yang mereka percayai. Karena kepercayaan mereka itu kenapa kita harus kaitkan dengan kepercayaan kita umat Islam? Karena kita tahu bahwa mereka memiliki amanat agung, di mana mereka diwajibkan kemudian untuk mengajarkan agama Kristen itu kepada orang Islam juga, sebagaimana yang termaktub di dalam Markus 16, 17, 18 dan seterusnya, bahwa mereka diminta oleh amanat agung ini untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, tak terlepas, tak terkecuali kepada kita umat Islam. Nah, bahayanya kepada generasi Islam kalau mereka tidak memahami atau tidak pernah menyimak atau tidak pernah nonton perbandingan agama, di mana kita tahu gerakan mereka itu sangat-sangat masif, mereka terstruktur, terencana, dan juga tidak memiliki takaran di dalam menjelaskan atau menguraikan apa yang mereka percayai sebagai jalan keselamatan terhadap umat Islam, apalagi yang awam. Mereka tidak memiliki takaran dalam arti kata, yang pasti mereka memberitakan kabar baik yang ada di dalam agama mereka meski harus menabrak Bible-nya itu sendiri. Karena kita tahu bahwa di dalam beberapa terjemahan di dalam kitab mereka itu justru mereka sudah menyadari bahwa itu ada sesuatu yang tidak seharusnya tertulis seperti itu, tapi tetap saja diimani oleh mereka. Jadi memang penting untuk kita kaji dua agama ini, supaya umat Islam dalam hal ini generasi berikutnya tidak mudah terperdaya oleh bujuk rayuan. Untuk itu saya mengajak kepada siapapun, khususnya yang ada di YouTube, karena kalau di TikTok ini kan setelah kita tayang udah terhapus, nggak lagi ada bisa kita nonton pengulangan kecuali yang ada di YouTube.
Jadi siapapun kita yang cinta anak-anak kita untuk tidak dimurtadkan, mohon kiranya mensubscribe YouTube kita yang merupakan YouTube Menara Siar, ya khususnya Zulkifli Abbas Official sebagai channel induk ya dari channel-channel yang lain, untuk kiranya di-share ke seluruh umat Islam yang ada di pelosok agar mereka bisa nonton materi-materi dialog di sana, supaya mereka bisa belajar. Oh ternyata ketika mereka menyampaikan Bible kepada umat Islam yang awam, itu berbeda ketika mereka sedang berhadapan dengan orang Islam yang ternyata sejauh ini mempelajari tentang Bible mereka. Mereka umat Islam yang awam bisa menonton, bisa menyaksikan supaya mereka terhindarkan dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan yang ada di TikTok ini untuk like atau mensubscribe channel kita, biar tontonan yang ada hari ini bukan cuma kita yang nikmati, tetapi bisa disampaikan kepada generasi berikutnya atau teman-teman yang belum mensubscribe atau belum tersadar kalau di dunia sosial itu ternyata ada diskusi perbandingan agama gitu. Tadi ada Tinda Jonathan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Makasih ya atas supportnya semua. Kita naikkan teman-teman yang mau, yang dari Kristen, silakan naik, kita bahas tema ini ya. Oke, ada lagi yang lain? Tadi ada yang minta permintaan, sudah dinaikkan. Kenapa jadi terhapus ini permintaan? Oke teman-teman sekalian, sambil menunggu saudara kita ya dari non-muslim, ini sudah ada. Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Iya Bang. Waduh, belum ngomong belum ngomong. Baru mau beri salam sedikit aja, langsung hilang, disambar petir. Halo. Silakan teman-teman yang non muslim minta permintaan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kareba Bang Suma. Baik, alhamdulillah. Iya Bang. Bagus begini Bang Suma, kalau live tak begini saja, apalagi interaktifnya sendiri aja, daripada maksudnya kalau banyak-banyak gitu seolah-olah dikeroyok konten Bang Suma. Kalau begini kan jadinya interaktifnya bagus Bang Suma. Gak perlu. Iya, begini saya lebih suka yang begini Bang Suma, solo karir gitu. Iya, cuman Oke. Iya, boleh. Ya boleh. Ada pendengar boleh ya Bang Suma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
mate coli nila baco. Halo. Halo, selamat tinggal nenekmu kiper. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Wah, nih Bang Cuma. Jawabnya gimana? Halo, selamat malam. Halo. Halo, Dari Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Islam Bang Juma. Oh iya Ibu, makasih. Sehat selalu Ibu ya. Panjang umur. Wah, Sehat sama-sama. selalu. Turunkan aja Bang Juma, kepencet. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit bagiku. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saya Muslim Bang. Saya mau tanya satu ini aja Bang, satu pertanyaan Bang. Kalau boleh lah Bang. Iya. Kok hilang? Katanya mau bertanya Bang. Geldian moderator bedeng. Awas memang kau tidur di bawah. Segigi hidungmu. Dah, duduk standby di bawah. Jangan goyang-goyang, jangan kemana-mana. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oh, Bang, saya Muslim nih Bang. Saya mau tanya ini aja Bang. Iya. Apa Bang? Yang disalib itu Yudas kah apa yang lain Bang itu? Manusianya Bang. Yang pasti Pendapat apa? orang yang dikutuk Bang. Dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Berapa sudah lama Anda mengikuti apologet Islam ini? Kalau cuman basa-basi kayak gitu garing. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bari Prima, apa kabar? Kabar baik Bang. Bang, saya dari Aceh Bang. Saya mau tanya dikit aja Bang. Oke. Bang, saya mau tanya. Saya kan pernah nanya sama hostnya orang Kristen Bang. Apa orang Kristen itu kalau ibadat ada acara bersuci Bang? Kalau seperti kita nggak ada, kalau orang Yahudi ada. Macam-macam aja orang-orang. Bahaya Hung. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Zuma. Seperti biasa sehat, alhamdulillah. Itu saja saya mau cakap. Saya mau turun lah. Sehat Oh selalu. iya, kasih.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Uhti Rita. Apa Kabar kabar? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bang Zuma itu setiap hut Eh, eh, eh. Masya Allah. Ukti nanti melalui WA aja Ukti. Insya Allah. Saya akan jawab nanti. Ya, jadi teman-teman yang tahu nomor kontak Bang Zuma, silakan WA kalau ada hal yang mungkin ini, daripada naik kayak teh celup, langsung naik langsung diturunkan. Nah, tuh tengoklah kan, naik langsung turun. Mending ke Japri aja daripada naik langsung diturunkan, kan belum sempat langsung kayak siluman apa, kayak ingus anak kecil. Pernah lihat ingus anak kecil? Nah, begitu naik baru nongol tarik lagi. Kenapa naik turun ini? Duduk aja dulu, duduk dulu cantik, habis itu baru loncat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni tempat mos, apa kabar? Kabar baik Bang. Alhamdulillah Bang. Aku kepingin kan. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, akhirnya bisa juga nih. Jangan salahkan aku ya. Bukan aku. Makasih Bang. Bukan aku. Tanganku di sini, tidak mungkin pakai kaki ya kan ya. Halo Bang Zuma. Halo juga Bang. Begini Bang, saya mau bertanya Bang. Ini saya punya om. Pertanyaannya bagus. Belum selesai langsung pergi. Itu nggak sopan kali loh itu. Saya belum selesai ngomong Anda pergi. Nggak sopan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bisa buka kamera, saudara? Kita lagi di gelap-gelap, mana tahu bisa jadi nabi. Iya, buka aja kameranya Bang. Lagi gelap-gelap, mana tahu bisa jadi nabi. Iya, kalau jadi nabi masih bagus Bang. Kalau keluar langsung jadi Tuhan gimana? Buka kamera. Buka kamera Bang. Buka kameranya. Kita lagi di gelap-gelap. Takut keluar jadi Tuhan gitu? Takut jadi nabi. Akulah Tuhan yang kau aniaya. Gitu maksudnya. Ada orang ketika dia masih di dunia, belum mati orang, begitu masuk ke tempat yang gelap, hari ketiga keluar jadi Tuhan, gitu Bang maksudnya. Buka kamera lah. Tidak lagi. Buka kamera aja. Mati. Iya, kalau orang mati jadi Tuhan kan waduh, itu ndak masuk akal Bang. Kalau manusia jadi nabi, Musa jadi nabi, Abraham, Daud nabi, manusia jadi nabi wajar. Kok manusia jadi Tuhan? Hanya gara-gara dikubur. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Manras yang kutai. Buka kamera Bang, buka kamera. Kita tidak ingin hina-hinaan di sini abangku. Buka kamera, kita diskusi baik-baik. Ini eksekusi atau pelaku algojo penyaliban itu pahlawan Kristen atau penjahat bagi Kristen. Menarik Bang ini. Karena kapan Anda bisa membuktikan dia adalah pahlawan?
berarti Anda harus berterima kasih kepada iblis. Tapi kalau dia adalah penjahat, sama, Anda harus berterima kasih juga kepada penjahat. Karena berkat mereka, kalian bisa diselamatkan. Begitu abangku, ngapain bahas-bahas yang tidak relevan dengan iman saudara. Buka kamera, kita tancap gas. Yuk. Yuk. Lagi Ayo. gelap, mana tahu bisa jadi nabi. Enggak ada bang, enggak ada gelap-gelap jadi nabi. Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. Kalau jadi Tuhan mungkin, kalau Nabi jadi Tuhan, Tuhannya Kristen mungkin. Tuhan itu sudah ada, tapi harus ada yang mati untuk jadi Tuhannya Kristen. Mau bisa kamera nggak? Buka kamera bisa nggak? Kita Moderator? lagi di gua. Moderator, gua gelap tempat Yusuf Arimatea supaya keluar jadi Tuhan gitu. Wah bahaya itu. Ayo moderator, kalau dia nggak bisa buka kamera silakan dibawa seperti biasa, bokongnya disepak. Suruh ke gereja isap ibu jari pendeta. Nggak bisa, oke. Kita turunkan, bagus. Wajib buka kamera ya. Saudara Kristen. Assalamualaikum Bang Suma, moderator aku Muslim. Oh iya. Ganteng Salam dari kali. Makassar Bang Suma. Ya. Mantap sekali. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar ada gua enggak ya? Gua. Di mana ada gua di Makassar ini? Takutnya keluar dari gua jadi sembahannya popok. Bicara dengan air mata. Mungkin orang ini cuma satu hal. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga, bos. Bisa buka kamera. Oh, di Makassar ada gua Ria, jalan alamat rumahku itu kalau gitu kawan. Halo, saudara Dandi. Bisa buka kamera? Halo Bang Juma. Iya, halo juga. Penuhi asap dan serpihan bangunan. Bisa buka kamera? Penderitaan yang Bentar dulu Bang. berhenti. Iya. Kenapa diturunkan? Dia kan non kayaknya tuh. Jangan-jangan moderator berlomba turunkan orang juga ini. Halo. Halo saudara, apa kabar? Halo, Francis. Bisa buka kamera? Ya, berbagi. Bisa buka kamera. Diskusi pelan-pelan kita. Ayo. Halo. 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 Woi. Ngomong. Wah, orang kampung masuk kota kayak gini lah gayamu. Cengengesan. Orang kampung yang ada di peta. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bang Zuma, mengucapkan selamat berjuang Aidin aja. wal faizin. Oh, iya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang dari kampung Golgota tadi itu teman-teman masuk kota ya. Dari Bukit Tongkorak. Naik-naik tawa. Sopaten. Paling juga utangnya belum bayar.
Halo Bang Zuma, tolong Bang Zuma ini mau dijawab ini pertanyaan saya Bang Zuma. Iya, dari agama mana abang? Saya Islam Bang Zuma, cuma saya mau bertanya ini Bang Zuma. Tolong. Halo? Halo? Turun. Halo. Halo juga. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Oh, mau tolong ya bentar Mat, minta waktu sebentar aja. Bang Zuma, Iya, siap. saya ada pertanyaan cuma Saya belum dengar pertanyaannya kok langsung pergi. Tolonglah kalau mau bertanya itu diselesaikan dulu pertanyaannya. Jangan gitu dong, itu namanya ngegantung. Ini 93 kenapa ngotot kali? Ada hal penting kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya bang, ada yang penting bang. Ya ada Bang. Cerita aja Bang. Kembali pertanyaan yang kemarin Bang. Apa sih? Halo saudara Cahaya. Halo. Halo? Halo. Ya. Bisa buka kamera abang? Halo. Halo. Kalian kalau kurang kerjaan tidur. Jangan kayak gitulah. Cuma naik halo-halo habis itu turun lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang. Iya, waalaikumsalam. Dari mana ibu? Ibu Tita? Dari Sulawesi Selatan. Oh, samanya kita. Dari Toraja? Bukan. Dari mana Ki? Luwu. Dari sekte apa ini? Katolik, Protestan atau apa? Kenapa Pak? Dari agama mana? Katolik, Protestan? Sama dengan Bapak. Oh, Islam maksudnya ibu ini? Iya. Oh, ada hal yang penting mungkin mau disampaikan? Ya cuma naik aja Bang, karena saya sering mengikuti Abang kan baru ini lagi. Makasih Bang ya. Makasih Ibu Tita, sehat selalu, panjang umur, sholat tak diomaile. Bang Indra Kurniawan, syukran. Menyala Bang Indra, menyala. Masya Allah. Halo Om Ruslan. Halo. Oh kodong. Mantra, saya moderator. Siksa juga moderator ini dibawa.
menaikkan orang-orang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Alhamdulillah, kangen banget aku dengan Bang Zuma. Kepengen dari kemarin masuk mah. Iya, makasih. Makasih abang. Ada hal penting mungkin yang ingin disampaikan. Atas perjuangannya bagian orang muslim semenjak ada abang lah di TikTok ini bisa menyaingi si Hadis TV setan itu. Kok hadis? Bukan hadis bang, kudis. Kudis TV ya. Iya. Gini loh bang ya, saya ini juga sepaham dengan abang karena Abang kalau mau ngomong tuh diselesaikan dulu bang, baru pergi. Gak sopan, aku lagi serius loh, pingin dengar. Kok tiba-tiba aja ditinggalin kayak gitu? Kan gak sopan itu. Astagfirullahaladzim, ini moderatornya kejam sekali bang. Ya Allah. Bang, Iya. ada yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum Bang Fikih, Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat DM aja lah bang ya. Boleh. Masalah ini sih bang, apa? Masalah hadas. Kalau terlalu di sini terlalu vulgar kayaknya. Tentang Oh iya fikih. iya. Bisa ya bang? Kalau fikih ke Ustadz Tahta, abangku. Kalau terkait dengan perbandingan agama baru ke saya. Oh gitu, siap. Iya. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Kirim apa teh bang ya buat abang ya, khususon Iya. rohi fil jasad. Makasih abangku. Assalamualaikum atas doanya. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidin seagama dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala. Oh ye, Masya Allah. Tapi kalau ngomong diselesaikan dulu abang, baru pergi. Masa ngomong segitu langsung ninggalin, kan gak enak abangku. Aduh, saya masih mau ngomong. Udah pergi abang ini. Mana sih? Halo. Cek. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Boleh ngomongnya lewat DM nggak Bang Zuma? Soalnya ada yang mau saya tanyakan. Dari mana ini? Saya dari Kalimantan. Katolik? Orang tua yang berbeda keyakinan. Kalau saudari saya sendiri apa? Kalau saya masih ngikut papa, cuman masih mencari. Saya terus nyimak Bang Zuma gitu ya. Makanya pengen tanya aja nanti lewat DM. Boleh? Boleh, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Ini gimana turunnya? Pakai lewat tangga lah. Turunin tolong moderator. Nah gitu, ngomong itu tuntas baru pergi. Ini baru bikin penasaran aja. Apa sayang? Nih, ada satu ini. Cek, Assalamualaikum Bang Lima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana ini? Waduh, dari sekte Islam sejati lurus. Siapa yang punya pekerjaan itu di bawah? Aduh, kejam kali memang ini. Kejam. Hostnya nggak pilih merek hostnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sileto. Paham bahasa Toraja?
Paham. Cik dok ri. Tak nama Buddha. Apalah dijamah di Toraja sama dia. Kampi. Saya memang asli Toraja. Iya. Asli Toraja memang. Iya. Saya orang Sangala. Ya siap. Bapak orang. Iya. Dari Katolik atau Protestan? Orang tua yang mualaf, saya sekarang sudah jadi Muslim. Oh, alhamdulillah. Yang Masya menarik Allah. ini, Iya. yang menarik ini Bang, di suku kami kan entah apa yang menyebabkan pergeseran begitu menguat Islam di kalangan Toraja sekarang. Alhamdulillah. Itu informasi yang saya dengar juga, Bang. Dari tim kita bahwa alhamdulillah saudara-saudara kita dari gunung itu sedikit-sedikit mereka sudah mulai mau membuka diri untuk meluk Islam. Alhamdulillah. Iya. Saran saya Bang, belum selesai dari Toraja, dari zona merah loh kawan-kawan. Penting loh itu. Ini emang Goldian ulil adab Gurunda ini. Parah itu, emang Goldian ini. Itu dari sumber pusat kekristenan di Sulawesi Selatan, dan dia seorang mu'alaf. Penting untuk kita gunakan sebagai penyemangat teman-teman kita di lapangan, karena kita punya tim di lapangan. Terus kemudian untuk membuat misionaris itu keluar dari persembunyian, kita butuhkan mu'alaf yang berasal dari titik markas mereka gitu maksudnya. Lain cerita kalau yang naik, aku Bang Suma, aku fans Anda Bang Suma, aku 2-3 bulan loh Bang, aku udah bisa tidur Bang tanpa mendengar. Itu bisa diturunkan itu. Atau mau tanya-tanya, aku mau bertanya tentang fikih, itu salah kelas. Nah, tuh Gold, dengerin ya Gold ya. Goldian di bawah, dengerin itu. Yuk lanjut Gurunda. Iya, gimana Dek? Enggak, ini aku cuma mau ngata-ngatain Goldian aja. Itu Goldian itu yang kejam-kejam itu Ikhwan. Lanjut Gurunda. Siap. Halo, assalamualaikum, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gurunda. Kita ini Bang. Iya Abang betul. Mumpung di sini ada yang lucu semalam. Abangku ada yang lucu semalam. Apa itu? Saya kan infokan ke adik-adik kita kalau Abang ini minta waktu difasilitasi untuk jumpa dengan rekan-rekan sahabat-sahabat di Zoom. Mereka sudah tentukan hari, tentukan jamnya, tentukan malamnya. Mereka sudah Zoom. Lupa narasumber diundang. Sampai tadi siang saya tanya, gimana apa informasi dari abang kita? Kok jadi lupa diundang, kan itu acaranya beliau. Allahu Akbar. Ini bikin acara, abang diundang untuk memberikan materi pemaparan apa yang harusnya mereka dengarkan terkait dengan yang kita bicarakan. Selesai acara itu, pemateri enggak lupa diundang. Jadi mereka cuma curhat-curhatan sampai selesai. Ya Allah ya Karim. Padahal itu kan jadwalnya abang. Ada aja ini anak-anak muda ini. Anak muda ini lucu memang. Lucu. Jadi saya berharap ada Goldian di bawah nggak itu? Goldian ada di bawah itu. Goldian juga sudah komunikasi dengan saya kemarin dulu ya. Lebih lucu lagi kalau begitu. Kenapa nggak dikasih ke abang, nggak diimpor ke abang bahwa sudah waktunya untuk pemateri? Nah itu dia. Kegatalan. Dia juga tahu barangkali lengah dia itu. Kegatalan berarti. Goldian. Anak ini memang nakal.
disuruh atur jadwal kok justru pemateri nggak diundang. Gimana sih? Tuh Goldian ini nih, tuh. Open cam kamu Goldian, kalau enggak turunin kalau enggak open cam tuh. Tuh Oke, kan? assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ular apa yang merasukimu? Kenapa sampai bisa abang kita ini nggak disampaikan? Masalahnya hajatnya itu disampaikan ke Gurunda. Saya kira Gurunda yang invite. Soalnya itu kan kita Astagfirullahaladzim. pembahasan kegiatan lain, Opung. Gurunda yang salah, Opung. Nah itulah. Kamu juga janji mau datang, saya tunggu-tunggu nggak datang, merusak acara aja kau. Nah, ayo dikasih ini, kasih pencerahan, biar lain kali nggak lagi. Senin insya Allah Opung. Soalnya tadi kerja juga, saya mau hubungin Opung nggak enak ya. Rencananya pas jam makan siang. Coba tadi datang, aku udah lagi longgar. Besok saya sudah ke luar kota Jakarta besok. Oh, lumayan jauh soalnya Opung, Bogor tempat Opung ya. 2 jaman ya. Dari Bogor mau naik kereta sebentar, mau naik kereta aja. Oh kereta ya? Iya, oke. Terus kapan lagi Gurunda kita kalau gitu? Dijadwalkan lagi, beliau sekretaris kita. Dijadwalkan lagi, Dek. Oke, siap. Saya follow up ke Opung, saya konfirmasi dulu ke grup kapan kira-kira tanggalnya. Iya. Saya pun juga sudah masuk grup yang itu loh, yang rencana yang mau Opung bahas. Udah masuk? Udah Mahkamah Desa kan Opung? Iya. Udah masuk, ada saya. Gimana Opung? Oh dia makanya tuh Sukabumi sudah mulai. Udah nyambung berarti. Iya. Barang itu. Udah coba dijadwalkan lagi deh. Oke, siap. Kalau nggak ada halangan minggu depan saya ke sana, ke timur. Nah, ke Pasuruan. Oke. Undangan kali. Iya. Oke. Coba dijadwalkan dulu deh, Goldian ya, cepat ya. Siap, Opung. Oke, lanjut. Oke, kita nikmatin dialog Gurunda ya. Teman-teman, aku sebagai moderator mohon maaf, yang muslim cuma nyapa-nyapa halo-halo itu tunggu dan tahan dulu. Kenapa sih kalian itu? Biarkan Gurunda kita dialog dan ngasih edukasi. Siapa? Orang Kristen. Biar yang di bawah itu mendengar dan dapat hikmah. Jangan, halo Gurunda, saya dari Surabaya loh Gurunda. Saya mau bertanya boleh Gurunda suaminya sudah berapa gitu. Jangan gitu. Ayo. Oten. Saya izin di bawah. Oke, saya aja Gurunda ya, di bawah aja ya. Iya, abangku, iya. Prof Rambe, makasih banyak. Kacau kan anak muda ini kan. Nah, tengoklah. Ada lucu-lucunya memang. Ayo teman-teman, silakan yang non muslim, silakan kita diskusi. Anda membawa ajaran keselamatan menurut versi saudara. Mari kita perbincangkan karena ini adalah hal yang sangat penting untuk dibahas. Halo. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Iya, bisa buka kamera? Buka kameranya Bang, biar lebih asik kita ngobrol santai. Iya. Jaringannya kurang bagus Bang. Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Dari Katolik apa Protestan abang kita ini? Katolik Bang. Katolik. Oh iya. Siap. Kebanyakan Timur Leste Katolik ya emang. Ya 98% Bang. Iya. Timur Leste memang kebanyakan Katolik. Tianoger.
Halo Bang Tiano Ger. Iya Bang. Dari sekte mana? Katolik juga? Assalamualaikum Bang, saya Muslim Bang. Oh, sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Bang Zuma, ini videonya agak susah. Ada yang ingin disampaikan Saudara Tiano Ger? Lasok bolong. Nanti ku cakar mukamu ya. Oke saudara, dibuka kameranya biar kita lebih asik. Asik ngobrolnya, santai kita ngobrolnya. Apalagi teman-teman Timur Leste itu orangnya baik-baik semua, Masya Allah. Meskipun kita sudah beda negara, tapi saudara-saudara Timur Leste itu masih memegang rasa persaudaraan. Ya, sebagai saudara yang pernah setanah air, sebangsa dan setanah air. Silakan abangku, buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, mengkaji tentang hal yang sangat prinsipil dalam dua agama. Agama kami Islam dan saudara dari Katolik adalah agama Kristen Katolik itu ya. Bisa nggak diundang ya? Diundang buka kamera kayaknya ya. Belum bisa ya Bang? Bisa Bang. Oke, sip. Bentar ya. Iya. Emang harus buka kamera ya Bang? Biar nggak ngantuk abangku. Saya kalau ngomong ini ngantuk. Ini soalnya roaming jadi internetnya agak susah untuk kameranya. Teman-teman juga di bawah meminta supaya kita buka kamera gitu. Oh, pengikutnya baru 9 orang. Coba di invite dulu Bang untuk kameranya. Oh, enggak, belum bisa kayaknya. Belum bisa kayaknya Bang. Belum memiliki akses Bang. Iya. Wah, tuh. Emang Bang Jumanya di saya di Sulawesi Selatan, di Makassar abangku, Makassar. Okay. Iya. Okay. Sulawesi. Sementara nggak bisa Bang, ini susah. Oke, nanti kalau misalnya udah bisa silakan abangku naik kembali. Ya. Siap. Ya, oke. Ya, makasih. Makasih ya Bang. Saudara Karel, kamera boleh diterima undangan untuk buka kamera Bang, biar kita diskusi lebih asik itu Bang. Bang Karel. Nah gitu dong. Wah ganteng kali lah Bang ini. Wih. Selamat malam Bang. Malam. Abang di mana lagi kemarin? Papua? Timur Leste juga? Oh di Makassar. Wah Makassar lah Bang. Iya Makassar. Sama tuh. Tetangga. Iya, tetangga berarti kita. Iya. Di gereja mana ibadah ini? Pantai Costa. Immanuel Bang. Immanuel. Di Balai Kota. Immanuel itu. Oh iya. Yang dekat Balai Kota di. Iya, dekat Polres berarti. Ya, depannya Polres. Iya, Masya Allah. Gereja yang paling bagus, lokasinya strategis sekali ya. Ya, dan paling tua. Iya, tetanggaan kita berarti. Saya berkantor di situ juga tadinya. Oh, Masya Allah. Iya, saya ada di belakang. Saya di Kajola Lido. Oh, Kajola Lido. Oh iya. Dekat berarti itu? Dekat. Saya kadang parkir mobil di samping gerejanya Bapak. Oh, iya. Masya Allah. Oke, ini ada tema Bang yang menarik untuk kita perbincangkan karena ini sangat prinsip gitu kan ya. Karena kita kan Abang Katolik kok nggak salah ya Bang ya? Protes.
Oh, Protestan, ya. Ya tentu kita orang belakangan ini Protestan, Islam memiliki sejarah sampai apa yang kita anut hari ini menjadi jalan keyakinan kita masing-masing kan gitu. Ya, Nah, betul. kalau kami di Islam, finalnya salib itu adalah satu hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa. Kalau dalam surah Al-Maidah itu dikatakan hisyum fid dunya, hinaan yang diberikan kepada pelaku dosa disebabkan karena mereka membenci ajaran Tuhan sampai mereka harus disalib, mereka harus dihukum mati dan seterusnya. Sama seperti di ajaran Nabi Musa, kalau saya lihat di dalam Al-Quran itu juga mata diganti mata, hidung ganti hidung, ya, nyawa nak balas nyawa. Itu juga ada di Perjanjian Lama. Nah, yang menarik Sabar. di sini, ya, Mohon klarifikasinya dulu. iya, Bahwa Gimana, Bang? kalau selama saya belajar tentang agama itu di kitab saya, maksudnya agama saya, itu Iya. tidak ada penjelasan tentang itu. Yang Nabi Musa bawa. maksudnya, Tidak ada yang dibilang mata ganti mata. oh, itu ada Bang di dalam kitab saudara. Iya. Di dalam, bahkan kemudian diganti oleh Yesus bahwasanya tak ada lagi yang seperti itu karena berubah menjadi ajaran kasih. Ya. Seperti itu Bang. Ini yang perlu kemudian kita bahas terkait dengan adanya ajaran yang tadinya mengajarkan kemudian hal yang sama seperti Al-Quran. Di mana yang saya terangkan tadi Al-Quran surah Al-Maidah, di situ diterangkan dengan sangat jelas katabana alaihim fiha, bagaimana kemudian orang-orang Yahudi di dalam Tauratnya itu ada aturan main, ya, nyawa ganti nyawa, telinga ganti telinga. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab yang Anda gunakan seperti di dalam kitab Ulangan 19 nomor 21. Nyawa ganti nyawa. Coba Anda baca di situ. Itu jelas tertulis. Nah, artinya bahwa ketika ada orang yang melakukan kejahatan, maka mereka lah yang pantas untuk disalibkan, kan gitu. Nah, saya melihat di dalam agama Kristen ini, penyaliban ini adalah sesuatu yang sangat sakral karena membuahkan keselamatan hidup kekal. Tanpa penyaliban, orang Kristen ini tidak selamat. Karena berdasarkan 1 Korintus 15:17 misalnya, orang-orang Kristen percuma dia percaya, sia-sia imannya kalau tidak ada penyaliban. Berarti penyaliban ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Nah, maka muncul pertanyaan bagi kami umat Islam, penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi saudara Kristen, khususnya Protestan, gitu Bang. Oke Pak, sudah. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya Bang, jujur saya ini sudah sering ikut live-nya Abang di mana-mana. Sering ikut, sering lihat juga. Ini kan diskusi ini kan sudah, iya mau dikatakan ini sudah lintas agama Bang lah Bang. Toh? Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya itu Bang, saya mau tanya dulu Bang. Jujur jawab, tolong jawab jujur Bang. Iya. Kenapa tiap dalam live, bahkan tiap kali saya lihat di TV dimanapun itu, Abang tidak pernah buka masker? Baik, Itu saya pertanyaan jawab pribadi. Abang. Boleh dijawab juga, boleh tidak juga, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya jawab Bang, saya jawab. Tidak apa-apa. Oke, siap. Misalnya gini, Abang kan udah kenal sama saya nih. Ya. Abang udah kenal. Besok hari, apalagi kita berdampingan kantor, saya buka masker. Ya kan ya, jumpa di siap. jalan. Siap. Pasti kesannya Ya, beda gitu. Ya, Tapi tahu. kalau kita jumpa di jalan, di sini saya pakai masker, terus kemudian di jalan saya tidak pakai masker, Anda sahabat ini akan mengatakan, ini penghargaan gitu. Saya pakai masker itu penghargaan karena saya banyak sahabat non Muslim. Itu Bang. Sahabat saya Oke, banyak siap. orang, iya.
Ya. Oke, izinkan saya jawab dulu Bang. Ya. Silakan, silakan. Yang pertama begini Bang, kita harus tahu bahwa secara umum agama itu hanya ada 3. Mempelajari hanya ada 3. Sejarah, perintah, dan larangan. Itu saya tahu saya. Iya. Yang abang tanya ini itu akibat dari sejarah yang kita pelajari. Itu sejarahnya itu. Di mana di dalam sejarah itu ada proses. Yahudi pada saat itu proses penyaliban itu bukan cuma di Nabi Isa. Semua yang dianggap melakukan pelanggaran itu disalibkan. Kalau pertanyaan abang begini, kenapa itu yang bunuh itu eksekutor atau bukan? Itu pahlawan atau eksekutornya pahlawan atau bukan? Kalau abang tanya saya kan agama Kristen. Sudah pasti saya jawab itu bukan pahlawan. Berarti penjahat. Bisa dikategori penjahat? Bisa. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara, bukan begitu? Silakan Bang Suma mau menafsirkannya seperti apa, silakan. Saya tidak menafsirkan, saya bertanya abangku. Jadi seperti misalnya di dalam Lukas 22 nomor 3, bagaimana kemudian iblis datang merasuki Yudas. Kemudian di dalam Matius 26 nomor 4, imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, bagaimana mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu, bersepakat untuk membunuh Yesus. Di situ terlibat iblis juga, dan ternyata upaya mereka membunuh Yesus itu membuahkan hasil yang tidak main-main, yaitu menyebabkan orang-orang Kristen menemukan keselamatan. Maka kalau dikatakan mereka itu penjahat, berarti penjahat ini berjasa menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Ya. Apakah seperti itu? Ya, siap. Jadi begini. Kalau menurut saya Bang ya, jujur pengetahuan agama saya tidak terlalu jauh. Tapi saya mencoba untuk masuk di dalam pikiran abang ini. Silakan. Bahwa proses penyaliban itu kan saya sudah bilang tadi, bahwa itu adalah tradisi pada saat itu. Tradisi Yahudi pada saat itu yang mereka pakai. Nah, kembali kan saya sudah bilang Bang, ibaratnya begini. Seandainya, Banto, seandainya kalau keluarga saya kemudian dibunuh, ya Bang, terus abang tanya saya begini, itu yang bunuh itu pahlawan atau tidak? Ini keluarga saya loh. Abang tanya ke saya begini, itu kalau itu yang bunuh pahlawan atau tidak? Sudah pasti saya bilang tidak Bang. Tapi kalau yang apapun yang terjadi ya namanya pembunuh. Tetapi begini Bang, kembali kepada intinya begini. Yang kita percaya adalah proses kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan manusia. Nah itu dia. Terlepas dari proses penyalibannya itu bagian dari proses, itu bagian dari sejarah Bang. Ya justru itu yang kita bahas sekarang ini ya Bangku. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita dibunuh, tapi keluarga kita ini memang penjahat, kalau tidak dibunuh maka akan banyak orang bergelimpangan diputuskan kepalanya. Mereka yang mengeksekusi keluarga kita ini boleh dikatakan pahlawan, menggugurkan satu orang demi menyelamatkan banyak orang, kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, Yesus yang dibunuh ini adalah orang benar, tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Bahkan mahkamah agama tidak bisa membuat Yesus itu terdakwa dengan terbukti akurat bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27:18 mengatakan, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, karena benci, karena iri, bukan karena ada kesalahan. Tidak ada kesalahan Yesus itu, tapi diupayakan untuk dibunuh
oleh mereka. Apa kesalahan Yesusnya? Kenapa dibunuh? Tak ada. Nah, berarti yang membunuh ini pahlawan atau penjahat? Oke bang, saya potong dulu bang, saya potong dulu. Iya, silakan. Di zaman Yahudi pada saat itu bukan kesalahan. Dianggap bahwa Yesus itu datang sebagai raja. Makanya kenapa diperintahkan kepada Pilatus, kan pada saat itu Pilatus tidak ingin untuk disalibkan ini Tuhan Yesus. Ini sejarah ini bang. Terlepas dari bedanya itu pendapat abang sama saya sejarahnya berbeda, silakan. Ya bang toh. Ini saya jelaskan sejarah sesuai dengan apa yang saya tahu. Bahwa orang Yahudi pada saat itu takut karena mereka dengar ada Yesus sebagai raja pada saat itu yang akan datang menggantikan. Oke, baik. Makanya dibuatlah surat ke Pontius Pilatus untuk disalibkan Yesus karena mereka menganggap inilah Raja Daud. Jadi gini, sahabatku, jadi gini. Makanya saya bilang bang, itu segala sesuatu yang sudah terjadi itu sudah dinubuatkan dalam kitab. Ya bang, kematian bahkan prosesnya itu sudah dinubuatkan semuanya bang. Oke. Nah, tapi ada hal yang aneh. Orang Kristen dengan mudahnya mengatakan itu sudah dinubuatkan. Ini orang Kristen yang ngomong. Tapi yang punya kitab bang, itu justru mencari-cari alasan. Yang punya bagaimana kitab siapa? Yang punya kitab kan Yahudi bang. Ya. Nah, yang punya kitab, ahli kitab loh. Ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama. 4 penggawa-penggawa perjanjian lama ini di dalam Lukas 22 nomor 2 mencari-cari jalan untuk membunuh Yesus. Itu apa alasannya supaya kita bisa bunuh orang ini? Bahkan kalau saudara melihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bang, mereka membuat-buat nubuat. Mengarang-arang nubuat. Apa nubuat imam kepala kepada saat itu? Imam Kayafas. Tahun ini juga Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun ini demi untuk menyelamatkan Bani Israel, bangsa Israel. Itu nubuat yang mereka karang. Saking tidak adanya nubuatan di kitab mereka, ada Tuhan turun ke bumi untuk mati demi dosa-dosa mereka. Tidak ada itu nubuat bang. Itu karangan gereja, itu karangan Kristen. Kalau ditanya kenapa harus mati, sudah dinubuatkan. Bang, baca Lukas 22 nomor 1, nomor 2. Di situ ada imam kepala, mahkamah agama. Mereka bersekongkol mencari alasan agar supaya Yesus ini dibunuh. Itu apa? Makanya mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Diperparah lagi dengan terlibatnya iblis yang merasuki Yudas. Jadi tidak ada nubuatan itu, nggak ada. Itu cuman sangkaan Kristen aja terhadap keadaan penyaliban. Sedangkan penyaliban itu bagi yang melakukan, bagi yang punya bangsa, bagi yang hidup sesaman di TKP, mereka melakukan penyaliban semata-mata karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Bukan karena dosa waris, tapi karena bangsa mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Kenapa? Karena dia melihat Yesus ini bahaya, pengaruhnya sangat luar biasa. Maka orang Farisi mengatakan, halo mahkamah agama, imam-imam kepala, kalau Yesus kita biarkan, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas. Bukan membunuh Yesus untuk dosa waris, abangku. Ya, itu bang. Yang tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan tadi itu sejarah menurut apa yang saya tahu dalam versi Kristen. Apa yang abang jelaskan itu sudah pasti berbeda. Tapi saya ngambilnya dari Bible. Ya, sejarahnya sudah pasti berbeda. Sekarang kita kembali ke topik. Silakan. Ya, sekarang kita kembali ke topik aja bang. Jangan lari dari topik dulu. Karena kalau abang mau sampai jauh, jujur saya tidak punya pengetahuan sampai ke situ. Baik. Cuma agama saya ini, tapi saya tertarik dengan topiknya ini, bang. Silakan abangku. Tujuan abang untuk mengangkat topik ini untuk apa? Oh jelas. Ya. Di sini abang. Hanya untuk mengetahui. Iya.
Di sini, kalau Anda bertanya kepada saya, tujuan apa? Islam dan Kristen itu bersentuhan di materi salib. Ya. Islam bersentuhan di materi salib. Islam tidak bersentuhan Hindu, Islam tidak bersentuhan dengan agama lain. Cuman di Kristen bersentuhan tentang salib. Karena Islam, nggak bisa. salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yahudi, salib itu adalah hukuman untuk pelaku dosa. Bahkan Paulus juga, salib itu juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini apa dosanya sampai disalib, Bang? Itu yang jadi masalah. Dosanya apa, Bang? Iya. Sampai disalib. Kan ada larangannya, Bang. Larangannya di dalam Keluaran 22. Sorry. Kita lihat dulu di ucapan Yesus di Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesusnya, Bang? Kata Yesus gini. Coba dibaca. Saya enggak ada kitab, Bang. Yang ada cuma di HP. Kalau saya kembali nanti dibilang saya keluar lagi. Saya lari. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya aja yang simpulkan dari data yang saya pertanggungjawabkan sendiri. Di Lukas 22, Bang, kalau Anda melihat pernyataan Yesus nomor 22-nya di Lukas 22, apa kata Yesus? Ya. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dia. Saya ingin tahu dari abangku ini. Yang sudah tertulis pada zaman Yesus nih. Pada zaman Yesus mengajar, yang sudah tertulis perjanjian baru atau perjanjian lama? Yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis ya lama, Bang. Berarti belum ada perjanjian baru kan? Berarti acuan kepergian Yesus meninggalkan dunia tidak dijadikan perjanjian baru surat-surat Paulus itu sebagai acuan. Harus kita mengacu kepada perjanjian lama yang sudah tertulis. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, yang sudah tertulis. Akan tetapi orang yang menyerahkan dia sangat-sangatlah celaka. Itu kata Yesus. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah ditetapkan tentang aku. Nah sekarang, kalau yang sudah tertulis berarti kita perjanjian lama. Yesus ini orang benar, Yesus ini pendosa, atau Yesus ini orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, atau dia ini penjahat? Kalau dia orang yang benar, kalau dia adalah orang yang dikasihi, maka pertanyaannya, apa yang tertulis tentang orang benar di dalam perjanjian lama? Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan terhadap orang yang dikasihinya di perjanjian lama? Itulah cara metode Yesus meninggalkan dunia. Karena Yesus yang mengatakan, Bang, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Itu di mana, Bang, kitabnya? Lukas 22 nomor 22. Bisa ditunjukkan ayatnya, Bang? Saya juga ada. Kecil sekali, aku nggak bisa baca Lukas. Lukas 22, Lukas 24, Matius 16. Tapi kalaupun saya tunjukkan ini kecil abangku. Saya pernah dengar ayat itu, Bang, tapi tidak begitu bunyinya. Ada kalau yang lebih kitab, Bang, salah kata sedikit saja, salah tafsiran itu, Bang. Kalau yang lebih lengkap itu di dalam Lukas 24 tertulis di 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang harus tertulis. Itu yang pernah Anda dengarkan, bukan? Lukas 22 memang jarang orang angkat. Lukas 22 nomor 2, sebab anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah sekarang yang ditetapkan oleh Tuhan tentang orang benar itu di mana tertulis? 1. Mazmur 37. 2. Mazmur 91.
Amsal 11, Amsal 21. Itu diantaranya yang tertulis. Keluaran 23, Amsal 6. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Dan orang fasik dipakai tebusan kepada orang yang baik, orang yang benar. Itu yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan Tuhan, saya ulang, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang pengkhianat dipakai ganti bagi orang yang benar. Sekarang siapa yang fasik? Fasik baca di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik, siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Maka yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Tak ada. Yesus orang benar? Ya. Apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang orang benar? Tapi abang jangan tetap saya kayak gitu terus dong. Berkedip dong bang, berkedip, kedip. Kedip bang, kedip. Jadi takut saya abang ini berkedip lah bang, jangan tetap kayak gitu kali bang. Jaringan bang. Oh, kirain abangku. Masya Allah. Sorry. Kirain abang natap saya terus kayak gitu. Jadi gitu saudara ya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, kepergianku di atas dari meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Aku orang benarkah? Ya. Aku orang yang dikasihi Tuhan? Ya. Bagaimana cara orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar menurut ketetapan Tuhan? Pergi dengan cara apa? Dengan cara dikutuk atau dengan cara diangkat dan dimuliakan? Abang masih di sana kan? Bang. Bercandanya jelek dada aja. Makanya Yesus mengatakan di Matius 16, enyahlah iblis, kau adalah batu sandungan bagiku, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Apa rencana Tuhan terkait dengan orang benar ketika orang benar itu ingin dianiaya? Rencana Tuhan apa? Membiarkan atau menolongnya? Kalau saudara mengatakan membiarkan, berarti iblis berhasil. Gugur pernyataan Yesus berarti di dalam Yohanes 14 nomor 30. Gugur. Apa kata Yesus? Penguasa dunia, iblis telah datang, namun iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedikit pun. Berarti tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis yang merasuki Yudas itu tidak berhasil kemudian melampiaskan keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Begitu abangku. Jadi ya, kalau dia dibunuh, Yesus yang asli bunuh, pembunuhnya ini pahlawankah? Karena orang yang benar yang dibunuh ini. Setahu saya, kalau membunuh orang benar bukan menebus dosa, tetapi mendatangkan dosa. Kecuali yang dibunuh itu penjahat, itu pun harus kesepakatan pemerintah. Kalau dia terbukti jahat, dia terbukti kemudian menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitasnya sebuah negara, ya, maka ya wajib dihukum, dieksekusi. Tapi Yesus sama sekali nggak punya kesalahan. Kenapa harus dibunuh? Oh, untuk dosa-dosanya orang Kristen. Hah? Kok bisa kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan di dalam Kejadian 23 nomor 1 nomor 2 itu sangat menarik. Jangan membantu, jangan bersaksi dusta terhadap sebuah dusta.
Jangan kau sebar-sebarkan kebohongan. Jangan kau percaya kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya, Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk membenarkan para pelaku maksiat. Nah ini, apakah tujuan saya ini untuk menghujat? Enggak. Apakah tujuan saya untuk menyesatkan? Enggak. Tujuan saya untuk menyadarkan saudara-saudara Kristenku. Bukan saya menghina, bukan saya mencela, bukan menista, enggak. Karena yang saya baca itu data. Abang sendiri sudah dengan percaya diri mengatakan, maaf Bang Suma, saya nggak ada Bible. Pengetahuan saya tentang Bible kurang. Itu apa maksudnya? Anda butuh orang-orang yang paham Bible, yang mengerti Bible, yang membaca Bible dengan ikhlas. Bukan karena ada tendensi duit, bukan karena ada tendensi jabatan, atau apapun. Saya tak ada niatan untuk apa. Kalau saya mau terkenal tinggal buka masker. Saya terkenal pasti. Karena saya paham ini, saya bisa pertanggungjawabkan. Tapi bukan itu. Saya mau teman-teman saya itu kemudian mendapatkan roh kebenaran. Bukan roh jahat yang memalsukan dirinya seakan-akan benar. Karena Yesus berkata dalam Matius 24:24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi ada satu kunci yang menarik di Bible itu. Ketika Al-Quran itu menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai. Belum lagi dikatakan saya diberkati dimanapun aku berada. Saya adalah hamba Allah. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Saya bukan seorang pendusta. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya adalah hamba Tuhan yang taat. Saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang yang saleh, yang taat kepada Tuhanku. Al-Quran itu menarasikan tentang sosok ini begitu mulia. Di dalam Yohanes 16 abang, nomor 13, nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kehadiran kami umat Islam itu menghilangkan tuduhan-tuduhan miring terhadap Yesus, menandakan bahwa pada diri kami itu ada roh kebenaran. Tapi kalau orang Kristen, siapa yang mati terkutuk? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang kemudian disalib? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Yang dibagi-bagikan pakaiannya siapa? Yesus. Yang diarak seperti maling ayam? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Apakah itu memuliakan? No, itu menghinakan. Berarti roh yang ada dalam diri Kristen itu roh apa? Kuncinya di Yesus. Apabila roh kebenaran itu datang, ya, apa ciri-cirinya? Memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam, tidak ditemukan di Kristen. Saya kira begitu, Bang Karel. Lain kali kalau kita mau diskusi lagi, abang ke sini tolong bawa Bible supaya saya tidak dibilang mengada-ngada. Masih ada esok Bang Karel, masih ada kesempatan untuk kita diskusi besok hari. Besok hari kalau misalnya Siapa? Abang mau jumpa langsung dengan saya dekat dengan Abang. Jarak gereja Abang dengan tempat kantor saya itu jaraknya cuma 150 meter. Kantor saya diapit oleh gereja. Di sebelah kanan saya itu Katolik, di sebelah kiri saya, belakang saya itu Immanuel, tempatnya Protestan. Itu abangku ya. Anda jalan sedikit aja dari gereja, keluar dari gereja Abang, jalan kaki menuju ke kanan 50 meter, habis itu jalan sekitar 30 meter, temui saya di situ. Saya ngajar bela diri di situ. Di Abang pulang, kalau Abang masuk ke Jola Lido, ada yang melatih bela diri. Alhamdulillah saya salah satunya yang diamanahkan di situ. Oke, terima kasih Abang Rakel. Yang lain silakan naik.
Halo Bang Ruli. Halo, selamat malam Bang. Malam saudara, silakan buka kamera boleh. Bentar Bang. Buka kamera. Assalamualaikum. Waalaikum, silakan Bang. Silakan. Muslim Bang dari Malang. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Iya, kelihatan dari wajahnya kok. Bercahaya banget. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Di Malang. Iya Bang. Allah Malang Bang. Akbar. Asli Malang. Iya. Saya ngikuti Bang Zuma terus. Jamaah juga ini. Alhamdulillah jamaah. Oh, masya Allah. Apa namanya? Habis roti bulhata tadi di musola. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa. Siap. Bang Zuma dari mana Siap. Bang? Asli mana Bang? Saya Bugis Makassar. Oh Makassar. Saya pernah di Tamalaba itu, perumahan Tamalaba dekat Losari ya. Oh iya, dekat pantai berarti. Ya benar Bang, benar Bang. Ya. Masya Allah. Seru nih lihat. Ini Bang, mau ada yang saya utarakan nih. Kan kemarin Silakan. lihat channelnya si Edis. Oh, Lihat iya. channelnya si Ustadz Yusuf PI. Tuh si Edis pernah. Sahabat, belum selesai. Belum dapat poinnya. Saya belum menangkap. Poinnya harus kita dapat. Mungkin ada kisi-kisi keilmuan yang dia ingin sampaikan, yang akan menjadi literasi atau menjadi submateri kita ke depannya. Tapi langsung pergi. Sedih rasanya. Wih, mantap kali ada yang minum oli. Halo saudara asing, sembiring. Oli kotor kah? Mana kijang? Tung. Acoy. Ini. Halo. Ngopi dulu, Halo, Bang. Bos. Oke. Ngopi dulu, Bos. Santai kali abang ini. Iya, ngopi, Bos. Ngopi. Jangan agama terus ini, Bang. Sabar ya. Jarak antara lampu merah itu tuh cuma lewat terus tutup. Kalau kita mau Assalamualaikum. Salam. Halo Bang Suma, masih ingat saya ya? Zulkarnain El. Waduh, host. Jogging tadi deh. Wih, ototnya gede banget ya, kalah aku. Enggak lah, kamera, filter. Cari filter yang biar bibir juga bisa suspek gitu loh. Iya. Gimana Bang? Ada otot nggak Bang? Tadi ada. Wow. Ya mudah-mudahan bisa dapat. Temanya apa? Tema apa Bang ini Bang? Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Wah ini temanya ngeri ini, nggak bakal ada yang mampu ini. Siap, Gurundaku, lanjutkan perjuangan. Iya, makasih dek. Iya, makasih ya Gurunda, hanya ingin sekedar menyapa aja. Makasih Bang. Ingat Yo, tanggal 13 September. Siap Gurunda. Iya, oke, sip. Ya, makasih ya Gurunda ya, abangku Makasih. semangat selalu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sip. Tadi videonya saya potong ya, yang saudara dari Protestan, biar teman-teman mudah cari ketika dibutuhkan untuk ditonton ulang. Oke, masih ada waktu kita 2 jam. Silakan saudara yang mau. Ini dari tadi Bang Yusri ini. 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 Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Hampir 4 tahun, Bang. Siap. Coba untuk menyapa-nyapa abangku ini. Abang guruku ini. Makassar. Salam kenal, Bang, dari Bone, Bang. Kalimantan. Bone. Wah, Bone, Bang. Teki Mondro di Bone. Lapri, Bang. Lapri. Oh iya. Maka itu pelek. Bone Lapri. Masya Allah. Iya, cewek. Cewek, Bang. Syukur sekali nih, hampir 4 tahun ini, Bang. Baru bisa sering juga ke Makassar, Bang. Nah, kebetulan juga sayanya bawa mobil ekspedisi, Bang. Oh, siap. Baik. Iya. Hati-hati Moki di sana, Pak. Tiba-tiba siapa tahu langsung tiba-tiba muncul ke rumah ibadahnya orang. Apa biasa tiba-tiba aja kita nggak tahu berdiri yang tadinya rumah kampung, tempat penampungan wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba berubah menjadi rumah kebaktian. Iya, halo saudara Milo dari Malaysia. Saya dari Medan, Bang. Oh, Medan. Horas. Mohon maaf, Bang, saya Jawa, Bang. Oh, Jawa. Iya, Bang. Apa kalau Jawa itu? Ampurasun. Bukan, Bang, karena kalau misalnya dibilang Horas kan belum tentu ada yang Batak semua gitu, Bang. Jadi takutnya dibilang Horas dikira rata-rata tuh Batak, termasuk saya gitu, Bang. Siap. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah baik, Bang. Abang gimana kabarnya, Bang? Seperti biasa, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, saya jujur ya, Bang. Saya suka gitu lihat debat Abang dengan agama Kristen gitu, Bang. Iya, Alhamdulillah. Ambil positifnya, Bang, ya. Jangan diikuti yang negatif-negatifnya. Siap, Bang. Saya pun juga lihat live Abang sekalian untuk belajar, jadi supaya memperkuat iman saya gitu, Bang. Nah, itu yang betul. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Bang, saya izin turunnya, Bang. Oke, makasih Adinda. Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Abang Guru Zuma. Salam kenal dari Madura ini, Bang. Dari Madura. Iya, sehat-sehat selalu guruku, sehat-sehat selalu. Saya sehat-sehat. Amin. Iya, memang kagum ini sama Bang Guru ini. Mantap, Guru Kungfu. Debatnya ya. Dari debatnya itu mantap banget, memperkuat iman, Bang. Insya Allah. Iya, Bang. Iya. Makasih. Wama salabuhu wama. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan kemudian dalam surah An-Nisa ya, apa yang kita imani di sana, apa yang kita lakoni berdasarkan apa yang tertulis. Wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Kaidah ini bisa kita kuatkan dengan materi-materi seperti ini. Halo saudara Bowo, piye kabare? Selamat malam, Bang. Baik. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa. Belum bisa. Dari sekte mana? Kristen, Bang. Kristen. Kenapa lemah sekali ya, Bang? Ya, pingin bertanya sama Bang Juma kalau bisa. Teman-teman di bawah mempersyaratkan buka kamera, Bangku. Itu kan aku belum bisa open cam, bagaimana?
Nanti kalau sudah bisa open cam baru bisa. Satu aja bang, pengen tahu. Silakan. Begini bang ya. Iya. Saya kan meskipun saya orang Kristen tapi kepingin juga tahu kebenaran Tuhan Islam itu seperti apa, karena saya hanya melihat-lihat di TikTok terus keimanan Islam itu seperti apa. Jadi yang saya mau tanyakan di sini bang, kebenaran Allah ini sebagai sang pencipta seperti apa bang? Oke, baik. Jadi kalau di Islam itu terlepas kita Islam ataupun Kristen, tentu kita meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Bedanya antara Kristen dengan Islam, Tuhan yang kami sembah itu maha melihat. Jadi Tuhan itu maha melihat kita, sampai tugas kita itu bukan mencari dia seperti apa bentuknya. Tuhan itu enggak. Tapi tugas kami sebagai seorang muslim itu adalah beribadah, menyembah. Karena hakikat pencipta itu melihat hamba, maka kami umat Islam cukup bertakwa kepada pencipta. Kami tidak mesti harus melihatnya apakah dia harus datang berupa awan, berupa pohon, berupa apapun itu. Cukup kami meyakini Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa tidak serupa dengan makhluknya? Karena kalau dia serupa dengan makhluk, berarti dia tidak maha kuasa. Karena makhluk apapun di atas muka bumi ini pasti punya kelemahan. Dan Tuhan suci dari itu. Makanya ketika kami beribadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam itu kan pasti ada, wajib ada, nggak mungkin tak ada. Maka ketika kami memuji, pasti dia tahu, oh si fulan hambaku sedang memujiku. Di belakang saya ada agama lain sedang memuji Tuhannya, tapi Tuhan yang makhluk, Tuhan yang punya kelemahan, Tuhan yang butuh makan, Tuhan yang butuh tidur. Tapi Tuhanku tidak membutuhkan itu semuanya, karena dia maha hidup, dia maha tahu, dia maha kuasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam itu siapa? Dialah hakikat pencipta itu yang kami sembah. Karena coba lihat umat Islam, Anda keliling seluruh masjid di dunia ini, Anda tidak akan pernah menemukan di situ ada gambar Tuhan kami, di situ ada patung Tuhan kami, enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala alam semesta. Di mana kami pergi, di situ ada Tuhan. Di situ Tuhan menjadi saksi, di situ Tuhan menyaksikan, di situ Tuhan melihat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pencipta langit dan bumi itu pasti maha kasih, pasti maha penyayang. Kenapa? Coba kita lihat. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua dikasih fasilitas. Berarti sang maha pencipta ini maha kasih. Karena ada sekelompok manusia yang tidak menyembahnya tetap dikasih. Tidak dia mengatakan, oh ini tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Ini tidak menyembahku, segera aku matikan. Oh ini tidak menyembahku, aku buatkan dia penyakit. Enggak. Mau disembah dia atau tidak disembah dia, dia tetap maha pengasih. Itu baru disebut sebagai Tuhan yang betul. Tuhan tidak maha pilih kasih. Tuhan cuma datang dalam rupa, misalnya dia datang dalam rupa kera. Untuk apa dia datang dalam rupa kera? Untuk menyelamatkan kera. Untuk apa dia datang berupa kucing? Untuk menyelamatkan kucing. Itu tidak maha kasih. Tuhan itu harus adil. Kalau dia bisa datang dalam bentuk kucing, dia harus juga datang dalam bentuk sapi, datang bentuk kutu, dalam bentuk kecoa, untuk sifat adil. Tapi yang disebut adil, Tuhan itu tidak menyerupai makhluk manapun. Dan kalau Tuhan itu berbentuk laki-laki, supaya dia adil, harus juga ada Tuhan berbentuk perempuan. Kenapa Tuhan di Islam itu laisa kamitslihi syai'? 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha adil itu tidak serupa dengan apapun. Karena kalau dia tidak serupa, kalau dia serupa dengan makhluknya, maka dia tidak memiliki rasa kasih.
Dia tidak memiliki rasa adil. Nah, makanya Tuhan yang benar itu, makhluk itu kecil. Makhluk itu kecil. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan itu berubah menjadi kecil. Karena katanya dia maha besar. Yang namanya maha besar, ya tidak mungkin jadi kecil. Namanya maha. Nah, itu dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi seluruh makhluk itu dikasih, tapi semua makhluknya itu disayang. Yang disayang hanya yang mendengarkan, yang mentaati, yang mengikuti titahnya, perintahnya. Nah, kalau misalnya kita menyembah nih, menyembah kepada sosok manusia atau menyembah kepada kuda misalnya, cemburu enggak pencipta langit dan bumi? Cemburu. Loh, kok kamu kenapa menyembah dia? Bukankah aku sudah titip cahayaku berupa akal supaya kamu itu tidak berpaling dariku? Gunakan akalmu untuk temukan aku. Kok kamu nyembah kepada sesamamu makhluk? Apa gunanya otak kau itu? Sekambing-kambingnya kambing, tak ada kambing menyembah kambing. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada anjing menyembah anjing. Lu manusia kok justru kau nyembah kepada sesamamu manusia? Akal aku titipkan supaya kau menemukan aku. Nah, itu makanya tidak semuanya disayang, tapi semuanya dikasih. Mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia ateis, mau dia Hindu, mau dia Buddha, pencipta langit dan bumi yang maha kaya memberikan kepada siapapun makhluknya. Nah, kalau di kami, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kelak akan memberikan upah dari apa yang dikerjakan oleh makhluknya di atas muka bumi ini. Ya, kalau yang menyembah kepada ciptaannya sendiri, apa upahnya? Jelas, keburukan, kejahatan yang setimpal. Mereka yang tunduk berserah diri, menyembah kepada dia yang maha pencipta langit dan bumi, ya pasti diubah dengan surga. Bagaimana caranya kemudian kita bisa menyembah kepada dia, Bang Suma? Kita nggak lihat. Nabi Musa, apakah menentukan Tuhan wujudnya seperti apa? Enggak. Abraham, ada nggak wujud Tuhan diajarkan? Manusia, Tuhan itu berbentuk seperti ini. Enggak ada. Bahkan Yesus pun mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar suaranya. Yohanes 5 nomor 37. Yesus dilihat enggak? Dilihat. Yesus didengar suaranya enggak? Didengar. Tuhan enggak dia? Sesuai dengan pengakuan Yesus, bukan. Jadi kalau ada yang menuhankan orang tersebut, berarti dia membelakangi penciptanya yang telah menciptakan dirinya. Kalau kami enggak. Sesempurna apapun Nabi Muhammad, kami tidak jatuh kepada kesirikan menyembah dia. Tidak. Kami mendudukkan dia sebagai manusia suci. Kami mendudukkan Yesus sebagai manusia suci. Manusia pilihan Tuhan yang diberikan kelebihan masing-masing. Kami tidak menuhankan mereka, tetapi kami memuliakan mereka. Yesus kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Nabi Muhammad kami sebut sallallahu alaihi wasallam, keselamatan, pujian, segala rahmat dan apapun terhadap dirinya kebaikan. Jadi pencipta langit dan bumi kita duduk begini, lihat nggak? Lihat. Mendengar nggak? Mendengar. Tahu nggak? Tahu. Annallahu sami'un alim. Pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah, itu Tuhan di kami, Bang. Jadi kami tidak mendudukkan perkara Tuhan itu, misalnya nih, umat Islam tidak tahu Tuhannya kan ya. Maksudnya tidak tahu dalam arti kata umat Islam itu tidak bisa mewujudkan Tuhannya. Kalau orang Hindu kan, mohon maaf, Tuhannya kan mereka bisa lihat, mereka bisa raba. Orang Kristen Tuhannya berupa Yesus manusia kan ya. Bisa dilihat, dan sesuatu yang bisa dilihat di bumi ini pasti punya kelemahan. Kita lihat Yesus punya kelemahan kan? Kalau kita jujur, ya, dia manusia, dia punya kelemahan. Nah, umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Ini ada kertas, ada pulpen. Saya ingin mainkan logika saya untuk membentuk Tuhan saya seperti apa wujudnya. Saya simpan pulpen ini. Saya hadirkan Tuhan itu di hadapan saya untuk saya wujudkan seperti makhluk. Maka saya gores, tutup mata. Hati saya yang bekerja dengan pikiran saya. Saya gores Tuhan yang maha besar itu seperti apa saya bentuk. Saya ingin membuktikan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Maka saya bentuk dengan pola yang tidak beraturan supaya tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Nih, gambaran Tuhan
yang tidak bisa dibentuk. Ini gambar apa? Benang kusut. Ini gambar benang kusut. Kata Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Aku tidak serupa dengan apapun. Saya ulang lagi, mungkin masih keliru saya bentuk Tuhan. Bentuk apa ini? Dia seperti bentukan binatang, bergigi 2, berkaki 3. Kayak beca ini, bukan Tuhan. Tidak bisa dibentuk Tuhan itu. Karena kalau dia terbentuk, dia punya kelemahan. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Alam ini, bumi ini bagi Tuhan itu hanya sebutir debu. Sedangkan Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar itu turun di sebutir debu? Nah, itulah Tuhan dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Tuhan pencipta alam semesta itu ahad. Tunggal absolut yang tidak berbagi, tidak berbilang, tidak dibagikan, tidak dikalikan, dan seterusnya, dan tidak ditambahkan. Itulah Tuhan. Lam yalid, Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Itu mutlak. Udara bergantung ke dia, matahari bergantung ke dia, tanah bergantung ke dia, air bergantung ke dia, manusia, kambing, kuman, bakteri, virus, binatang, semua tumbuhan bergantung kepada dia. Itulah Tuhan. Bukan justru dia yang bergantung kepada Tuhan baru dituhankan. No. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak berkeluarga. Tuhan itu tidak bersilsilah. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu baru Tuhan. Kalau dia beranak-beranak itu dewa. Itu dewa. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu kemudian punya anak, berarti ada ruang di mana Tuhan ini terkekang, terpenjara oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia memiliki keturunan. Ketika dia memiliki keturunan, anaknya bertumbuh, dia semakin bertumbuh. Si anak makin dewasa, dia semakin tua. Bukan sifat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Iblis kecil. Iblis ciptaannya tinggal trak, mati iblis. Jadi iblis itu makhluk ciptaan. Malaikat makhluk ciptaan. Manusia makhluk ciptaan. Tak ada yang setara dengan dia. Tak ada yang sehakikat dengan dia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 46, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga kami sama? Tak ada. Tak ada yang serupa dengan Tuhan itu. 2 Samuel 7 nomor 22. Laisa kamitslihi syai'. Itulah Tuhan yang kami sembah. Jadi orang lain di luar Islam itu heran. Mana sembahan mereka ini? Tak ada sembahannya. Oh, kota hitam yang ada di Ka'bah. No. Tuhan tak serupa dengan apapun. Kota hitam, di sana ada Ka'bah, itu hanya arah ibadah. Dari selatan harus tertuju ke sana, dari sana harus ke kiblat, dari sana harus ke kiblat. Bukti bahwa kami adalah agama tauhid, satu Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi dulu, terdahulu, mereka semua punya rumah Baitel atau Baitel atau Baitullah. Aku hendak mensucikan diriku dengan sujud menghadap baitmu. Itu ucapan Yakub, ucapan Musa, ucapan Harun, ucapan Abraham, Yakub, dan bahkan Yesus. Matius 26 nomor 39. Kalau Anda melihat di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud, bukan joget, sujud menyembah kepadaku. Itu nubuat, dan itu hanya digenapi oleh umat Islam.
Saya kira begitu saudaraku. Inilah kalau saya ngomong tidak buka kamera, saya lelah sendiri, ngomong sendiri, nggak enak rasanya abang. Saya kira cukup ya satu pertanyaan bang ya. Nanti kalau abangku sudah bisa buka kamera, silakan dengan hormat saya minta naik kembali ke sini. Silakan bertanya sepuasnya tentang Islam. Selama tujuannya memang untuk mencari, menggali kebenaran Islam, insya Allah kalau saya tidak tahu nanti akan saya belajar lagi dan untuk kembali menjawab pertanyaan abang. Saya kira begitu bang. Terima kasih banyak waktunya. Sahabat moderator, jangan tidur. Mantap, moderatorku ini luar biasa. Halo. Halo, selamat siang, selamat sore, Ya, selamat malam. siang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa buka kamera. Aduh, buka kamera. Iyalah. Aduh. Soalnya saya ngantuk, capek ini. Alah. Bentar, coba mana kamera. Oke. Baik. Tapi kok nggak nyala ya? Neng. Udah dibuka. Oh ya, ini. Masya Allah. Bisa buatkan abang teh, please. Halo. Halo. Ya. Panggilannya apa ini? Senlei? Ya, boleh. Oh, keren kali. Iya. Lucu, mukanya lucu loh. Oke. Assalamualaikum. Itu kayaknya terbaik. Iya. Dari agama mana saudari saya ini? Sebenarnya saya dari Kristen, tapi saya sekarang baru masuk Islam. Serius itu? Serius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Sudah lama masuk Islamnya? Belum, baru. Makanya masih awam banget. Oh, iya. Oke. Di kota mana? Medan? Manado? Jakarta? Iya, saya di Jakarta. Ya. Oh, di Jakarta. Iya. Masya Allah. Sama seperti saya. Saya juga di Makassar. Iya. Oke. Iya. Tadinya Katolik ya? Bukan, saya sebenarnya dari keluarga Buddha, tapi udah gitu sekolah Katolik. Tapi waktu saya masih SD, masih kecil, mungkin waktu umur 9 tahun, saya itu kayak kepanggil yang namanya jadi Kristen gitu ya, karena saya nggak pernah percaya yang namanya di Buddha, mungkin nggak klik. Iya. Dan ya sekarang saya kan intinya saya sudah masuk Islam, tapi kayak apa sih ya, kayak kontra di dalam hati gitu loh. Iya. Gimana ya, karena dari kecil kan saya sudah intinya masuk Kristen kan ya. Jadi saya juga diterapkan beberapa kepercayaan. Dan sesudah saya dewasa, sekarang saya masuk Islam. Walaupun saya percaya sepenuhnya, tapi ada di dalam hati tuh kayak gimana gitu loh. Kayak gimana itu? Gimana itu kayak bener gak sih gitu apa yang sekarang aku percayain gitu. Karena kan berarti selama ini yang saya percayain kan itu nggak benar gitu kan ya. Terus apakah karena apa gimana ya? Hanya di Kristen dan mungkin di Islam yang mengatakan kalau hanya percaya kepada Tuhan, Allah gitu maksudnya. And kalau di Kristen melalui Yesus kita akan masuk ke surga. Tapi kalau di Islam kan langsung ke Allahnya, tapi melalui Muhammad tuh. Iya. Gimana ngomongnya ya? Wih, saya nervous sekali. Bisa kasih tahu nggak? Bisa tolong dibimbing nggak gitu? Jadi kalau kita di Islam itu, sorry yang nelpon. Di Islam itu, Islam itu kan artinya damai sejahtera. Orang yang menundukkan diri kepada Islam disebut Muslim. Kalau perempuan disebut Muslimah. Orang yang masuk Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita sudah menyaksikan, bersaksi, ikrar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha melihat, maha mendengar,
Kesaksian kita itu harus mutlak sepenuhnya. Kalaupun kita belum bisa sepenuhnya, paling tidak kita berproses untuk menjadi seorang muslimah yang berasas terhadap akal. Kan gitu. Ya kan ya? Nah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kalau kita mengakui Dia adalah Tuhan kita, maka kita harus buktikan itu dengan mengaplikasikan hidup kita itu sebagai seorang muslimah. Jangan kita mengatakan saya warga Indonesia dan saya percaya Pak Prabowo adalah presiden saya. Tetapi sikap kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Malah cenderung terlihat kita ini adalah warga negara pembangkang. Berarti kesaksian kita mengakui dia sebagai presiden itu tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Karena kita ini harus, ketika kita berbicara, ya kita harus sesuaikan dengan fakta. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu kan jadinya munafik. Nah, untuk sampai ke sana, betul jalan yang saudari tempuh ini adalah belajar. Nabi Muhammad aja diperintahkan ketika pertama kali bertemu dengan roh kebenaran, Iqra, baca. Jadi ketika saudari saya masuk Islam, maka apa yang harus saudari lakukan? Baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca dengan keadaan, situasi, dan seterusnya. Itu Islam tuh. Nah, ketika kita mengatakan kita menjadi Islam, berarti kita sudah masuk ke dalam ibaratnya sekolah. Kita sudah masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Database kita sudah ada. Maka kita masuk dalam koridor qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang-orang beruntung? Karena sudah tunduk, masuk berserah diri, ya aku ini hambamu. Terkait dengan saya ini nanti mengaplikasikan hidup saya sebagai hambamu yang benar, ya tergantung usaha saudari kita ini. Apakah betul-betul ingin menjalankan perintah atau tidak menjalankan perintah. Karena Islam itu perintah dan larangan. Makanya di dunia ini hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah kafir. Islam berarti makhluk atau manusia yang ingin terpimpin, ingin diatur, ingin tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, keluar menjadi kufur, menutup diri terhadap aturan. Kalau kita sudah masuk Islam, berarti kita harus siap diatur oleh Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan kita, silakan keluar dari Islam. Itu aja. Makanya dikatakan Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan untuk orang datang ke Islam. Harus Islam, boleh tidak Islam, enggak. Seperti itu, saudari. Jadi kalau silakan. Berarti ini juga bisa dikatakan ada orang misalkan Islam tapi juga bisa kafir gitu. Bisa? Bisa. Bisa kan ya berarti bisa, ya? Okay. Iya. Bisa. Karena kafir itu kan kafar artinya menutup diri. Ketika diperintahkan mereka tidak melakukan. Berarti kan menutup diri tuh. Bukan dikatakan kafir itu ketika melakukan penentangan terhadap Tuhan. Enggak. Termasuk kafir itu ketika ada perintah yang datang kepadanya, tapi membantah, melawan perintah itu. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Orang yang mengikuti damai sejahtera itu mereka berserah diri. Ketika mereka berserah diri, mereka ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka itulah yang dilakukan. Nah, itulah disebut Islam berserah diri. Muslimah itu adalah makhluk Tuhan yang berserah diri kepada Tuhannya, tunduk berserah diri kepada Tuhannya. Di Islam memang banyak aturan dan cenderung kita itu membantah aturan itu. Kenapa? Karena iblis tentu juga ingin kita itu terbebas dari aturan itu. Agama terdahulu Adam alaihissalam diminta tunduk, iblisnya datang nggak usah tunduk. Nabi Musa datang memberikan aturan agar umatnya taat kepada aturan itu, iblis datang nggak usah. Yesus datang mengajarkan agar mereka tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan, mereka mengatakan nggak usah. Nabi Muhammad datang, ini loh yang harus kalian lakukan, iblisnya datang nggak usah. Gitu. Karena Islam itu ya berserah diri, artinya tunduk kepada perintah-perintah yang ada di Islam. Nah, kalau mu'alaf itu kan step by step, sedikit demi sedikit, tidak langsung frontal juga. Seperti itu. Seperti layaknya Islam turun ke bumi ini,
itu 22 tahun lamanya. Baru Islam itu sempurna. Nah, minimal ketika Al-Quran itu sudah datang sempurna, sudah ada di hadapan kita, bukan lagi masa pewahyuan, ya minimal kita sebagai orang Islam ini belajar demi keselamatan sedikit demi sedikit. Nah, sama seperti saudari, begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya. Nah, jangan berbuat dosa lagi setelah masuk Islam. Kalaupun ada kehilapan, ada kesalahan, pelihara diri supaya tidak jatuh terlalu jauh. Bertaubat, istighfar dan seterusnya. Sekira begitu. Oke. Tapi Bang, ada tips nggak? Bagaimana, kan ini kan masuk Islam kan dosa juga dihapuskan. Tapi di dalam mungkin aku nggak tahu ini pikiran atau hati, itu saya masih mempunyai kalau Tuhan Yesus kan juga udah, intinya Yesus sendiri kan sudah, karena saya sebelumnya nggak Kristen kan, Yesus sendiri juga sudah pernah menebus dosa saya gitu loh. Jadi saya itu masih kayak apa sih, kayak apa sih namanya terjadi kontra gitu, terjadi kayak apakah aku mengkhianati Yesus sekarang, sedangkan aku sekarang mulai percaya kalau Yesus itu kan adalah juga nabi, adalah Rasulullah gitu ya. Kontradiksi sekarang di dalam pikiran sama hati itu kayak nggak menyenangkan gitu loh. Oke, saya paham. Jadi kalau Yesus itu dalam konsep Kristen menebus dosa. Menebus dosa itu dalam konsep Kristen. Tapi mohon maaf, tak ada kaidah di dalam agama langit nebus dosa dengan cara membunuh orang, dengan cara membunuh bahkan Tuhannya. Atau Tuhan ingin menghapuskan dosa dunia, dia harus turun mati untuk disalibkan untuk dosa dunia. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bukankah Yesus tinggal berkata, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni. Tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan satu kali pun. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa dosa orang tersebut telah diampuni oleh Yesus, oleh ucapan Yesus? Karena Yesus datang kepada orang tersebut, orang itu percaya Yesus ini utusan Tuhan. Sembuh dia, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Tapi penebus dosa seperti Yesus itu belum seberapa, Mbak. Kenapa? Karena bukankah di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, bakar kotorannya, bakar dagingnya, bakar kulitnya, itulah korban penebus dosamu. Apa bedanya dengan Yesus? Orang Yahudi membakar kotoran sapi, kulitnya dengan dagingnya, hapus dosa. Berarti sama kedudukan kotoran tadi dengan Yesus, kita dudukkan kalau begitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad luar biasanya, ajaran beliau tidak ada tebus-tebusan kayak di Pegadaian. Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau diutus wa yuzakkihim, untuk mensucikan, bukan menebus, tapi mensucikan umatnya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi tidak ada korban di sana. Ini sadis. Anaknya orang jadi korban, ditombak, diapa-apain segala macam, sadis. Dan yang mengatakan itu adalah penebus dosa itu kan cuma doktrin. Tidak ada itu Yesus datang menebus dosa, itu nggak ada. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Nggak ada Yesus mengatakan inilah untuk menebus, nggak ada. Yesus di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4 ketika ditanya orang-orang apa kata dia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Musa? Imamat 1 nomor 2 dikatakan begini, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah dia menggunakan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tuh, tidak ada perintah dari Tuhan menghapus dosa dengan membunuh Tuhan, dengan membunuh manusia. Itu enggak ada. Itu konsep yang muncul dari Roma Yunani yang tidak diajarkan oleh Yesus. Apa hidup kekal menurut Yesus? Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sudah, berarti itu ada di Islam.
Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, hidup kekal sudah. Kami menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, berarti konsep hidup kekal itu ada di kami. Nah, Nabi Muhammad datang, wa yuzakkihim, mensucikan, bukan menghapuskan dosa, tapi mensucikan umatnya. Apa maksudnya? Ketika umat Islam itu punya salah, seperti saudari saya punya salah, hilaf, entah apa yang dilakukan tadi sore, Anda sholat subuh sebentar ini, Anda beristighfar, berdoa kepada ya Rabb, ampuni segala dosa Anda, suci dari tadi sampai sholat subuh. Subuh Anda melakukan dosa antara subuh ke zuhur, Anda beristighfar antara subuh dengan zuhur, Anda disucikan. Anda melakukan dosa antara zuhur ke asar, Anda bertobat di situ, Anda disucikan. Anda melakukan dosa di antaranya asar ke maghrib, Anda bertobat dengan taubatan nasuha, Anda disucikan. Jadi dengan sholat, umat Nabi Muhammad mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Suci. Ibarat kita ini mandi 5 kali di sungai, kotoran apalagi yang bakal ada dalam tubuh kita ini? Bersih. Bersih kita ini. 5 kali sehari loh. Dan itu kita tidak lakukan cuma sehari, seminggu, sebulan, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, sholat kita menghantarkan kita kepada jannah, surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dikatakan ulaika humul warisun, mereka inilah orang-orang yang sholat, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, orang yang sholat, orang yang khusyuk sholat, mereka memiliki warisan, yaitu warisan surga Firdaus. Orang ibadah minggu, iya, gimana? Ada perbedaan sholat sama berdoa nggak? Misalkan kan sholat kan sekali 5 kali. Segitu di dalam sebelum waktu sholat, misal kita merasa kayak kayaknya gue tadi ngelakukan dosa apa gitu. Terus segitu kita langsung kayak misalkan ngucapin doa gitu. Itu istighfar namanya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan sifatnya sunnah. Tapi kalau sholat itu wajib, itu kewajiban. Kenapa kita disuruh sholat? Ya untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang ingkar terhadap Tuhan. Itu kan perintah. Saya mau lihat hambaku ini, siapa di antara mereka yang lebih cinta dunia daripada cinta kepadaku. Lebih asik mendengarkan musik, sudah tiba waktu sholat lupa. Akhirnya badannya menjadi sarang setan, karena dia enggan sujud kepada Tuhannya. Jadi perbedaannya di situ, intinya di situ. Kalau Yesus datang menebus dosa, tapi itu tidak ada kaidahnya dari Yesus sendiri. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau datang untuk mensucikan manusia. Setiap kali manusia itu berdosa, tengok aja Idul Fitri, 1 bulan mereka berpuasa, dosa selama 11 bulan itu terhapus dengan Idul Fitri. Dosa dalam 1 hari dihapuskan dengan sholatnya. Dosa dalam 1 minggu dihapuskan dengan sholat Jumat. Dosa dalam 1 bulan dihapuskan dengan bulan Ramadan. Disucikan kita ini umat Islam. Hanya itu. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya dengan ibadah. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Kita nggak bisa berteman, kita nggak bisa, halo dari mana, nggak bisa. Jadi caranya kita berhubungan ya ibadah. Tuhan penciptaku, nih lihat nih aku menyembahmu, Allahu Akbar, duhai engkau yang maha besar, segala puji bagimu, sujud lagi. Itu menenangkan hati. Kita tidak perlu melihat Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat. Betul. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat, kayak CCTV Tuhan itu. Saya kira begitu, saudari Senlei yang baik hati. Mudah-mudahan menjadi seorang muslimah yang taat. Besok hari bisa menjadi seorang yang ya lisannya bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya. Amin. Aja. Yes. Ya udah, makasih Lang Juma. Makasih saudariku. Makasih. Bye. Gimana keluarnya ya? Lewat pintu. Ayo, kok masuk lagi? Kau Goldian, awas nanti ya, dapat kau nanti jatah juga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, tidak apa-apa ya Bang Zuma, saya naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu Bang, jantungku Ya. masih berdetak kencang ini. Waduh, Masya Allah. Nggak apa-apa Bang, saudara, saya naik ke atas. Ini. Iya, dari mana? Dari sekte mana abang ini? Lain Bang, kita insya Allah sama, insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sama-sama Ji. Saya dari Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ki? Dari Sulawesi Barat, Mandar. Mandar. Aduh, kita ada kampus di sana di. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pakai kodong selesai bicara. Pergi Maki. Wih, manras yang gue tahu. Lagi seruput kopi. Oke, silakan. Masih ada 1 jam lebih teman-teman kita berdiskusi head to head. Silakan naik, saudara yang ingin mengkaji materi ini. Jangan kita melebar kemana-mana. Cukup materi ini kita bahas dulu. Nanti kalau semua orang sudah bisa, membedakan ternyata salib itu kalau sudah berbekas terhadap anak-anak Islam seluruhnya, bahwa ternyata salib itu pahlawan, yang melakukan penyaliban itu pahlawan atau penjahat, baru kita pindah ke tema yang lain. Halo saudara Digo. Silakan dinaikkan lagi Adek Goldian. Masih mau kita datang besok ide perhana sopan nami sedeng. Masih mau kita datang besok. Kau itu ngomong sama lawan jenismu itu, kalau gitu cara ngomong dek. Masih mau kau datang besok, itu yang betul. Masih mau Ki. Datang Ki, hubungi Mi, datang Ki di mamaku. Berapa nak minta mamaku itu, masa aja kita kasih naik. Cukup Mi 500.000, yang penting ada pembeli gula dengan minyak kelapa. Salah konsepnya. Masih mau kau datang besok. Itu yang benar. Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo juga Bang. Iya. Halo. Ini dari Timor Leste. Saudaraku. Halo, boleh. Bang Zuma, Boleh apa kabar? Baik Bang. Bisa buka kamera Bangku? Ini kameranya nggak bisa dibuka, bisa langsung diskusi aja ya. Gimana Bang? Kita tanya moderatornya. Gimana moderator? Yang susah ini. Saya tergantung moderator dengan host kita di bawah Bangku. Saya sih dari tadi juga ada yang saya diskusi sama mereka. Coba 3 kali. Iya, saudara Jong. Gimana, bisa nggak? Sabar Bang. Jong, saudara Jong. Jong dari Timor Leste. Iya, yang di bawah kita ini, saudara Jong. Oke, bagaimana moderator, lanjut? Iya, silakan Bang. Moderatornya mungkin lagi ini mengizinkan barangkali. Oke. Yang di YouTube juga, Masya Allah. Ini topiknya soal siapa yang menjadi pahlawan. Bukan Bang, bukan. Menjadi pahlawan ya kan? Untuk bukan. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Kalau gitu, Bang. Tergantung dari segi mananya dulu. Kalau pada saat itu bagi orang Yahudi dan yang tidak percaya akan Yesus, mereka adalah pahlawan. Kalau bagi Kristen,
Kalau bagi Kristen, mereka adalah bukannya pahlawan, tapi mereka adalah orang yang berdosa. Berarti orang berdosa ini mereka bukan pahlawan. Pahlawan itu dalam konteks berarti abang tidak menerima Yesus pada saat itu. Iya, berarti mereka berjasa memberikan keselamatan kepada saudara. Karena tanpa mereka Yesus tidak akan mungkin bangkit. Karena Yesus harus dibunuh dulu. Berarti dia adalah pahlawan. Sebenarnya juru selamat abang itu mereka lah yang mengeksekusi Yesus. Itulah juru selamat yang sebenarnya. Karena berkat mereka Yesus mati, Yesus bangkit. Akhirnya nebus dosa. Artinya juru selamat saudaraku ini ya para eksekutor Yesus, bukan Yesus. Konsepnya bukan seperti itu, Bang. Tapi saudara menikmati hasil upaya kerja mereka. Jadi mereka itu berkat upaya itu sudah dibuatkan oleh Tuhan. Itu nggak ada, abangku. Itu sudah dibuatkan dan direncanakan. Jadi orang-orang yang punya kitab aja berupaya mencari jalan bagaimana bisa membunuh Yesus. Kok saudara dengan gampangnya mengatakan itu sudah dinubuatkan? Dari mana dasarnya? Ya. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, proses penyaliban. Pada proses penyaliban, sebelum penyaliban itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya sudah diprediksi akan terjadi. Jadi mereka yang Anda sebutkan sebagai pahlawan atau tidak, itu sebenarnya sudah di bawah rencana Tuhan. Ya, saudara. Kan itu mau tidak mau harus terjadi. Ya, itu kan pemahaman Kristen. Sedangkan yang mengeksekusi Yesus ini itu adalah yang mempunyai kitab. Anda kan cuma mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Lah, orang Yahudi sendiri untuk membunuh Yesus aja mereka harus melakukan kesaksian palsu. Mereka harus kemudian melakukan tipuan. Mereka harus kemudian kerasukan iblis untuk supaya membunuh Yesus. Bahkan mereka mengada-adakan nubuat. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 mereka membuat nubuat sendiri. Yesus ini harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa mereka, tempat suci mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu nubuatan yang mereka buat. Sementara yang membuat nubuatan itu adalah Imam Kayafas, imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kurang apa lagi mereka ini tentang pengetahuannya akan kitab mereka? Kok tiba-tiba orang Kristen yang tidak ngerti original teks, bukan dia yang punya kitab, tiba-tiba mengatakan kan sudah dinubuatkan. Loh, gimana ceritanya? Ahli Taurat Anda baca di dalam Lukas 22. Gimana, Bang? Jadi kalau Yesus itu dibunuh pada saat itu karena kedatangannya sebagai Mesias itu tidak sesuai dengan harapan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi menggambarkan Mesias itu sebagai orang yang nanti melawan penguasa Romawi yang pada saat itu sedang berkuasa di sana. Berarti kedatangan Yesus itu jauh. Berarti kalau dengan prediksi mereka akan kalau begitu, kalau itu alasannya, berarti yang dinubuatkan di situ adalah Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad yang mengusir. Dituliskan Nabi Muhammad. Kan itu yang Anda katakan tadi, abangku. Yesus tidak berhasil mengusir, Yahudi tidak berhasil mengusir mereka dari Yerusalem, dari Palestina. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad mengusir tentara Romawi dari sana. Berarti yang dinubuatkan pasukannya Nabi Muhammad berarti. Kalau itu alasan saudara, itu kalau itu alasannya.
Muhammad lahir Muhammad lahir 16 tahun setelah. Ya, nah disitulah kemudian baru terkenapi berakhir. Pendudukan Nah, lalu Romawi siapa itu yang mengusir? berakhir bahkan pada saat. Lalu siapa yang menggenapi nubuatan itu kalau begitu? Yesus tidak mengusir. Paulus malah dia yang metong. Lalu siapa? Kalau itu maksud Anda, tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas ini sekarang adalah apakah yang mengeksekusi Yesus ini pahlawan atau penjahat? Anda tadi mengatakan mereka ini penjahat, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Berarti Anda harus berterima kasih bukan kepada Yesus, harus berterima kasih kepada iblis yang merasuki Yudas. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkhianat, orang-orang yang kemudian membuat tipu muslihat, orang-orang yang telah melakukan kesaksian palsu. Jadi memang susah karena ini konsep yang keliru. Masa ada Tuhan turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa? Itu konsep dari mana itu abangku? Yang benar adalah Yesus orang benar datang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kalau dirinya adalah Mesias bagi Bani Israel, maka dia akan selamat sampai kepada tujuan. Itu yang benar. Tapi mereka menolak. Ini bukan Mesias ini. Mereka tolak. Akhirnya mereka sekongkol untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah mereka ingin membunuh Yesus? Apakah Tuhan menyelamatkan dia? Atau Tuhan membiarkan saja dia mati di tangan orang-orang kafir? Ya Tuhan menyelamatkan dia pasti. Makanya tidak ada di Islam apa upah dari yang menyalibkan Nabi Isa. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Islam tegas. Yang menyalibkan penjahat, yang disalib sesamanya mereka. Nabi Isa yang benar itu diselamatkan, selesai perkara. Tapi kalau di Kristen sulit. Karena kenapa? Penyaliban itu adalah pintu keselamatan bagi Kristen. Nah, jadi masalah besar. Bagaimana dengan yang menyalibkan Yesus, pahlawan atau penjahat? Rupanya penjahat. Kalau penjahat, berarti orang Kristen menerima keselamatan dari penjahat. Kalau dia pahlawan, lebih parah. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Gara-gara salib ini, Kristen serba salah. Maju salah, mundur salah. Dibilang pahlawan, iblis. Dibilang penjahat, dinikmati hasilnya. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Jadi kembali kepada konteksnya. Kalau ya, silakan. Bagi orang Yahudi pada saat itu yang kurang percaya, maka eksekutor salib adalah pahlawan bagi mereka. Tapi bagi orang Kristen, kita mengimani bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bahwa di mana Tuhan merencanakan itu? Harus terjadi. Ya, di mana Tuhan merencanakan itu? Pengorbanan. Di mana itu Bang tertulis? Tuhan merencanakan pengorbanan pada awal mula Abraham mengorbankan Ishak. Abraham mengorbankan anak tunggal itu bukan untuk dosa. Baca Kejadian 22, Abraham cuman diuji. Al-Quran juga mengatakan, Quran As-Saffat ayat 103, 104 sampai 107 sampai 113, Nabi Ibrahim hanya diuji, bukan nebus dosa. Sedangkan kalian menganggap Yesus itu mati untuk nebus dosa. Berarti iblis yang merasuki Yudas pingin dosa manusia dihapuskan. Iblis ini apa sih sebenarnya? Mau manusia berdosa atau mau manusia terbebas dosa? Kalau iblis mau manusia itu masuk neraka, ngapain coba? Kalau salib tujuannya menyelamatkan, ngapain dia merasuki Yudas? Jadi Kristen memang salah. Mundur kena, maju kena. Karena kenapa saudaraku? Coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja Kristen udah keliru. Kenapa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu untuk Yahudi. Jadi kalau Kristus mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti mati bukan untuk kita, karena Taurat itu bukan untuk kita. Serba salah.
Serba salah. Cuman saudaraku Kristen ini terlanjur Kristen, tidak dari proses belajar. Lahir, besar, bisa jalan, sudah dibopong sama orang tua ke gereja tanpa mempelajari Bible. Cuman imani doang, percaya saja, EGP, mau salah mau benar EGP. Tapi mereka yang menggunakan akal, sedikit demi sedikit cahaya kebenaran itu muncul di hatinya, akhirnya mereka mau belajar. Tidak ada urusan, saya Katolik dari lahir, bapak saya Katolik. Apa artinya itu semua kalau sudah masuk di kubur? Gak ada. Tak ada orang tua kita, tak ada pendeta kita, pastor kita turun di kubur membantu kita. Gak ada. Ini kita berurusan keselamatan kita. Salah dalam memilih agama dalam hidup, kekal di neraka. Tidak, saya harus begini. Ya, apa dasarnya? Saya harus Katolik, saya harus Protestan. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Bukankah Yesus itu dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7 bahwa Yesus adalah orang soleh? Muslim dong dia, kalau dia soleh. Bukankah di dalam Yohanes 14 nomor 31 Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa taat melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dong dia, berserah diri berarti. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan Engkau dan aku adalah utusan Tuhan. Muslim dong dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa Yesus Rasulullah berarti. Matius 26 nomor 39. Lalu gimana? Bang Zuma. Siap. Muslim itu abad ke-7 loh setelah Kristiani. Gimana abang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Muslim? Saudaraku, Islam itu ada pada saat 7 Masehi. Itu disempurnakan, disempurnakannya agama berserah diri itu di abad ke-7. Adam alaihissalam diperintahkan oleh Tuhan, Adam, seluruh buah-buahan makanan di sini boleh kau makan, tapi jangan kau mendekati pohon buah ilmu pengetahuan dan jahat. Ketika Adam tunduk berserah diri terhadap perintah itu, tidak membangkang, dia Muslim. Apa yang diperintahkan Tuhan dia ikutin, Muslim. Muslim itu artinya berserah diri, menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Itu Muslim artinya. Ketika Abraham datang, diberi perintah, disuruh potong anaknya, taat, Muslim, berserah diri. Ketika kemudian Nabi Musa disuruh membawa kaumnya melalui tengah laut, diikuti meskipun tidak rasional, Muslim, dia serahkan semua urusannya kepada Tuhannya. Ketika Yesus kemudian diperintahkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Muslim. Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 4 nomor 34, apa yang diperintahkan Bapakku itu yang aku kerjakan. Muslim, tidak kafir, tidak membangkang. Nabi Muhammad ketika diperintahkan, sampaikan, dituruti, Muslim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16:12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti memang masih banyak, tapi belum sanggup ditanggung oleh bangsa pada saat itu, karena aturan Tuhan tidak sinkron dengan keadaan alam, tidak sinkron dengan fasilitas. Nanti ketika Nabi Muhammad datang, semua aturan ditumpahkan ke bumi. Karena kenapa? Karena sudah sesuai dengan keadaan alamnya, sudah sesuai dengan ilmu, sudah sesuai dengan fasilitas. Dulu kalau misalnya perintah haji ada datang kepada Yesus, bagaimana dengan orang kaya yang belum bisa berhaji, yang sudah bisa berhaji tapi nggak ada pesawat? Jadi itu perintah belum dikasih. Ya. Makanya di dalam Matius 5. Saya bisa bertanya nggak? Saya bisa bertanya nggak? Ya, silakan. Maaf ya Bang, saya sambil mengantuk ini. Ya. Al-Quran itu, ya, saya bisa bertanya. Boleh. Siapa yang akan datang dan siapa yang akan datang pada saat hari kiamat? Isa atau Muhammad? Oke. Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Abraham? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Saya jawab.
Karena ajaran Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya. Ajaran Nabi Muhammad tidak diplesetkan, tidak dibengkokkan oleh kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, untuk apa dia turun menjadi saksi? Untuk apa dia turun menjadi hakim? Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam turun? Al-Quran ayat Az-Zukhruf ayat 61. Kenapa beliau yang harus turun? Karena beliau harus menjadi hakim terhadap manusia. Apa maksudnya? Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhannya. Kok bisa? Dia dituhankan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Al-Quran mengatakan, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cupu untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu tertuang di mana? Dalam Yohanes 8 nomor 42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka ketika aku penginjilan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus turun menghakimi manusia. Hei manusia seluruhnya, ya paman, adakah aku pernah mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban saudara? Adakah aku mengajarkan kalian merasulkan aku? Apa jawaban saudara? Kepada siapa aku mengajarkan kalian untuk bersujud menyembah? Kepada kitab mana kalian harus tunduk? Hari apa kalian harus ibadah? Apa yang harus kalian lakukan terhadap kelamin kalian? Bisakah babi itu kalian makan menurut ajaranku? Siapa yang dihakimi? Islam santai-santai aja ketika dia turun. Kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai Islam, lolos. Kristen, kau kenapa menuhankan aku? Ya. Apa jawaban saudara? Bisa bertanya lagi. Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, saya bisa bertanya. Sabar. Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, ketika dia datang, kalau saya kan lolos nih, kau kenapa enggak tuhankan aku? Lu kan mengaku manusia, lu mengaku Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Oke, lu utusan kan? Yes. Terus apa masalah lu? Oh enggak, bebas. Saudara dipanggil, saudara Jos ini loh, yang ngajarin kau menuhankan aku siapa? Apa jawaban saudara kira-kira? Anda menjawab apa? Ya, kalau saya udah lupa kutipan di Yohanes, tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kehidupan. Tak ada yang sampai kepada siapa? Berarti Bapa yang harus jadi acuan, bukan Yesus. Yesus itu hanya jalan. Melalui aku. Yohanes 14 nomor 6. Melalui aku. Ya. Tidak ada orang yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Berarti kita harus melalui jalan Tamrin sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan apa? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Apa tugasnya seorang penolong lain ini ketika dia datang? Mengajarkan segala sesuatunya tentang penghakiman, keadilan, hukum-hukum, dan penghakiman dunia akan dosa. Apa ciri-ciri seorang penolong yang lain setelah Yesus? Memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Sekarang hanya ada dua yang datang di antara Islam dan Kristen. Yohanes 16, Bang Zuma, yang diklaim itu Yohanes 16 itu Parakletos. Parakletos. Anda cek baik-baik di dalam Bibli itu. Parakletos itu apa? Itu, dan satu ciri-cirinya dia akan berdiam selama-lamanya. Yes. Sekarang saya tanya, Muhammad itu udah meninggal atau sekarang masih hidup? Dan sekarang di mana? Saya jawab. Muhammad di mana sekarang? Saya jawab. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kiamat menemani dunia. Mana ajaran Yesus? Tunjukkan ke saya. Yang menemani kalian sampai akhir kiamat, mana ajarannya Yesus? Ada. Kalian ibadah minggu bukan ajaran Yesus. Ini Bible, kitab ini bukan ajaran Yesus, bukan kitabnya Yesus. Makan babi bukan ajarannya Yesus. Tidak bersunat bukan ajaran Yesus. Yang menemani kalian sampai kiamat siapa? Ini.
Al-Quran. Apabila roh kebenaran itu datang, Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Sekarang roh apa yang mengantarkan kalian ke gereja? Parakletos. Iya, saya ngerti Parakletos. Saya tahu Parakletos. Parakletos itu kan rasul, utusan, bukan Tuhan. Tidak ada jalan Parakletos itu Tuhan. Parakletos itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Betul? Betul dong. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia akan memuliakan aku. Sekarang saudaraku Jo, yang mati terkutuk di atas salib siapa? Ayo. Pasti Anda ingin mengatakan Yesus. Apakah Anda sedang memulaikan atau Anda sedang menghinakan? Anda sedang menghinakannya. Kenapa Anda sedang menghinakannya? Saudaraku, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah orang yang Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dalam pandangan Kristen. Dan itu diperparah dengan surat Paulus, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia? Atau Anda sedang menghinakan dia? Kalau Al-Quran, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan. Kami memuliakan beliau. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di Kristen Yesus dihinakan. Coba baru-baru ini Anda peringati kematian Yesus. Anda bikin di jalan raya ada orang menggunakan jubah, berjenggot, gondrong, pakai ada tiang salib, dia diarak, dicambuk dan seterusnya. Itu Anda sedang memuliakan Yesus, itu maksudnya. Oh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kami Bung, Nabi Isa itu sama seperti khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 nomor 22. Sama seperti pernyataan Yesus dalam Matius 16 nomor 23. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Beliau terangkat ke langit oleh malaikat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Malaikat turun ke bumi untuk menatang tangannya, untuk menatang Yesus di tangannya, agar Yesus tidak terantuk kepada batu, diangkat langsung ke langit. Itu baru betul, tidak dihinakan. Tapi kalau di agama Anda, kalau Yesus terangkat ke langit, mengapa Muhammad dibiarkan mati keracunan? Kenapa enggak mati keracunan? Saudaraku, tidak ada dalilnya Nabi Muhammad mati keracunan, Bang. Yang dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Sabar. Di Al-Quran dikabarkan. Mana? Di mana Nabi Muhammad mati keracun di Al-Quran? Di mana? Di Al-Quran dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad keracunan oleh wanita Yahudi. Oh, kalau itu saudara, justru ketika ditanya oleh wanita ini, Zainab ditanya, nama perempuan itu Zainab, ditanya, kenapa kau meracun Nabi Muhammad? Aku hanya ingin membuktikan dia nabi atau bukan. Kalau dia mati berarti dia bukan nabi, berarti dia nabi palsu. Tapi kalau dia tidak mati, dia mati berarti. Mana ada dia mati 4 tahun kemudian. 4
4 tahun kemudian yang disebut mati diracun itu, baca Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Enggak hitungan 10 detik minum anggur asam mati. Itu siapa? Yang kamu kira Yesus, saudara. Sedangkan nubuatan Yeremia 23, apa yang dikatakan Yeremia 23? Kepastikan nabi-nabi Yerusalem semakin merebak, maka aku akan memakankan, meminumkan anggur asam. Siapa yang minum anggur asam di atas salib? Yang kamu sembah, yang bukan Yesus asli, tetapi penyesat yang menggantikan dia. Yesus gimana? Mati karena anggur asam. Dia mati karena ditombak. Yesus mati karena anggur asam. Kamu baca, saudaraku. Buka sekarang Bibelmu. Saya di sini nih. Saya boleh Anda laporkan kalau saya bohong. Yang mati di bawah. Yohanes 19 nomor 30. Aduh, sayangnya Anda tidak bisa bernama Longinus. Enggak ada itu. Nih, tak bacakan ya Yohanes 19 ya. Makanya belajar, Bang, jangan cuma ke gereja bayar perpuluhan, Bang. Jangan mau dikibulin. Nih, tak bacakan saudaraku ya. Ini terjemahan 19 nomor 20, nomor 30. Mana dia? Oh my God. Tunggu ya, saya bacakan, harus kubacakan ini. Nomor 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, lalu matilah dia. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah buka Bible Yohanes 19 nomor 30. Siapa yang mati diracun? Oknum yang disangka Yesus, yang disembah oleh Kristen hari ini. Data ini, Bang. Ini data. Yesus bukan mati di salib. Berdasarkan Yohanes 19, oknum ini mati diracun. Hei, Yeremia 23, anggur asam itu racun, itu nubuat. Anggur asam itu bukan nubuat. Itu nubuat. Sekarang begini, Bung, ini teh ini bukan racun. Memang bukan racun. Tapi kalau sudah ada anggur asam, ada bunga karang yang sudah dikasih racun, ya racunkah jadinya? Kambing yang dimakan di perang Khaybar itu juga, itu bukan racun, tapi kambingnya dibubuhi racun. Itu racun namanya. Nah, jadi Nabi Muhammadku itu tidak mati diracun. Cuman ketika dia diracun, kambing yang sudah masak loh, secara ajaib berbicara, jangan kau makan aku sudah dibumbui racun. Orang yang di samping Nabi Muhammad mati, dia nggak mati, masih hidup 4 tahun, dia memimpin haji wada, masih mengajar, masih memimpin umat, tak ada mati diracun. Itu tuduhan orang orientalis barat dari pembenci-pembenci Islam. Oke, kembali kepada tema saudara-saudara, bahwa apakah yang menyalib Tuhannya Kristen ini, yang meminumkan racun kepada Yesus sampai dia mati di atas salib, pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti setan adalah pahlawan bagi Kristen. Lukas 22 nomor 3, lalu iblis memulai merasuki Yudas. Lukas 22 nomor 2, Mahkamah Agama orang Farisi, imam kepala sepakat mencari-cari alasan untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Nomor 59, melakukan kesaksian palsu.
berarti penjahat ini pahlawan bagi Kristen. Kalau dia pahlawan, tetap aja penjahat. Kalau dia penjahat, bagi Kristen tetap aja pahlawan. Jadi ucapkanlah terima kasih kepada setan, kepada imam kepala, mahkamah agama yang telah membunuh Tuhan kalian sampai dosa kalian itu ditebus. Saya kira begitu saudaraku. Silakan saudara Arjuna, kalau Anda keberatan dengan pernyataan saya, Anda mengatakan saya dusta, silakan naik, bantah data-data saya karena saya menyampaikan data. Kalau saya dusta, ini dasar saya berbicara. Bukan saya ngomong sendiri. Makasih ya Bang Juma. Turun. Iya. Oke saudaraku, makasih. Hati-hati di jalan. Makasih. Ya. Siap. Kita ngopi lagi. Ngeteh. Bismillah. Alhamdulillah. Selamat malam Juma. Malam saudara, jumpa lagi kita. Buka kamera. Saya rasa nggak usah lah, udah sama-sama tahu lah ya. Buka kamera dong. Saya Buka kamera soalnya aja. lagi nggak pakai baju ini. Pakai aja dulu bajunya bang. Masa nggak pakai baju? Gitu ya. Mana-mana. Ya. Jadi tuh kata-kata Muhammad itu nggak ada ya? Yang dibilang dia ngomong sama Isa rasa sakit akibat dari makanan. Ada. Akibat konsumsi yang di Khaybar itu ada nggak itu? Ada. Di Bukhari itu? Ada. Ada ya? Ada. Berarti karena dia kalau memang bener itu berarti karena makanan dong ya? Bang, dia kena peluru. Misalnya orang ditembak, sudah sembuh lukanya, masa mati karena kena peluru? Ya beda dong Bang Juma yang gak. Enggak lah, saudaraku, buka kamera dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ketemu lagi kita. Bagaimana dalil yang semalam sudah ditemukan dalilnya? Ada lah. Oke, silakan. Tunjukkan dalilnya, Bang. Saya mau bahas yang tadi dulu. Itu kata-kata itu benar ada ya? Ada. Rasa sakit akibat makanan yang saya makan di Khaybar. Gue rasakan lagi. Iya. Ada nggak itu? Ada. Berarti karena racun itu? Enggak dong. Yang namanya mati tuh bang, yang namanya mati itu rasanya sama semua. Mati karena ditombak, mati karena keselak biji nangka, mati karena kaget. Semuanya rasanya mati itu sama. Pada saat beliau diracun, rasa itu dia rasakan. Ini kok kayak ada apa ya? Kayak lo kayak ada kelainan dalam diri saya kok kayak apa gitu ya. Nah, ketika dia mau mati beneran, rasa itu kembali. Makanya dia mengatakan, rasa yang aku rasakan pada saat aku diracun kok kembali ya. Nah, waktu dia diracun tidak lanjut. Ketika dia sudah ajalnya tiba baru berlanjut. Bukan berarti dia merasa dia diracun lagi, enggak. Rasa yang aku rasakan pada saat itu kembali aku rasakan sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang ini sudah beneran meninggal. Jadi buat apa dia ngomong begitu? Ya karena rasa yang pernah dia rasakan pada saat itu kembali dia rasakan. Nah rasanya itu rasa apa? Rasa pengen meninggal, rasa mau mati. Karena apa? Karena apa? Pada saat kemarin dia diracun, itu racun menghantarkan kepada pintu kematian. Iya. Betul? Iya. Pada saat dia ingin meninggal, itu pintu kematian kembali nggak? Oh iya. Nah, rasanya sama nggak? Nah, tapi ini dibilang rasanya apa? Ya rasanya sama nggak? Rasanya sama nggak? Nah, rasanya akibat apa? Waktu dia diracun menghantarkan dia sampai kepada pintu kematian nggak? Ya, jawab dulu. Rasanya akibat apa? Dia makan kambing yang Iya, dia merasakan makanan yang dia makan, betul gak ayat itu? Iya. Nah sekarang
Sekarang rasa itu menghantarkan pada pintu kematian, betul? Akibat apa? Diracun. Iya, udah akui ya. Iya, Oke? diracun. Ya, Oke, teman-teman yang 6.900 pada saat orang, tunggu sebentar. Tunggu. 6.900 Jangan orang, framing ente. Cuma Jangan sudah framing. akui Pada akibat saat diracun. kemudian dengar, Anda curang, Anda kayak Paulus. Jangan curang di sini. Jangan curang. Pada saat kemudian kematian betul-betul main sudah liur sampai. Tunggu. Main Anda liur saya turunkan kalau Anda curang di sini. Hei, kalau Anda curang, saya orang yang paling tegas. Yang ngomongkan Anda. Saya mengatakan apa? Bodoh. Saya mengatakan bahwa rasa ingin mati itu pernah datang kepada Rasulullah pada saat dia diracun. Rasa itu kembali pada saat dia beneran sudah mau meninggal. Kamu pikir Nabi Muhammad itu akan hidup kekal di bumi? Enggak. Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua manusia akan merasakan mati. Yang pernah merasakan diracun, yang tidak pernah merasakan diracun, kematian pasti datang. Bodoh, minta ampun, jidat lebar tapi otak kecil. Yesusmu pernah nggak merasakan 2 kali? Enggak. Tidak pernah dia merasakan 2 kali kegagalan. Tidak gagal dia. Begitu minum anggur asam, matilah dia. Nabiku Nabi Muhammad hebat, diracun 4 tahun masih hidup, gagal beliau. Dan ketika dia diracun, kau katakan apa? Dia masih melakukan dakwah, beliau masih memimpin umat. Yesus ketika diracun masih enggak? Masih enggak? Enggak, langsung keok. Lucu ente ini, udah diajarin baik-baik. Jidat aja kau bawa ke sini, tapi kosong otakmu. Ketika Nabi Muhammad diracun, rasa pingin mati itu ada. Ketika Nabi Muhammad benar-benar sudah mau mati, saatnya meninggal dunia, rasa pada saat beliau diracun itu kembali. Bedanya ketika dia diracun tidak terus meninggal karena belum saatnya. Tapi ketika kemudian betul-betul dia meninggal, sudah saatnya ajalnya, rasa itu kembali. Jadi Anda mati diracun, Anda mati tenggelam, Anda mati ditombak, Anda mati keseleo, Anda mati karena isap kentut Anda sendiri, itu semuanya rasanya sama. Memang ada bodoh-bodohnya ini si Oten ini. Kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Tuhan kau itu sedetik habis minum anggur asam, cuma dijilat-jilatnya sedikit, mati. Mati. Masih hidup gak 1 hari? Enggak. 2 hari? Enggak. Apalagi Halo 4 bro, tahun. bagaimana kabar bro? Iya. Apalagi 4 tahun, mana sanggup. Dan nabiku, Bagaimana si paling sabar dulu. si paling tahu Tuhan ini, si Zuma ini si paling tahu Tuhan ini. Sabar dulu bang, sabar dulu. Nabiku sudah menghadapi kematian, masih ingat umatnya. Umatku. Tuhanmu boro-boro ingat umatnya, yang ada apa? Eli, lama sabaktani. Tuhan kok malah teriak kepada Tuhan yang lain. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan loh. Nabiku sudah mau meninggal, sudah di depan ajalnya, masih ingat kami umatnya. Bukan malah sibuk, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Padahal harusnya beliau yang teriak begitu karena dia manusia. Ini ada Tuhan teriak ke Tuhan. Eli, lama syabaktani. Tuhannya kayak macam apa sih, jidat lebar ini, otak. Nabi Muhammad menghadapi kematian yang diingat umatnya. Tuhan lo menghadapi kematian justru minta tolong kepada Tuhan yang lebih senior. Koplak. Ini tema yang kau bahas. Setan yang menyalibkan Yesus itu pahlawanmu atau dia penjahat bagimu?
Gak malu manusia. Masih bahas penjahat. Bahas dong sekali-sekali kebangkitannya, Bro Juma. Nggak ada kebangkitan, Bung. Di dalam kitabmu 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan Yesus sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Berarti yang berjasa di sini setan. Ayo, Lukas 22 nomor 3. Selama viral kamu di TikTok, belum pernah saya dengar kamu bahas kebangkitan. Apa pula kebangkitan itu? Ini yang kita bahas ini. Ada apa denganmu, Bro? Kenapa dengan kebangkitan rupanya? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus yang bangkit. Iya. Betul, tapi kan dia dilantik jadi Tuhan, makanya dia bangkit. Roma 14 nomor 9. Gak ada dilantik, Bro. Gak ada dilantik. Makanya baca Gak usah lah plesetin bahasamu itu. Coba. Kau baca Roma 14 nomor 9. Kau baca. Gak ada dilantik. Baca dulu, baca. Sekali-sekali bahas lah kebangkitannya itu. Itulah baca Roma 14 nomor 9, kau baca. Kau baca juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, baca. Untuk itulah Yesus mati supaya dia bisa menjadi Tuhan. Berarti lu harus berterima kasih. Ya kalau tidak bangkit ya enggak jadi Tuhan lah, gimana sih, Bro? Ini nih logika kami ini enggak dengarkan teman-teman. Kalau dia tidak bangkit, kamu enggak pernah nyampe. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak jadi Tuhan. Ya kalau enggak bangkit enggak Tuhan dia. Seperti nabimu. Berarti setan menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Karena setanlah sampai dia mati, supaya dia bangkit mati dulu. Berterima kasihlah kepada Jadi setan. begitu loh, bro. Iya, berterima sedikit kasihlah yang kepada cerdas. setan yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Salib terus kamu bahas kebangkitannya, kayak kamu bahas gitu loh. Bisa nggak bangkit gitu tanpa disalib? Itu kan sudah dinubuatkan, harus dinubuatkan nenekmu Kiper. Jadi Siapa masalahnya yang menubuatkan? apa? Gereja yang menubuatkan. Ya dia Siapa? sendiri. Siapa? Di mana Yesus menubuatkan dirinya? Ya adalah sebelum adalah udahlah. Sebelum mau disalib dia udah berkata anak manusia akan di buka karimanya dulu. Buka kamera dulu, Bang. Gimana sih, bro? Buka kamera dulu, jangan ngarang-ngarang lah. Buka kamera dulu, Bang. Kalau saya buka kamera 24 jam saya melayanimu berdebat. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu berani gitu loh. Saya berani dong, masa tidak? Buka berani kamera. Dengan bahas Tuhanmu juga berani. Boleh, silakan. Buka kamera, silakan. Oke, boleh saya bertanya dengan Tuhan yang kau tawar-tawarkan ini? Buka kamera dulu. Iya, kan udah saya bilang akunku belum bisa. Ya udah, jangan sombong kalau gitu. Yang pasti ya, yang sombong, bro. Yang pasti kamu harus berterima kasih kepada setan. Berkat upaya kerja keras setanlah merasuki Yudas, sehingga kamu punya Tuhan bisa keluar dari kuburan. Betul? Jadi selama kamu berdebat di TikTok ini nggak ada yang dipetik dari narasi. Iya, karena otakmu kan selalu penghujatan, gitu loh, bro. Loh, kok saya menghujat? Gimana? Apa yang saya hujat? Iyalah, selalu pelesetin bahasa lah. Apa yang saya plesetin? Apa yang saya plesetin? Apa? Itu kematiannya sudah dinubuatkan, dia harus siapa mati. Yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Yang menubuatkan siapa? Tiap hari bahas itu mulu, tiap hari bahas itu. Kebangkitannya dong bahas. Sudah gue bilang tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Percuma dia bangkit jadi Tuhan. Percuma dia bangkit jadi Tuhan kalau ternyata dia adalah hadiah dari setan. Jangan-jangan yang bangkit itu temannya setan. Jadi karena Yesus Yesus mengatakan, bro, yang benar itu, bro. Adu Tuhan aja kita, adu kuasa Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40.
kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ayo. Alah, ampun lah. Itu kan pelesetin lagi kan. Kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, berilah kami tanda." Apa jawab Yesus? "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu menurut Terus Yesus, itu apa tuh maksudnya tuh? itu tanda untuk siapa? Ya untuk Yesus. Untuk angkatan jahat. Makanya Angkatan jahat, ya ampun dah. Baca dalilmu. Baca dalilmu, bacakan ya. Benar kamu itu. Begini aja bro, kamu kan menawarkan Tuhanmu yang benar. Bolehkah saya mau bertanya bagaimana kebenaran Tuhanmu? Tuhan yang disembah Yesus gimana kebenarannya? Rupanya? Berani menjawab apa kebenarannya? Buka kameramu. Kebenarannya seperti ini, maksud saya kebenarannya seperti ini bro. Jika benar Tuhan yang ditawarkan Nabi Anda di abad ke-7, tolonglah kasih data dulu kepada saya atau kepada ini para penonton. Kasih dulu data. Nah iya bang, goda iman. Betul itu bang. Maksudnya gini loh, dia bilang itu setan yang bangkit dari kubur. Atas Ya, dasar itu apa Yesus kau yang bilang mengatakan begitu? Sementara bukan saya yang mengatakan. Yesus yang Sementara mengatakan. yang kita pelajari di dalam Alkitab kita tidak ada orang lain selain Yesus. Di situ diceritakan Yesus yang mati, dia yang naik bangkit. Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur ini memakai nama siapa? Buka kameranya bang, biar saya tidak akan lari dari Biblemu ini, dan saya tidak akan lari dari kitab suciku Al-Quranul Karim. Di kananku ada Al-Quran, di kiriku ada Bible. Tidak akan lari saya. Yang mengatakan penyesat datang memakai nama Yesus ini, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Di mana itu bukan Yesus yang bangkit dari kubur? Coba, di mana? Oke. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Coba abang baca, jelaskan. Oke. Paulus berkata, "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Jangan keluar dari konteks kebangkitan tadi loh. Kebangkitan Yesus tadi yang kita dibahas itu Yesus Sekarang bangkit. saya tanya, Abang bilang tadi bukan Yesus yang bangkit. Saya tanya sama saudara, jangan bicara sendiri, Saya tanya, duluan mana kebangkitan daripada Paulus ke Damsik? Bang, jangan keluar konteks kebangkitan Yesus, Bang. Kita tadi itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Abang bilang itu tadi. Iya, makanya saya yang bangkit itu bukan Yesus, setan. Kan abang bilangnya gitu. Makanya. Lalu saya bertanya sama abang, atas dasar apa, mana buktinya kalau itu setan yang bangkit? Ada nggak di Alkitab saya ditulis setan yang bangkit bukan Yesus? Ada nggak di situ? Kalau ada ya coba tunjukkan, gitu bang. Nggak usah berbelit ke kiri ke kanan bang. Utarakan saja yang itu. Oke, baik. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 dibawa oleh iblis untuk dicobai. Apa kata iblis? Yesus, segala kemegahan dunia dan segala kerajaan yang ada di dunia akan aku berikan kepadamu. Kuasa langit, kuasa bumi aku berikan kepadamu apabila engkau sujud menyembahku. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Iya. Menerima? Apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis?
Emang iblis mempunyai kuasa langit dan bumi? Ada dong. Mana? Coba tunjuk buktinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia adalah iblis. Kamu berdebat modal apa? Modal hidung. Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Satu Yohanes 5 nomor 19. Dunia ini dibawa kuasa iblis. Jadi jangan kau ragukan tentang pengajaran saya. Matius 6 nomor 13, penguasa dunia adalah iblis. Lukas 4 nomor 5 sampai nomor 7, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 12:31, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia adalah iblis. Ketika keluar dari kubur, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Sementara Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu Yesus asli. Yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jelas beda. Lagian Yesus yang asli di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang keluar dari kubur, aku berkuasa, sebab kuasa langit dan kuasa bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan Yesus. Hei Bang, Anda berbicara dalam konteks itu, Abang juga harus tahu dasar orang Kristen itu seperti apa, Bang. Ya, saya menyatakan yang adalah firman. Firman saya itu menyatakan bersama-sama yang dengan real. Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya menyatakan yang real, bukan doktrin, bukan dogma, bukan pembodohan, bukan penyesatan. Saya menyatakan yang real. Yang kamu katakan itu Yohanes 1 nomor 1, nomor 3, nomor 14, itu adalah pembodohan. Itu menurut pandanganmu loh Bang. Bukan menurut pandangan saya. Sekarang saya tanya. Bagaimana mungkin? Sekarang saya tanya sama saudara. Yohanes 1 sampai Yohanes 43. Yohanes 1 nomor 1 sampai 43. Itu sabda Yesus, firman Tuhan, atau karangan penulis buku Yohanes? Jujur. Semua yang tertulis diilhamkan di dalam Alkitab, maupun itu Yohanes yang Abang bilang tadi itu firman Allah. Itu Nenek firman Mukiper. Lah, lalu saya mau bilang apa? Sementara itu yang saya firmankan itu firman Allah yang kami baca itu menjadi jalan kebenaran dan hidup. Semua itu adalah firman Allah. Perjanjian lama dan akan digenapi dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya itu firman Allah bagi orang Kristen. Bukanlah orang Kristen kalau bilang itu bukan firman Allah, Bangku. Seperti itu. Oke, saya kasih data samamu ya. 2 Korintus 2 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Di situ berkata begini, benarlah peribahasa yang berbunyi, anjing kembali memakan muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Itu firman Tuhan atau bukan? Hei Bang, itu firman Tuhan. Saya sudah mendasari tadi. Bagaimana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah mengajarkan kebenaran dan bukan berarti bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan, sedangkan kitab Anda sendiri mengatakan peribahasa.
Hanya abang itu mengutarakan sesuai dengan pandangan abang, sementara Di abang situ Muslim, bagaimana tertulis mungkin seorang benarlah Muslim akan mengakui peribahasa Alkitab yang itu adalah berbunyi. firman Tuhan, sementara kita sendiri orang Kristen yang benar-benar Kristen mengakui itu bahwa firman Allah yang hidup. Ya, itu kan tidak mungkin iman, abang yang Kristen Islam sayang. mengakui itu Itu adalah kan firman Allah. iman. Itu kan iman. Nih, tak kasih buku nih. Nih, ada buku di sini, buku lucu, pemberian sahabat saya nih. Ini, ya, ada buku lucu, pokoknya lucu isinya. Ini kalau kau percaya ini firman Tuhan, jadi firman Tuhan gak bagi kau? Ini kalau kau percaya, ini kalau kau imani ini firman Tuhan gak bagi kamu? Kalau, pertanyaan kalau ya. Iya, kalau. Firman Tuhan. Kan abang bilang tadi kalau. Itulah. Tetapi Kan bukan itu abang berarti. bilang kalau. Tetapi kalau bukan Alkitab berarti. Alkitab itu tidak bisa disama-samakan dengan buku-buku yang lain. Alkitab itu adalah Tetapi sumber, bukan adalah firman Allah yang berarti hidup. imanmu itu betul. Di dalam 2 Korintus 2 sudah jelas sekali tertulis, benarlah peribahasa yang berbunyi. Sudah tertulis peribahasa kok dibilang firman Tuhan? Apa sih orang ini? Lah, peribahasa itu firman Tuhan atau bukan? Bang, firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran, dan abang bilang tadi itu peribahasa. Dan apakah hal itu kita harus apa tadi abang bilang anjing dan ini dimakan ini apalah segala macam itu, dan apakah kita harus mengikuti itu? Kan tidak, kita mencari kebenaran dalam firman itu. Istirahat dulu deh, istirahat meki dulu. Itu loh Bang Juma yang baik hati. Istirahat dulu, perbanyak belajar. Anda belum layak berdiskusi dengan orang yang lebih paham Bible. Bukan Istirahat Bang, dulu. maksudnya gini loh. Kalau kita bicara itu Alkitab bukan firman Allah, saya tidak setuju Bang. Gitu loh. Oke. Menurut saudara, firman Tuhan itu bisa direvisi nggak? Revisi dalam hal apa, yang bagaimana dulu Bang? Iya, saya tanya, dikoreksi, direvisi bisa nggak firman Tuhan dikoreksi? Kalau untuk kebenaran, hal yang betul, hal yang benar, ya boleh, bisa aja. boleh. Dalam penulisan kan ini maksud abang atau bagaimana? Iya betul. Boleh nggak firman Tuhan itu dikoreksi manusia? Iya. Berarti manusia lebih pintar daripada Tuhan. Lah, bukan itu juga Bang. Lalu makanya kan saya bilang tadi. Kenapa kamu koreksi firman Tuhan? Nah, abang kan tadi bilang, boleh nggak gitu kan? Nah, saya bilang, saya tanggapi, kalau itu untuk kebenaran, benar. Berarti tadi belum benar. Berarti tadi firman Tuhan tidak benar, makanya dikoreksi supaya benar oleh ini manusia. Kan sudah kemana? Abang kan tadi bilang kalau. Aduh, gimana? Nah, iya. Kan ini Saya bertanya, koreksi juga, Bang. apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Ya, bisa. Contohnya dari Alkitab kan ini penulisannya dari bahasa Ibrani. Nah, kita translate ke bahasa Indonesia. Itu translate. Juga. Yang saya tanya, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi manusia? Yang namanya firman Tuhan tidak boleh ditambah, dikurangi, Bang. Berarti tidak boleh dikoreksi? Tidak boleh ditambah, dikurangi. Tidak boleh dikoreksi? Itu tadi tidak boleh ditambah, dikurangi. Kalau dikoreksi boleh nggak? Tidak boleh ditambah, dikurangi. Itu dikoreksi, aja, bukan ditambah, dikurangi. Dikoreksi boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Tidak boleh tentunya Bang. Sudah dibilang tadi tidak boleh ditambah, dikurangi. Ini kitabmu setiap saat direvisi. Berarti ini bukan firman Tuhan. Selesai. Lah, apalagi Tuhan kok kalau itu saya tidak setuju Bang. Ya, nah ini buktinya direvisi. Baru-baru muncul 2023 dikoreksi lagi, diperbaiki, kan, disempurnakan. Itu menurut pandangan Abang. Sekarang saya tanya sama Abang, ada nggak orang Kristen di seluruh Indonesia yang bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan? Yang Kristen, yang betul-betul Kristen. Saya bertanya sama saudara, boleh tidak firman Tuhan direvisi?
oleh manusia. Firman Tuhan direvisi manusia boleh enggak? Punya tidak kapasitas manusia merevisi firman Tuhan? Pengetahuan Tuhan apakah lebih rendah daripada manusia yang merevisi firman-Nya? Itulah bukti ini bukan firman Tuhan, karena ini selalu dikoreksi dan direvisi oleh manusia. Kenapa bisa dikoreksi dan direvisi? Karena ini bukan firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan direvisi oleh manusia, berarti Tuhanmu itu lebih rendah pengetahuannya daripada manusia-manusia yang mampu merevisi dan memperbaiki kitabmu ini. Sampai sini paham? Bagaimana mau paham? Masih Kristen. Coba abang jelaskan. Maksud dari revisi itu yang bagaimana? Yang di mananya? Coba, biar saya juga bisa lihat seperti apa. Tanyakan kitabmu. Kamu punya Bible di situ? Kau punya Bible? Di sini saya tidak punya Bible, Bang. Kamu punya 2 HP? Satu saja, Bang. Susah kalau begitu. Saya buktikan kepada kamu malam ini juga, kitabmu ini perlu perbaikan. Masih perlu diperbaiki. Kalau ini firman Tuhan, berarti ada kekeliruan terhadap Tuhanmu. Kurang vitamin. Bagaimana kurang vitamin Tuhanmu itu, karena masih keliru. Sekarang bagaimana saya kasih... abang mau bilang seperti itu, sementara abang itu seorang Muslim? Masa sih seorang Muslim harus koreksi Alkitab seorang Kristen? Gitu loh, Bang. Semua manusia bisa membaca ini. Bukan syarat membaca Bible harus Kristen dulu. Anak TK pun bisa baca ini. Bedanya orang Kristen membaca ini bukan dengan ini, tapi dengan ini. Iman, kepercayaan, salah atau benar, percaya saja. Kami umat Islam baca ini pakai ini. Kau baca Yehezkiel 34 nomor 16 sekarang, kau buka di situ. Apa yang tertulis di perjanjian di terjemahan baru ini? Itu jauh dari aslinya. Kau baca Yehezkielmu. Itulah bukti. Wah, bukan berarti kau punya kitab kau lebih pintar dari kami. Bukan juga berarti abang bilang tadi salah atau benar kita iakan saja, yang penting percaya saja. Masa yang salah kita harus percaya? Sekarang, gitu loh, Bang. Sekarang saya tanya, ini firman Tuhan nggak bagi kamu? Kau bilang tadi firman Tuhan. Firman Tuhan, semua kenapa Alkitab direvisi? yang tertulis itu di dalam Kenapa direvisi? Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kenapa itu direvisi? Kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Hah? Coba abang tunjukin mana yang direvisinya. TB baru itu maksudnya apa? Perbaikan dari TB lama, TL. Ada TL, ada TB. Kenapa ada TL? Kenapa ada TB? Karena perbaikan. Memang mending kau lari daripada kau malu. Ngopi lagi kita. Boleh nggak terjemahan Al-Quran ini direvisi? Terjemahannya boleh, karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ini cuman terjemahan, katanya firman Tuhan. Bisa nggak diperbaiki? Buktinya mereka perbaiki. Berarti yang sebelumnya tidak baik. Disempurnakan, terjemahannya disempurnakan. Berarti sebelumnya belum sempurna. Hah? Firman Tuhan kayak gitu? Tolong pakai ini nih. Ayo silakan saudara yang bisa buka Karimah, naikkan. Silakan saudara-saudaraku.
Sikit bale tunu eli toki kecap si bawa jeruk nipis eli bepa pitu pese si bawa onde Eli lipasak be to pake iboting. Sorry, terjemahan dibilang firman Tuhan. Sorry, moderator lagi tidur kayak ini. Kalau Bang Handi sudah minta permintaan naik, itu tanda bahaya itu. Selama dia masih duduk di bawah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk pembibelan, bukan penginjilan, pembibelan. Halo, selamat subuh menjelang pagi. Demum prakatuak sabune. Halo. Magu tuh. Dengker tuak. Oh, ambe. Oh, dikak nama lai mau ambe na pe na. Lato mangiru tepe na tae balok. Oh, ambe. Dan memperketuak. Ngapa nak manjok ka masih de. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang. Eli terkonakan deko patitong nakande duka ko asu bolong ake sengke ambokna oh Eli. Asu bolong artinya anjing hitam. Iya. Halo Bang. Halo. Ya halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, ini kalau bisa undang lah Bang itu yang di channel. Aku lebih hebat ilmunya kan ya. Orang belum ngomong udah turun. Eli Gigi. Enggak lah, nyanyi gitu kadang ngantuk. Halo. Jadi teman-teman Oten yang lagi nonton ini, kapan lah orang ini bisa tumbang? Justru yang naik ngotot aja, tak ada modal. Bisa-bisa HP dilemparkan. Udah beli kopi, udah beli snack untuk nonton, berharap yang naik malah babak belur.
Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, sahabat HK. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Salam kekeluargaan ini dari Lampung. Iya Bang, abangku di Lampung. Kenapa nggak selesaikan bahasanya dulu Bang, habis itu pergi? Ngomong dulu dong, sampai selesai dong Bang. Saya masih mau dengar, tiba-tiba abang langsung pergi, gimana dong? Kok dong? Yang non muslim silakan minta permintaan. Yang muslim tahan dulu ya. Halo, ini saudaranya Paman Lina Wijaya ya? Udah dapat berondong Bang? Halo? Halo? Ngeri juga ya. Halo. Halo Paman. Kok masih belum ngomong, langsung turun. Ini lagi. Buka kameranya Bang. Ya ampun, kalau bisa udah saya buka bro, cuman kamu main kick-kick aja, gimana? Belum juga selesai. Bisa. Kalau Kristen itu bisa buka kamera tapi tidak mau buka, itu udah ketahuan misinya, mau menghujat itu. Kalau Kristen yang baik-baik aja buka kamera ya buka aja, ngapain harus takut? Kalau tujuannya memang mau diskusi, ya kan ya? Kalau mau juga tutup muka kayak saya tidak ada masker ya pakai tutup panci, kan ada yang panci kecil itu kan, ada talinya kan, tinggal ikat karet talinya, tarik ke belakang. Apa susahnya sih? Ada kan panci atau apa wajan yang kecil, itu aja ada talinya kait ke belakang. Itu aja kok susah. Kalau Anda tidak buka kamera tapi punya kesempatan buka kamera, berarti Anda mau menghujat gitu. Atau pakai helm juga bisa, tinggal tutup. Nah, gitu aja pun susah kali. Ada juga pakai beranya istri yang lagi tidur, ambil beranya. Kan cuma satunya diambil. Itu aja kok repot. Sekali lah teman-teman ini. Halo saudara. Halo saudara. Iya, bisa buka kamera. Iya. Buka kamera boleh. Nggak bisa ini Bang, pengikutnya masih sedikit ini. Dari agama mana? Saya belum punya agama ini Bang. Katanya saya ini dari Kristen Bang. Belum punya agama dia. Kayak sapi. Sapi ditanya, sapi, kau agama apa? Ngoe. Monyet ditanya, monyet apa agamamu? Orang kok tak punya agama. Halo. Halo saudara.
Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang. Buka kamera abangku, biar kita diskusinya baik. Silakan. Supaya tidak ada penghujatan terjadi. Saya sambil cas HP. Silakan buka kameranya. Ayo. Semangat Bang, semangat. Ah, gitu dong. Ganteng kali abang kita. Ini luar biasa. Tepuk tangan yang meraih. Nah. Abang gimana ini? Nah, kan cakep. Wah. Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Dibuka ini ya Bang, mic-nya dibuka Bang. Mic-nya dibuka. Akilau kumalolo bawaku. Ya, Masya Allah. Abang dari mana? Katolik apa Protestan? Kristen Katolik. Oh, Katolik. Oh iya. Oke, salam kenal abang. Abang Rumah Pea. Iya. Salam hormat. Salam hormat. Siap. Mungkin bisa diuraikan bang tema yang kita usung di sini. Terkait eksekutor penyaliban itu menurut abang sebagai orang Katolik, eksekutornya ini pahlawan atau penjahat gitu abang? Silakan. Silakan abangku. Kurang jelas ya. Iya, putus-putus kayaknya jaringan. Silakan bang. Wih, marah ndak ini teman kita ini lagi marah atau kenapa nih? Halo, halo bang. Mengerikan. Dia bawa lambangnya ini. Wah, ban Max. Buka karemanya bang. Buka karema. Apa itu? Kamera. Santai aja kita. Belum bisa juga tuh. Hah? Siaran live belum bisa buka tamu dengan audio saja. Gimana dong? Dipersyaratkan panitia, narasumber harus buka kamera. Iya, cuman bisa suara. Penonton kita di bawah ini bayar loh bang masuk ke sini. Kasihan mereka. Kasihan mereka bayar untuk melihat yang berdialog gitu loh. Bayar gimana? Mereka bayar untuk nonton di sini, mereka bayar. Oh, bayar paket. Iya. Pintar abang ini. Supaya kita bisa berdiskusi dengan baik, abang buka kameranya, kita saling memberikan masukan. Ini kita akses live diperlukan untuk siaran live video sebagai tamu. Ya. Dapat siarankan menggunakan audio saja. Belum Kenapa bisa? Oh, berarti belum layak jadi ini narasumber abangku di sini. Karena dipersyaratkan sama panitia harus buka kamera gitu bang.
Oke. Lanjut Bang Juma, jangan lanjut. Iya, oke, makasih Bang ya. Hati-hati di jalan. Lampu merah berhenti Bang, jangan sampai nabrak aja langsung. Bahaya itu. Kena. Oke. Sip. Kata teman kita, kata panitianya yang tidak buka kamera, turunan aja. Halo saudaraku Tengkorak Hidup, apa kabar? Baik Bang, baik. Baik. Bisa buka kameranya? Boleh. Oke. Nah, kan cakep. Dari sekte mana Bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Kenapa rata-rata yang buka kamera jadi macet ya teman-teman? Alpian Maulana ngomong apa? Kenapa itu ya? Sinyal ya. Itu sekarang harga sinyal berapa sih? Sinyal itu mahal harganya enggak, teman-teman? Ada yang beli sinyal. Nah, itu bisa buka kamera. Oke. Kenapa tercampak? Jaringan abang rupanya. Enggak juga. Di sini bagus kok. Itu muka baju nampak itu, Ha. Oh gitu ya, syukurlah. Iya Bang, silakan Bang. Dijelaskan kepada penonton kita, bagi Protestan atau bagi Katolik yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang. Silakan. Pahlawan atau penjahat, eksekutor, penyaliban. Salib gitu ya. Iya. Mana dibilangnya? Karena nggak dapat dalilnya, dari mana kita ambil ini ya? Logika aja gitu ya. Iya, silakan. Kalau logika sih bukan pahlawan, bukan penjahat. Kalau seseorang yang memberikan kebahagiaan atau keselamatan kepada kita itu penjahat atau pahlawan, abangku? Pahlawan. Apalagi mereka ini bukan memberikan uang, beliau memberikan keselamatan kekal. Berkat pekerjaan mereka, orang Kristen mendapatkan keselamatan kekal katanya. Maka apa yang pantas dinobatkan kepada mereka para eksekutor ini? Pahlawankah atau penjahat? Di mana mereka telah menyelamatkan miliaran manusia berkat mereka membunuh Yesus. Maka pantas mereka dijuluki pahlawan atau dijuluki penjahat. Kesannya nggak ada sejarah. Jadi kita nggak dapat kalau mereka pahlawan, nggak dapat. Karena nggak ada sejarah. Tapi hasil dari kerjaannya bukan ada hasil kerjaan ke sana. Kan abang selamat dapat hidup kekal karena Yesus disalib. Betul, karena Yesus disalib. Tapi bukan berarti eksekutornya yang mendapatkan sejarah itu gitu. Ya kan, sejarah artinya sesuatu yang pernah terjadi. Bagaimana mereka
merasuki Yudas, bagaimana mereka membuat kesaksian palsu, bagaimana mereka membuat tipu muslihat. Semua tujuannya itu adalah upaya untuk membunuh, dan hasil dari pembunuhan itu menjadikan miliaran manusia Kristen mendapatkan hidup kekal di surga. Berarti mereka ini layaknya disebut penjahat atau layaknya disebut pahlawan gitu loh. Dua-duanya nggak bisa tepat, penjahat nggak bisa tepat, pahlawan nggak tepat, apalagi. Jadi apa cocoknya abang? Orang yang memberikan satu ruang keselamatan untuk abang ini, masa nggak disebut kemudian sebagai apapun, dibilang penjahat tidak, dibilang pahlawan bukan? Karena sejarah nggak menunjukkan hal itu. Ada bang sejarahnya. Kisah Lukas 22 nomor 2. Mahkamah agama, imam-imam kepala bermufakat untuk mencari-cari alasan agar bisa membunuh Yesus. Tapi kan dia bukan eksekutor. Eksekutornya itu kan atas perintah mereka. Perintah. Termasuk Yudas kan, termasuk iblis yang merasuki Yudas. Lihat, ini teksnya temannya Bang Juma, eksekutor. Berarti eksekutor kan memang yang melakukan. Iya, Yesus sampai ada ditangkap, disalibkan, itu kan kerjasama antar semua lini yang ada pada saat itu. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, kemudian iblis, termasuk Yudas. Itu kan kerjasama dari orang-orang ini melahirkan sebuah keadaan di mana Yesus disalib. Hasil daripada penyaliban, dia keluar dari kubur menjadi Tuhan bagi saudara Kristen. Begitu. Karena Paulus mengatakan begini ya bang, 1 Korintus 15:17, sia-sia sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ya sekiranya coba kebangkitan kan. Ya, berarti bisa nggak bangkit Yesus tanpa disalib bang? Bisa. Hah? Gimana ceritanya? Bunuh diri gitu? Bukan. Jadi? Ya tanpa eksekutor tadi. Bagaimana caranya bisa bangkit? Ya tetap juga penyaliban. Itu udah wajib penyaliban. Ya berarti harus ada eksekutor dong. Siapa eksekutornya? Nah itu dia, tentara Romawi. Tentara Romawi siapa tentara Romawi itu? Ya, yang harus menjawabnya bukan saya. Anda yang punya iman. Anda yang membuat caption, Anda yang membuat tema eksekutor salib pahlawan. Tapi Anda tidak tahu siapa. Ya sekarang siapapun dia, mereka adalah eksekutor. Iya. Tapi Anda nggak tahu siapa dia. Di antaranya Yudas. Ya oke, Yudas. Stop. Di mana itu tertulis Yudas eksekutor salib? Anda baca Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas sehingga Yudas kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan mahkamah agama. Menyerahkan kan bukan eksekutor. Ya, menyerahkan abangku. Ketika orang itu ingin dibunuh, pasti ada yang menangkap. Misalnya gini. Aku presiden. Ya. Aku yang menyerahkan. Ya. Bukan aku eksekutor kan? Bukan Anda eksekutor, tapi Anda yang memberikan perintah. Perintah. Makanya aku bilang, siapa ini? Ini kan tema Bang Juma ataupun captionnya Bang Juma, eksekutor salib pahlawan gitu loh. Iya. Nggak perlu ditahu. Nggak perlu ditahu siapa eksekutornya. Yang jelas. Loh, lucu begini. Ada nggak eksekutor atau tidak ada eksekutor? Ada kan? Eksekutor. Tapi ada. Siapa? Akibat dari upaya eksekutor ini melakukan pembunuhan terhadap Yesus, Anda mendapatkan keselamatan, betul? Bukan. Lalu? Ya. Saya percaya. Saya iman. Iya, kan kitab Anda mengatakan itu. Sekiranya tidak ada kebangkitan, ya kebangkitan.
Bisa nggak bangkit tanpa disalib? Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Oh, ya bisa. Ada-ada aja. Gimana caranya, Bang? Ya ini dari kematian bangkit. Gimana caranya mati kalau tidak disalib? Oh, ya udah, Anda yang ngarang. Anda yang ngarang. Yang terjadi disalib. Anda mengatakan bisa mati tanpa disalib. Anda yang ngarang, bukan saya. Sudah. Siapa yang eksekutor? Ya nggak perlu ditahu siapa eksekutor. Yang jelas dia disalib. Ya tahu lah. Harus tahu. Harus ditahu. Orang cuma yang buat eksekutor salib pahlawan. Siapa eksekutor ini? Tidak mesti ditahu siapa, yang jelas Yesus itu dibunuh. Harus dibunuh. Yesus itu dibunuh. Itu cuma akal-akalan abang aja, karena bilang Anda mau mengatakan pahlawan salah, bilang penjahat juga salah. Makanya cari alasan bertanya siapa nama eksekutornya. Sekarang kalau saya tanya juga ke abang siapa nama bidan yang menyunat Yesus, gimana? Ya nggak ada. Berarti Yesus tidak disunat. Dasarnya siapa bidannya? Berarti Yesus tidak disunat. Apa ya? Berarti Yesus tidak disunat. Menurut Bible disunat. Nah, siapa yang menyunat? Kalau menurut saya, yang sunat kan? Iya. Yang sunat. Iya, yang sunat Yesus siapa? Kalau menurut saya nggak ada dijelaskan. Iya, begitulah. Nah, sekarang batal nggak penyunatan? Kenapa? Batal nggak Yesus disunat? Ya nggak ada batal, nggak ada di situ ditulis batal. Berarti tidak perlu nama kan untuk mengetahui Yesus disunat atau tidak disunat. Begitu juga yang disalib. Tidak perlu ditahu siapa yang menyalibkan, siapa yang eksekutor. Itu pertanyaan akal-akalan untuk menghindari kemudian pertanyaan. Apakah yang menyalib Yesus ini? Apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Itu aja pun. Dengar dulu. Kan cuma buat di sini eksekutor salib pahlawan. Eksekutor, pahlawan atau penjahat. Nggak ada di sini seperti itu. Pahlawan atau penjahat. Eksekutor salib pahlawan. Nggak bisa. Ini nggak bisa panjang, Bang. Makanya disingkat karena panjang nggak bisa di TikTok. Oke, mantap. Cukup kita yang kembangkan aja karena kita ini berakal gitu loh. Nah, coba lihat di dalam Filipi 2, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai 11. Filipi 2. Coba Anda baca tuh. Bagus ini kan ada Biblenya, ya. Apa tadi Filipi 2 ayat 6 sampai nomor 11. Saya yang baca gitu. Iya, silakan, Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 16 berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Sudah? Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kemudian Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga segala sesuatu akan memuliakan nama Yesus. Amin. Lanjut. Nah, ini Filipi 2 ayat 6 sampai 16. Belum selesai ya, Bangku? Ini habis ini. Nomor 11-nya coba baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 gitu. Iya. Sampai 11. Itu tadi adalah bagian Alkitab yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Nomor 16-nya, nomor 11-nya. Nomor 11. Ini dia Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Iya, adalah silakan.
yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Segala nama yang ada di langit dan di bumi. Oh, bentar ya, ada sorry ya, udah jatuhkan dulu, jatuhkan. Ada orang beli. Oke. Ya, jatuhkan dulu ya. Oke. Oke, ya. Apa Kak? Jadi di dalam Filipi itu teman-teman, semua nama di langit dan di bumi akan bertekuk lutut di bawah Yesus. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya manfaat dari penyaliban yang dilakukan oleh imam kepala Mahkamah Agama, Yudas, termasuk iblis yang merasukinya. Apa ucapan orang-orang Kristen kepada mereka yang telah melakukan penyaliban? Hai pahlawanku, atau hai para penjahat. Itu. Halo saudara. Buka kameranya. Buka kamera bang. Silakan. Buka kamera. Halo. Nah, gitu dong. Dari sekte mana abang ini? Kristen Protestan. Protestan, iya. Oke, tadi Anda sudah menyimak ada situasi yang mengharuskan saudara Kristen memutuskan satu perkara supaya kami orang Islam ini mengerti duduk perkaranya. Yang menyalibkan Yesus ini bagi Kristen yang sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris surga, orang yang hidup bukan lagi di dalam dosa, orang yang kemudian dijamin surga akibat daripada pekerjaan mereka yang telah menyalib Yesus dan dihadiahkan keselamatan itu kepada saudara. Nah, menurut saudara saya Mika Mako, mereka yang telah mengeksekusi Yesus, yang membantu terjadinya kematian di atas salib, itu pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya ya, mengenai untuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus, atau yang menyalib atau yang memberi perintah dalam penyaliban Yesus Kristus, itu dinamakan penjahat atau apa tadi, pahlawan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya perjalanan. Kenapa saya bilang demikian perjalanan? Bahwa membuktikan Yesus itu siapa. Karena sebelumnya ada Yesus, sudah diberitakan atau sudah ada nabi-nabi yang memberitakan tentang Yesus. Jadi tentang penyaliban ini pun sebelum Yesus lahir sudah ada kisahnya. Jadi membuktikan kisah yang telah diberitakan itu, jadi harus ada perjalanannya, Bang. Jadi kalau nggak ada yang menyalib, jadi perjalanan Yesus yang kisah yang sebelumnya diberitakan, yang nggak nampak, nggak terbukti. Jadi mengenai kalau kita bilang untuk dia orang yang jahat atau pahlawan, itu tergantung dirinya seseorang. Contohnya saya. Kalau saya bertobat, ya saya masuk surga. Jadi kalau saya berpikir, saya tidak bisa memastikan dia penjahat atau pahlawan, karena yang memutuskan dia untuk mau hidup ya dirinya sendiri. Sama kayak abang contohnya,
membuat sharing-sharing kayak gini, apakah benar ataukah enggak? Contohnya di mata kaum muslim abang benar, iya kan? Di mata Kristiani sebagian tidak benar, karena perjalanan-perjalanan Kristiani itu terkadang ada yang bisa diterangkan abang, ada juga yang tidak. Jadi karena kami sebagian pemahaman Kristen kayak agak berbeda sama pemahaman abang ya, banyak juga yang contohnya kayak mananya, gimana ya, membuat kayak eksekutor salib pahlawan ini, contohnya sama abang tema ini. Terkadang kan kita orang Kristiani kok jadi itu yang dibahas abang ini. Contohnya aja itu. Makanya saya bilang saya tidak bisa memastikan apakah dia penjahat atau pahlawan, karena itulah saya bilang tadi, itu udah perjalanan. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah. Gitu Bang. Iya, kalau untuk pribadi saya. Ya. Kalau misalnya nih ada orang yang berjasa menyelamatkan kita, berkat pekerjaan dia sampai segala-galanya kita menjadi nyaman, dijamin surga, dijamin kehidupan kekal, dosa ditebus, segala macam. Itu layaknya disebut apa dia? Penjahat atau pahlawan? Tunggu Bang. Kalau membuat pedoman atau perumpamaan, jadi perumpamaan itu jangan kita buat contohnya yang di luar akal pikiran sehat kita. Karena kenapa? Perumpamaan abang itu tadi, saya tidak pernah mengalami ke surga, saya tidak pernah mengalami ke neraka, kan itu. Jadi abang kasih perumpamaan yang saya tidak pernah alami ya, enggak kurasa kalau abang juga berpikir secara logis, kurasa enggak nyampe. Jadi cobalah kasih perumpamaan kayak mana. Jadi yang di dunia, ya yang di duniawi yang kita alami. Contohnya abang, saya katakan, Bang, kayak mana rasanya di neraka? Saya tanya sama abang, contoh, palingan yang abang ceritakan, yang sudah abang pahami atau yang secara tulisan atau apa segala macam, itu yang abang terangkan. Kalau yang secara yang aslinya, contohnya untuk saya pernah kayak gini, merasakannya kayak gini, ya nggak bisa kan? Enggak Bang, kan dikatakan dalam bentar dulu Bang, bentar. Silakan. Oke Bang, oke. Iya kan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:17, di situ dikatakan kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Kristen. Bahkan dikatakan kalau Yesus itu tidak mati, maka Kristen masih hidup di dalam dosa. Bayangkan itu Bang. Artinya dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh dosa-dosa orang Kristen itu dihapus. Berarti pelaku pembunuhan ini, yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini, semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelamatkan Kristen, kan begitu? Nah, saya ingin pandangan saudara bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Gitu loh. Gini Bang, tujuan Yesus Kristus ke dunia untuk apa?
tujuan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Jadi orang Kristen, contohnya saya, sebelum Tuhan Kristus datang, apakah saya contohnya, saya memang belum lahir, contohnya di orang-orang yang menyalibkan Tuhan, apakah orang itu pendosa atau tidak? Kalau dalam pandangan Yesus, mereka itu pendosa. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Bahkan di dalam Matius 16 kata Paulus, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Iya. Dari situlah kita ambil secara logikanya ya Bang. Bahwa manusia itu pendosa. Orang yang berdosa. Orang yang jatuh di dalam dosa. Nah. Jadi tujuannya sudah kita tahu bahwa gimana caranya kita lepas dari dosa. Jadi, tidak ada pandang bulu yang menyalibkan, siapa yang asap rokok, asap rokok, kena teguran. Menras yang tadi di PJK agak belum ada yang semua pada bingung ditanyai. Saudara Mika Maku kena pelanggaran Bang, rokok Bang. Halo. Apa ini bacanya? Israel. Halo. Israel. Buka kamera Bang. Israel buka kamera. Benderanya sudah Israel, namanya Israel, tapi pengecut tidak mau buka saudara ini. Penakut. Nama aja yang keren. Halo. Moderator masih ada di bawah. Kok masuk pula ini kemari? Halo. Ada siapa ini? Halo Bang. Halo. Iya, buka kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi Bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipia. Iya, Filipi 2. Ya. Silakan.
Itu tadi lah kurasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya bang, dibaca bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab saudara Filipi 2 itu dari di nomor 10, maka seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ. Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita 1 Korintus. Ya iya kan Anda membantah dalil, ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh, harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu, nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu? Diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya mungkin di strum listrik bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih. Karena berkat mereka dosa-dosa ditebus. Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya tuh penyaliban. Ya luar biasa. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar. Siapa orang Yesus benar? orang benar. Yesus orang benar? Iya dong. Akulah jalan, akulah kebenaran katanya. Kamu percaya? Ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen. Kamu percaya nggak? Saya bukan Kristen, ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya saya tanya, Yesus itu adalah orang benar.
Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh. Tapi Anda nikmati hasil upahnya, hasil kerjanya. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, berarti pahlawan Anda adalah setan. Gimana ya? Serba salah kan? Nah, iya dong. Kan bukan ada kita berbicara bahasanya itu pahlawan kan? Iya, tapi sebagai orang yang menerima hadiah keselamatan itu, apa yang layak Anda sandingkan, Anda berikan kepada mereka yang telah melakukan eksekusi terhadap Yesus? Begini loh Bang Jum, itu nggak tercatat dalam sejarah. Jadi tercatat dalam Bible, Abang. Artinya gini loh Bang Jum, contohnya begini, Indonesia merdeka tahun sekian, ada dalam sejarah. Makanya sejarah itu tadi bisa kita ulang-ulang. Kalau seperti ini kita larinya ke situ, tidak tepat lagi. Karena apa? Tidak ada terbentur gitu. Loh, Lukas 22 itu apa itu Bang? Lukas 22, Yohanes 11, kemudian Matius 26, Matius 27, itu apa itu? Kita ke penyaliban itu dapat bahwasannya kita ambil dari perjanjian lama gitu loh. Bahwasannya Yesus itu harus disalib, mati. Di mana di perjanjian lama Yesus harus disalib, Bang? Dari Nabi Yesaya atau Yeremia. Nabi Yesaya itu bercerita tentang 4 zaman, bukan bercerita zaman Yesus, bercerita zaman Herodes, bercerita zaman Filipus atau Kayapas, nggak ada itu Bang. Itu tidak bercerita tentang Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi sesuai apa yang telah tertulis tentang dia. Nah, Yesus ini menurut Abang orang benar, orang dikasihi atau penjahat Yesus ini? Gimana Bang? Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah sekarang pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau Yesus ini penjahat? Kalau dia orang benar, apa ketetapan merokok lagi Bang? Abang disuruh hapus merokok Bang, kena asap. Yesus ini orang jahat atau dia orang benar? Kalau dia penjahat, bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini menurut perjanjian lama untuk penjahat? Kalau dia orang benar, bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini menurut perjanjian lama? Sulit Bang, sulit. Nggak tidur orang kalau sudah bahas ini, nggak tidur. Apa disampaikan Bang Zuma ini? Pertanyaannya sederhana tapi membuat kepala pusing. Halo saudara Pendeta Aubek Bagas, bisa buka kamera? Halo. Hai. Bentar Bang, aku masih naik di roomnya Edis. Nanti aku ceritain Bang, sebentar. Oke. Suruh Edis ke sini abangku. Panggil Edis ke sini. Jangan pula dia sembunyi di komalnya sendiri. Aku paham Islam, suruh di sini. Jangan sembunyi di sana sok jagoan. Halo Om Polos. Nah, halo Bang.
Lalu juga malam di Medan. Ya. Ya bang, kau tahu? Iya, dari rambutnya kelihatan. Oke. Dari Katolik, Protestan? Hah? Katolik? Katolik apa Protestan? Jangan lihat saya gitu deh, santai aja. Kok natap kayak marah-marah? Biasa aja pun. Ayo, yang non-muslim silakan. Oke bang, sorry tadi jaringanku agak nge-lag bang. Iya, lain kali beli jaringan yang bagus. Jadi saya ingin bertanya kepada abang. Ini Katolik atau Protestan? Saya Protestan bang. Iya, iya. Jadi abang mengatakan bahwa Yesus itu dia teriak-teriak karena mati keracunan. Jadi abang jangan mengarang-arang lah. Yesus itu mati bukan keracunan. Yohanes 19. Yesus nggak pernah keracunan dan mati. Jadi abang nggak usah mengada-ngada. Yohanes 19 mati di atas kayu salib. Yohanes 19 nomor 30 coba dibaca. Bentar ya bang. Ya. Saya juga punya satu HP. Coba biar saya buka dulu. Oke. Kok tatap lagi saya? Pulpen ini nancap di lubang hidung. Aku gantung, di manakah kalian anak-anak api? Kemana ada itu tadi? Oh, marah dia. Dibilang itu. Ada Bang Handi. Mantap Bang Handi. Bang Handi moderator, naikkan om yang tadi ada itu om polos yang keberatan tadi Bang Handi. Assalamualaikum Keberatan Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan Yohanes 19:30 ya? Iya. Om polos Bang Handi. Dipendek pelok nah. Polos. Om polos. Yang nangis itu siapa, Dek? Yang nangis, nggak ada yang nangis di sini, Bang. Itu suaranya? Itu dia nyanyi, Bang, bukan nangis itu. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tadi, Bang, soal Yesus itu mati keracunan? Coba Abang jelaskan. Yohanes 19 nomor 30. Coba buka dulu, Bang. Yohanes berapa? Yohanes 19 nomor 30. Buka Pak, Yohanes. Buka dulu Yohanes pasal 3. Yohanes 19. Baca aja dari data 29 sampai nomor 30. Cari aja dia gitu. Aneh-aneh aja Bang, ngarang-ngarang cerita yang gak terjadi Abang karang. Oke Bang, sekali lagi berapa tadi Bang Yohanes? Yohanes 19 nomor 29 sampai nomor 30. Pasal 29 ayat 30 sampai 30. 13. Yohanes 19. Yohanes 19 sampai ayat 29 sampai 30. Iya. Lah.
29 sampai 30. Sesudah minum Apa dia bilang? Iya bang, saya baca di Yohanes 19:29 sampai 30. Iya. Bukan 21, 29. Sorry ya bang. Di sini kan Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30 menceritakan tentang momen terakhir Yesus di kayu salib. Setelah Yesus berkata, "Aku haus," mereka memberikan anggur asam kepadanya. Setelah meminumnya, Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kan dia nggak mati keracunan bang. Di mana di sini dia mati keracunan? Iya, jadi kalau ada ini baca di dalam terjemahan BIS ya 1985, di situ dikatakan menyerahkan nyawanya dan meninggal. Nah, artinya begini bang, setelah Yesus itu mati disalibkan, dia berkata sudah selesai, yang artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai menebus dosa manusia, karena dia adalah sebagai juru selamat. Dia bukan mati keracunan. Jadi tapi dia mati di situ. Itu karena begini. Kalau ada ini membaca terjemahan 2014, di situ dikatakan maka matilah dia. Itu terjemahan berapa itu? Tahun berapa itu yang kamu baca? Mana datanya itu bang? Mana datanya yang abang bilang itu? Anda punya HP nggak di situ? Punya. Nah sekarang buka di Google Alkitab Sabda Yohanes 19 nomor 30 aja Alkitab Sabda. Kita bisa lihat di situ terjemahan yang Yohanes agak lama. 19 nomor 30. Iya. Tulis Yohanes 19 nomor 30 paralel. Ya di sini berisi perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang ada di sini bang, gak ada dia mati keracunan gara-gara minum anggur itu. Itu terjemahan baru. Coba yang ke bawahnya coba. Dari mana tadi itu terjemahan baru bang? Ini jelas-jelas saya lihat di tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Iya. Itu memang datanya bang. Itu terjemahan baru. Makanya saya bilang buka yang paralelnya. Paralelnya itu di tahun yang berbeda 1954 dia pun mati. Oke ya udah gini bang. Coba abang aja yang buka biar saya lihat ditanya. Nah, coba yang paralel bang Handi. Paralel. Tunggu ya. Nah, coba baca. Tidak kelihatan tahunnya bang Handi. Kan sama ini kan, sesudah Yesus meminum anggur itu lalu dia menundukkan kepalanya. Nih, coba. Lalu berkata, di ujung bang Handi, di ujung kanan bang Handi, jangan di pertamanya, ujung kanan. Yang ada tulisannya dia pun mati. Jangan tunjukkan yang lain. Ujung kanan, tuh meninggal. Dia pun mati mana? Dia pun mati. Waduh. Tuh. Dan dia pun mati. Lah kan itu nggak keracunan bang. Ya, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Ya itu kan kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, tapi kan habis minum anggur asam kan? Dia itu mati di atas kayu salib, bukan? Iya, tapi dia minum anggur asam. Kalau dihukum salib itu
orang meninggal itu nanti 3 hari 4 hari setelah di atas pohon, kalau kakinya juga dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa dia langsung mati? Karena anggur asam tadi. Alah, parah bang ini. Lah kok parah pula, tertulis kayak gitu kok parah adekku. Itu yang tertulis kok jadi sayang, parah. Saya kan membaca dalil, saya membaca data. Ya enggak gitu penjelasannya, memang datanya dia itu mati setelah minum anggur. Nah iya, itu sudah. Ya bukan keracunan lah bang, itulah yang buat aku marah. Abang bilang dia keracunan terus menjerit-jerit. Kalau dia tidak keracunan, kenapa dia mati? Sementara nubuatan yang tertulis di Yeremia 23, di situ nabi-nabi Yerusalem diberikan racun anggur asam. Sabar ya bang. Sabar juga, silakan. Begini bang, menurut kepercayaan agama kami Kristen, dia mati itu di kayu salib sebagai pahlawan dari proses penyaliban. Bukan pahlawan juga bang, dia itu juru selamat. Bukan pahlawan, dia itu juru selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Nah, itu bisa nggak kemudian Yesus itu menebus dosa kalian kalau dia tidak dibunuh? Ya justru itu bang, kan udah dinubuatkan itu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Itu bang udah dinubuatkan. Dinubuatkan penjahat atau pahlawan? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Agak lain pertanyaan abang ini. Lah, Anda tahu tidak ada eksekutor sebelum sebelum Yesus menebus dosa kalian? Ada iblis yang merasuki Yudas, ada imam kepala melakukan tipu muslihat, ada mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Mereka melakukan kebohongan, mereka kemudian kerasukan setan. Matilah Yesus. Setelah Yesus mati, kalian yang memperoleh kemudian kebahagiaan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Mana menjelaskan ini? Ya memang berat adekku, berat. Kalau kau anggap mereka enggak ini ngerti. Bukan dek, kalau Anda anggap dia pahlawan, dia setan kok. Pahlawan. Yang anggap, saya nggak nganggap dia pahlawan, dia itu adalah juru selamat kami. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Yesus ini yang kubilang. Ya itu kan anjing-anjing itu karena Yesus sudah menyadari bahwa ya mereka akan nanti anjing mereka ini. Ada anjing-anjing yang akan menusuk kakiku dan badanku itu katanya karena dia udah tahu bahwa dia akan. Berarti anjing ini berjasa kepada kalian. Itulah abang selalu mengklaim yang nggak masuk akal. Tanpa anjing-anjing itu bisa nggak kalian kemudian dosa kalian itu ditebus? Karena itu udah nubuat ini bang, udah dibuatkan itu. Berarti sudah dinubuatkan anjing berjasa untuk Kristen, betul? Ya. Ayolah adikku, jujurlah. Memang mereka anjing-anjing ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan bagi kalian, betul? Nggak ada ceritanya itu bang. Lah adik sendiri yang bilang itu nubuat, gimana? Iya memang betul, tapi nggak ada itu istilahnya anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada. Lah, jadi kalau bukan berjasa, lalu apa namanya? Itu kan? Iya. Anda bingung? Kan udah gue bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa dan kematiannya itu harus ada yang mengeksekusi kan? Ya bukan berarti anjing-anjing itu yang berjasa pada kami. Ngerti nggak? Lalu siapa yang berjasa di situ sementara Yesus tidak mati tanpa mereka?
Ya kan sudah bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Berarti anjing-anjing ini dinubuatkan untuk berjasa bagi kalian. Enggak berjasa, memang enggak berjasa. Bisa ndak Yesus itu mati tanpa mereka? Ya kan ku bilang tadi, udah dinubuatkan. Abang ngerti gak? Iya betul, berarti Yesus dinubuatkan mati, berarti penjahat dinubuatkan sebagai pembunuh. Loh, kok mereka Loh. agak lain. Sekarang pembunuh-pembunuh ini dinubuatkan atau tidak? Anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada sejarahnya itu. Loh, bagaimana ceritanya kemudian Yesus bisa mati kalau tidak ada yang mengeksekusi dia? Kembali lagi saya bilang Bang, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu udah dinubuatkan. Termasuk berarti anjing-anjing itu juga berarti Yudas juga sudah dinubuatkan sebagai pengkhianat kan? Udah, semua perjalanan Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Termasuk iblis yang merasuki Yudas kan? Ya kan, sudah dinubuatkan semua, itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, berarti Tuhan melibatkan iblis di dalam penyaliban, betul? Iya, memang betul. Berarti mereka ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang berjasa untuk memberikan hadiah keselamatan untuk Kristen. Berapa kali aku bilang iblis ini nggak berjasa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu bisa disalib tanpa ada iblis? Ya, berapa kali aku bilang Bang, kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, boleh ndak dia nubuatan itu terjadi tanpa iblis? Terjadilah Bang, kan udah dibuatkan oleh Allah ini. Berarti rencana itu bisa terjadi karena ada yang eksekusi kan? Justru itu kan udah dibuatkan ini nanti orang-orangnya ini. Ya, berarti mereka ini pahlawan semua dong? Enggak pahlawan. Karena mereka sudah ditentukan untuk menyalib Yesus. Parah ini. Nang hadong hepeng. Gimana dong, Dek? Gimana? Ya, Bang. Itu coba stikernya menutupin wajah Bang Juma. Tidak apa-apa, ngantuk Bang Ahi. Oke, syukran. Gimana dong? Keyakinan adek ini selamat oleh karena ada karya iblis. Enggak. Lah, Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas. Hasil dari merasuki Yudas, tempat persembunyian Yesus ketahuan. Hasilnya Yesus ditangkap. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Yesus mati. Hasilnya Adinda Om Polos selamat kekal di surga. Nah, berarti kamu masuk surga berkat iblis yang merasuki Yudas. Oke Bang, sekarang ini kita skip aja itu. Saya bertanya kepada Abang. Karena ini nggak akan selesai memang gitu. Saya tadi bertanya sama Abang. Memang berat bos. Jangan dilupakan jasa iblis itu, jangan dilupakan. Mana ada, nggak ada jasa iblis kepada kami Bang. Loh, harus Anda berterima kasih kepada iblisnya. Karena dialah Yesus ditangkap. Karena kan saya sudah bilang tadi Bang, sudah dinubuatkan itu semua. Iya, dalam nubuatan itu iblis terlibat. Ya justru itu. Ya, berarti iblis ini adalah pahlawan untuk menggenapi nubuatan. Sejak kapan iblis jadi pahlawan? Lah, kalau tidak ada jasa mereka, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada keselamatan Kristen. 1 Korintus 15 nomor 17. Jelas itu. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan ya, justru itu kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, kami nggak akan percaya. Justru dia karena telah bangkit mengalahkan maut itu. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Bahwa Yesus itu adalah Allah. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh, Dek? Kan saya sudah bilang itu sudah dinubuatkan. Nah, berarti dengan kata lain,
Ade ini memasukkan iblis dalam unsur keselamatan kalian. Yesus tidak akan bisa bangkit tanpa dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Setan. Ya kan itu udah termasuk nubuatan Allah, Bang. Itu Iya, makanya Abang ngerti lah. berarti nubuatan itu kan Bukan boleh berarti- dikatakan, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan takdir. Berarti Kristen sudah ditakdirkan diselamatkan sama setan. Kami dalam Kristen nggak percaya bahwa nggak ada sejarahnya bahwa iblis berjasa kepada kami. Ya tanpa setan tidak ada penyaliban, adekku. Gimana dong? Ini Bang, boleh saya bertanya? Akui dulu bahwa memang iblis berjasa Enggak, terhadap saya nggak agama akan Kristen. mengakuinya sampai kapanpun. Saya nggak akan mengakuinya bahwa Berarti iblis Anda itu berjasa. orang yang tidak bisa berterima kasih. Tanpa iblis, Yesus tidak bangkit. Berapa kali aku bilang Bang bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, Bahwa sudah dia akan mati di kayu dinubuatkan. salib. Sudah dinubuatkan bahwa iblis berjasa kepada orang Kristen. Nggak ada itu, nggak ada. Buktinya iblis merasuki Yudas. Akan itu udah dinubuatkan, Bang. Iya, Apa berarti sih yang iblis nggak ngerti? dinubuatkan untuk menyelamatkan kalian. Bukan, justru yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus iblis itu. tidak bisa, Yesus tidak bisa tanpa ada pengkhianatan Yudas, dia tidak disalib. Nah, itu kembali lagi yang aku bilang dari awal bahwa itu udah dinubuatkan. Berarti Tuhan menubuatkan iblis berjasa menyelamatkan Bukan Kristen. iblis. Ya, semuanya ya, jalannya itu kematian Yesus itu udah Iya, berarti Tuhan mengatur iblis memberikan keselamatan kepada saudara. Bukan iblis, Bang. Loh, iblis yang merasuki Yudas kok. Gimana ini? Abang ini nggak ngerti-ngerti, sumpah. Ada ini yang tidak mengerti, sumpah. Ya udah, daripada kita kayak gini-gini aja Bang, nggak lanjut-lanjut apa diskusi kita. Ini memang kalau melanjutkan apa ketawa, nggak ada yang lucu. Lucu lah, lucu. Apa yang lucu coba? Anda, adek ini menerima hadiah dari setan, tapi Anda tidak mau mengakui jasa setan. Itu kapan itu hadiah dari setan? Siapa yang bilang itu hadiah? Kalau Abang tidak Adi ada bicara. setan merasuki Yudas, lah terus bisa ndak Yesus itu kemudian disalib? kan itu kan udah dinubuatkan. Nah, berarti dalam nubuatan itu ada nggak setan? Ada. Nah, berjasa nggak? Kan berarti setan itu berjasa kepada kami. Lah, buktinya dia terlibat di situ sebagai pelaku. Gimana adek ini? Susah memang. Sungguh nekat kata Bang Edis. Aduh, memang abang inilah. Ya, Coba saya satu ini saya mau bertanya Bang, bisa? Iya, silakan. Oke, ini Bang. Bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri toladan? Ya, itu suri teladan kami memang. Bisa. Apa? Bisa. Menikahi anak gadis di bawah umur bisa itu jadi suri teladan? Itu kekhususan bagi dia sebagai seorang nabi. Karena jelaskan dulu. Ya, itu kekhususan bagi beliau karena beliau nabi. Beliau diperintahkan untuk menikahi Siti Aisyah karena Siti Aisyah itu ditugaskan untuk menghafalkan ajaran-ajaran 2000 lebih hadits untuk diingatkan kepada umat Islam setelahnya. Anda mau menikah? Apa gimana? Apakah itu pantas dijadikan suri teladan zaman sekarang? Ya, kenapa tidak pantas? Kan kita tidak disuruh ikuti untuk menikah anak umur. Karena itu adalah kekhususan bagi dia. Kenapa, Dek? Apakah itu pantas? Loh, sebagai seorang nabi menikahi anak di bawah umur? Seorang nabi menikahi anak di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur itu. Di bawah umur itu hitungan siapa, Dek? Ya kan 6 tahun, coba abang bayangkan 6 tahun itu pantas nggak dinikahin? 9 tahun baru ditubui. Oke, baik. 6 tahun dinikahi. Ada nggak pelanggaran yang dilanggar?
Bukan yang saya tanya itu bang. Enggak, tunggu dulu. Saya tanya dulu. Ada enggak undang-undang yang dilanggar? Ya kan memang di masa itu enggak ada. Enggak ada. Terus kenapa ada ini mengukur undang-undang pada zaman itu dengan zaman sekarang? Bang, jangan ini agama. Aku Islam sini. Itu nabimu dibilang menikah anak di bawah umur, kamu enggak marah? Kau pun jangan hina agama orang itu. Saya hina di mana? Sini. Hinanya di mana, botak? Udah nggak usah tanya-tanya agama orang, urus saja agamamu bang. Oh, ya justru karena agamaku ini yang kurus. Kau kenapa sewa? Apa lagi? Justru karena ini agamaku kurus. Ya jadi kami nanti apa sini? Kenapa emangnya kau? Bang? Kenapa emang? Aku nggak mau dihina agamaku bang. Ya siapa yang menghina agamamu? Saya. Hah? Saya menghina agamamu. Makanya jangan debat agama sini bang. Kenapa bisa? Kau larang Edis sana. Edis kau larang. Orang ngaku Islam ini pura-pura ngaku Islam ini. Ini bukan orang Islam ini. Edis kau larang. Tawud dulu coba tawud. Coba ya tawud makanya jangan bahas agama orang itu. Oh nggak bisa dong. Coba lagi suruh tawud, kalau dia Islam suruh tawud coba. Kenapa? Coba kau pakai otak bang. Kau ya kamu yang pakai otak. Kamu yang pakai otakmu. Kamu yang pakai otakmu. Islam mengajarkan untuk disampaikan. Kristen mengajarkan juga untuk disampaikan. Apa yang salah? Iya disampaikan, tapi jangan pertanyaannya jangan menyudutkan suatu agama. Ya kalau memang sudah kayak begitu, kan Al-Quran yang berkata demikian. Islam apalah kau? Ya Islam yang meluruskan otakmu yang pincang itu. Saya nggak bertanya kalau memang dia ini bang. Benar enggak dia Islam itu? Benar enggak dia Islam itu? Iya. Jangan-jangan tukang mabuk dia. Kayaknya kayak gayanya tukang mabuk dia. Bukan bang, dia asli orang Islam. Dia tiba-tiba datang karena ini tersinggung. Aneh kan? Tersinggung? Kenapa dia tersinggung? Saya nggak tahu bang. Ini tadi dia langsung ngambil HP ini. Adik bertanya ke saya bertanya ke Anda. Anda punya agama tahu nggak? Agama Anda itu Markus 16. Jadikan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu kan perintah. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan perintah. Kalian diperintahkan untuk menjadikan kami Kristen. Masa kami harus menerima begitu aja? Enggak dong. Begitu adik ini menawarkan, bang beli ini kok bang, beli ini, harus saya tahu dulu kamu jual produk apa. Kan begitu. Kamu datang nih ingin menjadikan kami. Saya nggak bisa lanjut, mohon maaf dulu bang, nanti dia ini tersinggung. Iya deh. Kamu di Medan di mana rupanya? Kami yang apa di sini, mohon maaf dulu bang. Padahal saya ini masih banyak pertanyaan. Adik ini di mana rupanya? Di Medan bang, saya di Medan. Medannya di mana? Saya di Raja Ampat. Medan Baru. Medan Baru dari mana? Di Raja Ampat. Medan Baru bang. Saya di Pasar 4 di Marelan. Jadi dekatnya kita bang. Iya, nanti kalau aku kesana kita jumpa ya. Ngopi-ngopi kita ya. Ajak kawan itu tadi. Cepat kali dia marah. Santai aja, pun orang cuma diskusi. Ya mungkin dia tadi tersinggung gara-gara pertanyaanku ini bang. Makanya dia tadi dia lampiaskannya ke abang. Nggak apa-apa lah itu pertanyaan. Nggak masalah pun. Karena dia kan seorang Islam juga. Jadi pantas dia tersinggung atas pertanyaanku ini. Berarti itu emosian berarti. Emosian dia. Oke lah kalau gitu deh. Makasih ya. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Itu kawan ya bang, kawan minum tua di ya, lapo tua ya. Kawanmu? Bukan. Oh. Ini kan kami satu ini kos, jadi dia agak dekat sini. Oh iya. Udahlah, sampaikan kalau kamu nggak ada masalah dengan kita di sini, kita santai aja, kita diskusi ya, nggak ada marah-marahan. Diskusi itu adalah menambah wawasan abang dan juga menambah wawasan. Nah itu kamu pinter, kamu pinter. Yang tadi pekok itu. Ya, gimana sih namanya sudah emosi bang? Iya. Oke bang, jadi sekian saja dulu bang. Selamat malam. Baik. Iya malam. Oke.
Ada orang Islam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Marah dia. Ahi, diambil alih dulu Ahi. Saya bikin kopi itu, ada teman suruh buka kamera aja. Ya, siap. James Bond. Masuk. Ya, mantap. Mayor itu tampaknya lebih suara itu rambut. Aduh, apa nih Bang Bani Katam? Silakan Bang, apa yang mau didiskusikan Bang? Buka cam juga Pak De, buka cam juga. Oh, Ya. siap dong. Ya, silakan gelap berdua ya? Pak De. Ya. Tanya baik sini. Oke, selamat malam semua. Selamat malam Bang. Itu temanya tetap ke tema itu Bang ya. Eksekutor salib apakah pahlawan? Tadi udah itu dibahas. Oh, udah itu tadi. Apalagi mau yang dibahas nih? Kalau bisa dari situ gitu. Maksudnya saya disuruh tanya gitu. Ya buat temannya gitu, topiknya apa gitu. Saya nggak pandai bikin tema Bang. Bang Andi bikin tema Bang Andi. Topiknya apa gitu. Mana Bang Andi? Ya, udah nggak mau bahas ini. Eksekutor ini pahlawan atau bukan tuh udah nggak mau. Silakan Bang, silakan. Apa yang mau dibahas Bang? Saya ikutin aja. Yang menurut Anda susah itu apa gitu yang dibahas? Jangan pakai ngerokok ya Bang ya, karena nanti bisa rungkat roomnya. Ya, terus dibatasi ya. Iya, di TikTok seperti itu, enggak boleh. Lah, kok malah turun? Oh, anu ya. Kenapa batasannya? Saya itu nggak pandai bikin tema itu, karena kalau saya yang bikin tema dijamin nyungsep, makanya saya malas bikin tema. Yang dia kuasain aja, apa yang dia kuasain biar panjang gitu. Silakan naik lagi kawan-kawan Kristen. Silahkan apa temanya? Kalau naik jangan nyorokok lah, nanti apa bisa rungkat apanya. Belum ngerokok dia tadi. Iya, kena pembatasan dia. Jangan ngerokok lah. Apa batasan akal manusia? Coba Pak De disalami tuh, mau naikin. Ya, Putu Dev dan Malam. selamat malam. Pagi. Ya? Islam Kristen. Iya, saya mau pertanyaan buat Daeng Zulkifli. Enggak, Anda Islam Kristen, tunggu dulu. Halo Daeng. Daeng Anda Islam Kristen. Bu, Anda Islam Kristen. Nah, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya udah, apa yang mau ditanyakan? Aduh, ada musik Musiknya dihilangin dulu Bu, ini live di YouTube soalnya. Apanya ya? Udah nggak ada, silakan. Halo. Iya Bu. Iya, halo. Tanyanya sama Daeng Juma aja, Zulkifli. Ya silakan. Mau nanya apa? Iya, maaf tanya soal pribadi aja, bukan agama. Bang Juma ini orang Makassar toh? Ya. Baji-baji nih. Baji. Apa itu Bang Andi? Baik. Oh, baik. Iya Daeng. Maaf. Kate Makassar kah? Aja sih, kenapa? Daeng pakai masker gitu. Kate Makassar kah, Bu? Ten aja. Ya udah punya cara dia masak Makassar kah? Ya main Jawa Makassar. Ini Daeng. Daeng mu'alaf atau bukan? Bukan mu'alaf kan? Bukan. Asli Muslim. Oh.
Iya sih, dengar-dengar Daeng mualaf, tapi saya lihat apa latar belakangnya gitu. Betul kah? Maaf ya kalau saya agak menyinggung. Daeng dulu masa lalunya itu sebagai security gitu. Bos security, melatih security. Saya dilatih security supaya pintar menjaga diri dan menjaga masyarakat yang membutuhkan. Security-nya Nabi Muhammad ya. Enggak, ya aku cuman komentar aja sih, nanya. Kulu umat semua pertanyaanmu. Baju kan lagi istirahat makan, sama aja jawabannya. Masih mau Bang Adi dan datang Bang Juma besok. kan satu. Masih mau datang besok. Kenapa itu ditanya ya? Tunggu kau naikin. Nih. Tanya Pak deh. Halo Vances, selamat pagi. Vances. Simar turutup. Halo, selamat malam turutup. Selamat malam Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini Bang, tadi itu yang siapa itu tadi yang tersinggung itu orang Islam itu kok gitu kali dia Bang, kok sok kali dia walaupun orang Medan dia ya. Nggak usah dibahas Bang, udah turun deh. Iya Bang, macam aku kasihan kali Bang sama anak yang tadi itu Bang. Soalnya dia itu kan mau diskusi, mau sampai di mana kan kok gitu dia. Memang itu kok tertulis di kitab kita Bang Nabi Muhammad Bang. Jadi macam dia macam nggak terima, macam terhina perasaan dia Bang gitu Bang. Karena ketidaktahuannya dia seperti itu Pak. Wajar. Gitu aja jawabannya. Bang, aku macam nggak terima aja. Aku pun Bang di Medan Bang. Soalnya Bang dia itu sok jauh kali Bang perasaan dia aku tengok. Sok. Udahlah Pak, jangan ditanggapi Bang orang kayak gitu. Orang lagi mabuk Bang gimana? Itu aja Bang. Salam sehat Bang selalu Bang Juma Bang. Yo. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam. Biasalah yang begitu, karena ketidaktahuannya aja. Setelah dia tahu yang sebenarnya. Ya nggak Pak? Halo user. Tuh, dah, mana user? Hilang lagi. Herman Effendi, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat malam Bang. Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Apa yang mau didialogkan? Mau ditanya atau mau Sama bertanya? aja Bang. Meluruskan aja Bang, luruskan yang tadi Bang. Apa itu yang mau diluruskan Bang? Ya ini juga Bang materinya Bang. Ya silakan. On cam Bang, biar nggak ada Ya, pengulitan. on cam. Biar enak kita. Nah gitu dong. Mantap, lanjut berdua Pak deh. Yang on cam aja yang bicara. Silakan Bang, apa tanggapan Anda? Lanjut. Temponya belum di plaster itu. Ayo Bang, apa tanggapannya Bang? Apakah Anda tidak setuju kalau orang yang mengeksekusi Yesus itu berjasa sama Kristen? Silakan Bang. Yang mana? Oh diem? Gimana sih Bang? Ini katanya mau menanggapi. Silakanlah Bang. Apakah Anda menolak atau tidak sependapat bahwa yang mengeksekusi Yesus itu berjasa sama Kristen? Ingat Bang ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka tidak ada penebusan dosa. Nah, mati dan matinya Yesus di tiang salib itu ada yang menjadi penyebab. Pertama, iblis membisiki hati Yudas
Yudas berkhianat, kemudian orang-orang Yahudi termasuk rabi-rabi Yahudi itu mengarang cerita supaya bisa membunuh Yesus, tentara Romawi sebagai eksekutornya. Nah, dari rangkaian semuanya itu, apakah mereka tidak berjasa sama Kristen? Gitu, Bang. Maksudku gini bang, Yudas itu bukan kerasukan setan bang, tapi dia ngejual. Lukas 22 Bang, dibaca di situ Bang. Maka iblis membisikkan kepada Yudas tuh. Tanpa bisikan iblis, Yudas nggak akan berkhianat Bang. Oh, Coba dibaca itu di dalam Lukas 22 itu. Maka masuklah iblis, coba, ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, pengawal, terus coba. Itu kan Yudas apa? Merasukin ini. Iblis merasukin Yudas itu. maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang Betul kan? Yudas merasukin iblis merasukin Yudas kan? Iya, tanpa ada iblis nggak ada penyalipan. Memang iblis itulah yang sangat menginginkan Yesus mati. Makanya nanti kalau Anda baca dalam Yohanes 8 itu ayat 44, dari ayat 37 lah ya, Anda baca dari situ. Kata Yesus, bapakmu iblis, dialah yang membunuh manusia sejak semula itu. Yesus itu mati bang karena mengampuni dosa-dosa. Iya, itu kan menurut keyakinan Anda Yesus itu mati. Nah, matinya Yesus itu disebabkan oleh apa? Salah satu murid. Memang betul. Nah, betul ya. Berarti tanpa adanya bisikan iblis, tanpanya ada pengkhianatan, tidak ada penebusan dosa terhadap Kristen kan? Aduh, kok noise ya? Noise ya Bang Andi? Manusia berdosa sejak manusia diciptakan bang. Anggaplah itu. Nah, dalam iman Kristen kan manusia itu sudah berdosa sejak Adam makan buah itu kan? Betul? Betul enggak Bang? Betul bang, betul. Nah, supaya manusia itu terlepas dari dosa yang disebabkan oleh Adam, maka Yesus harus mati. Kan gitu? Untuk menebus dosa kalian. Betul? Wih, abang ini responnya lama kali, aduh, susah aku. Tanpa adanya Yesus mati di tiang salib, maka dosa yang diwariskan secara turun-temurun oleh Adam tidak mungkin terselesaikan. Nah, matinya Yesus itu juga tidak akan terjadi kalau tidak ada pengkhianatan. Maka dengan itu, orang-orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menyalib Yesus, itu berjasa bagi kalian, Bang.
Iya kan? Jangan dilupakan jasa mereka, Bang. Gak boleh, jangan dilupakan. Ini Bang Andi, ini tatanya yang ngurus ini. Bang Andi, coba diurus ini, kayaknya lelet banget ini kawan, ini lambat responnya. Ada Herman. Ya bang. Ada umur berapa ya? Masih muda bang. 18 tahun. Kurang berapa menit? Lebihnya apa? 18 tahun kurang lewat 5 menit ya? Bisa jadi. 3 menit, baik. 3 menit itu 3 menit atau 1 menit? 3 menit bang. 3 menit. Kalau Tuhan itu 3 atau 1? Apa bang? Kalau Tuhan itu 3 atau 1? Satu bang. 1. Siapa namanya Tuhan yang 1 itu? Yesus Kristus Sang Juru Selamat bang. Berarti Yesus satu-satunya Tuhanmu gitu? Itu gini bang, itu apa namanya? Pelajaran. Kenapa? Jangan loyo, semangat. Tritunggal. Semangat. Semangat gitu loh Bang. Saya udah tua aja semangat. Semangat gitu lah. Yesus itu bukan Tuhan bro, dia kan manusia, anak Maria. Mana kamu bro? Siapa sih yang ngajarin kamu beginian? Siapa kira-kira yang ngajarin kamu kalau anaknya Maria itu Tuhan? Gimana itu? Duh, leletnya mikir ini adikku yang satu bingung ini. Dia bingung. Kenapa bingung, Dek? Sepertinya kawan ini kurang belajar di Kristen, kurang membaca ini. Kawan ini Bang, kalau beragama itu dipelajari Bang. Jangan ikut-ikutan. Apa kata pendeta, ikutin. Udah, jangan gitu Bang. Kau belajar, kau baca. Kau belajar, kau baca. Aduh, noise ya? Iya, si Herman ini. Noise. Sambut dulu si Pak Albert Sianturi, selamat malam. Ya, malam, Wih, Bang. mantap. Ada Pak Albert, Pak De, dia on cam. Saya hormati orang, saya nggak on cam. Pak De, respon. Siap. Apa yang mau dibahas Pak Albert? Ya, gimana lah yang mau dibahas, apalah yang perlu ya. Yang mau dibahas sebenarnya bukan. Ya, aku mau bertanya dulu, boleh nggak? Nah, silakan. Pak Albert agamanya apa dulu nih sebelum lanjut nih Pak De tanya. Jelas Kristen itu Sianturi. Agama enggak ada, tapi keyakinanku Kristen, Kristus. Ya udahlah, suka-suka abang lah. Lanjut bang. Ya. Kalau di agama Islam, Isa itu dilahirkan apa? Isa? Isa lahir tanpa ayah ibu bang. Tanpa ayah ibu. Isa dilahirkan tanpa ayah bang. Dia hanya ada ibunya saja. Makanya di dalam agama Islam itu Isa itu selalu dikaitkan dengan ibunya. Ya. Ibunya siapa bang? Maryam. Terus Isa itu sekarang berada di mana? Apa memang mati apa gimana? Wama kotaluhu wama solabuhu.
tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan dia diangkat, ya diselamatkan oleh Allah. Sekarang ada di mana? Ada di langit. Di langit ya. Itu juga yang dikatakan Bible, Yesus itu di langit bukan di surga. Itu LAI salah terjemah itu. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya itu, bentar sedikit, gak apa-apa. Saya orangnya selalu mengkorelasikan, gak boleh dibatasi jawaban saya. Itu udah beda halnya, itu udah beda. Iya, saya itu, Bang, jangan dibatasi, Bang. Anda kan bertanya, saya tugasnya menjawab. Jangan dibatasi. Pak Albert, biarkan dia selesai dulu. Jangan dibatasi. Ingat, itu jawaban saya. Isa menurut Islam itu diangkat ke langit. Demikian juga dalam Bible, Yesus diangkat ke langit, bukan ke surga. Karena dalam bahasa Yunaninya itu uranon, bukan paradiso, bukan. Nah, itu jawaban saya. Silakan. Menurut Abang, Isa sama Yesus sama? Anda mau ngajak sama, saya ikuti. Mau ngajak beda, saya ikuti. Aku bertanya dan jawab. Kalau dari dilihat kelahirannya, ya asal usulnya sama, sama-sama terlahir ajaib tanpa peran seorang laki-laki. Tapi nanti di versinya ceritanya berbeda. Ada orang yang mengisahkan berbeda. Menurut Yahudi beda, menurut Islam beda, menurut Kristen beda. Menurut Yahudi, kalau Anda baca di dalam kitab Talmud, Yesus itu anak penzina. Ya, Yesus itu bukan nabi menurut Yahudi. Menurut Islam Yesus itu nabi. Menurut Kristen Yesus itu ya nabi ya Tuhan. Jadi satu orang ini diceritakan berbeda-beda, Bang. Oke lah. Yes, mau apa itu ceritamu itu terserah lu, kamu bapak lah ya. Aku mau nanya masalah ini loh. Si Isa ini apa memang diagungkan di Islam apa? Apa ditinggikan? Di dalam Islam itu status para nabi itu sama, Bang. Nggak ada beda-bedanya. Semuanya sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Cuma yang menjadi pembeda bukan maksud merendahkan. Kalau Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya itu sifatnya lokal. Kalau Nabi Muhammad sifatnya universal. Itu aja yang membedakan. Tapi status kemuliaannya sama. Begitu, Bang. Kemuliaannya sama. Sama, para nabi sama, utusan Allah sama. Yang mengangkat Isa itu ke atas siapa? Allah. Ke langit. Allah. Terus kalau Muhammad kenapa dia mati terus, nggak ada bangkit-bangkit? Karena Nabi Muhammad udah nggak punya PR, sedangkan Nabi Isa punya PR dia. Makanya nanti kalau dilihat hadisnya, sungguh Isa itu akan turun kembali. Dia akan menjadi hakim, dia akan menghapus pajak, membunuh babi, mematahkan salib. Kenapa? Hanya dia yang datang kembali, bukan nabi-nabi lainnya. Bukan seperti Musa dan sebagainya. Karena nabi-nabi sebelum, nabi-nabi selain Nabi Isa, gak ada yang menuhankan. Hanya Yesus saja atau Nabi Isa saja yang dituhankan oleh umatnya. Nah, nanti dia akan datang lagi sebagai hakim. Isa atau Yesus itu datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, orang-orang Kristen, aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Tuh, Nabi Isa datang sebagai hakim, Kristen menjadi tersangkanya. Gitu, Bang. Berarti Muhammad sudah selesai perkara atau pekerjaannya? Urusannya sudah selesai. Makanya ayat Al-Quran yang turun terakhir kali itu menjelaskan inna dina indallahil Islam, agama yang paling diridhai Allah itu cuma Islam. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagimu, aku rela menjadi Tuhanmu. Nah, itu udah selesai, udah Islam udah sempurna, Bang.
Nah, Yesus ini yang belum selesai, Nabi Isa ini. Musa udah selesai, nggak ada urusan lagi. Cuma Nabi Isa atau Yesus yang belum selesai. Karena adanya pembelotan, adanya pembelotan terhadap ajarannya itu tadi. Nabi Isa atau Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, kemudian dituhankanlah oleh orang-orang Kristen ini. Dia datang kembali untuk meluruskan itu semua. Terus kalau Nabi Muhammad sudah selesai, kenapa Allah bersalawat lagi ke Muhammad? Sholawat itu bukan hanya kepada Nabi saja, Bang. Sholawat itu juga kepada umat-umat Islam juga. Itu Anda lihat di dalam surah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan ucapan selamat dari Tuhannya. Tuh. Jadi kalau di Islam Allah itu memberi ucapan, memberi rahmat, ya, atau sholawat kepada manusia. Kalau di Kristen Anda lihat di dalam Wahyu 7 ayat 10, Tuhan Anda yang didoakan. Mereka bersuara dengan nyaring, ya, keselamatan atas Tuhan kami yang duduk di atas tahta. Sholawat itu apa artinya emang? Sholawat itu bisa berarti berkat, bisa berarti rahmat. Rahmat. Boleh kubaca di sini. Boleh kubaca di sini pengertian sholawat. Sholawat artinya adalah doa atau ucapan salam dan keberkahan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Betul. Ada kata doa, Pak? Ada kata doa, Pak? Ada kata doa? Ada kata doa. Ya, itu nanti dilihat konteksnya. Nah, sekarang saya tanya satu, gantian tanya, Bang. Kenapa Tuhan Adam gantian lah. Anda sudah banyak tadi tanya. Ini kan konteksnya sama nih. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat, Bang? Bang, jawab dulu, Bang. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Doanya di sini kan doa nih, Bang, jawab. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Pertanyaan saya. Nanti aku ke sana. Nanti kita ke sana. Enggak ada nanti Bang, sama saya harus. Gantian. Jawab. Bang, Anda mau diatur nggak? Tadi? Pertanyaanmu udah berapa, Bang? Udah banyak. Saya satu aja pertanyaan nggak kau jawab. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Aku mau baca nanti selanjutnya ke ini. Ya udah, baca dulu. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Wahyu 7 ayat 10. Baca. Jangan kemana-mana dulu. Ini mumpung konteksnya sholawat. Ayo baca. Sholawat. Ya, Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring. Ini masalah keselamatan. Hei, kalau nggak mau gantian, kau turun. Kalau nggak mau gantian, turun. Bang, kalau nggak mau gantian tanya jawab, saya turunkan. Turun. Selesaikan dulu ini, baru Kenapa Anda malu Tuhan Anda didoakan? Kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu Tuhan Anda didoakan? Kalau saya nggak malu, Nabi saya didoakan oleh Allah, nggak malu saya. Mau gantian enggak? 1. Mau gantian enggak? 2. Selesaikan dulu ini. 3, turun. Mau nggak selesaikan? Nggak mau. Turun. Nah, apa nggak mau gantian? Mau nanya doang. Sementara di kitab dia, Tuhannya didoakan supaya selamat. Gak berani nanggapin dia. Mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan atas Allah kami yang duduk di atas tahta. Tuhannya didoakan. Coba, kalau kami umat Islam mendoakan Rasulullah sebagai ucapan terima kasih atas jasa beliau. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu bentuk rahmat. Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Allah memberi rahmat. Nah, kalau malaikat bersolawat kepada Nabi
itu sebagai bentuk penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Di situ ada 3 yang bersolawat. Pertama Allah, itu sebagai bentuk rahmat. Kemudian malaikat sebagai bentuk penghormatan. Kemudian umat Islam bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk rasa terima kasih dan pujian atas jasa-jasa beliau yang telah membawa kita dari gelap gulita yaitu jahiliyah menjadi terang benderang yaitu Islam. Tanpa Nabi Muhammad kita bodoh, nggak ngerti apa-apa. Itu dia, bodoh di dalam penyembahan. Ya, nasib kita ya nggak ada bedanya sama Kristen. Nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana utusan Tuhan, nggak bisa kalau tanpa Rasulullah. Bentuk Ini yang baru pujiannya. masuk. Tapi tuannya juga itu hosana artinya apa Pak De? Keselamatan bagi Anak Daud. dia yang duduk keselamatan bagi anak Daud. Ya sudah didoakan, cuma LAI tidak berani menerjemahkan hosana. Padahal itu sholawat itu. Begitu Bang. Kenapa ya kalau hal-hal yang baik Nabi disolawatin gitu, mereka kok nggak suka ya? Kenapa Padahal mereka? semua nabi itu kita sholawatin. Makanya kita menyebut para nabi itu alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Itu bentuk selawat itu. Ibrahim alaihi salam, Isa alaihi salam. Iya. Semua itu sholawat. Memang begitu di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah kami memberkati Abraham itu. Semoga keselamatan, berkah, rahmat dari Allah selalu terlimpah atasnya Nabi Ibrahim. Akan gitu Bang Andi. Kristen apa? Berkatnya terhadap Abraham. Gak ada berkat, malah mengutuk. Dikatakan anak Abraham itu penjina lah, anak zina lah dan sebagainya. Islam satu-satunya yang memberkati Nabi Ibrahim. Kama barakta. Ya, ketika kita sholat itu kan, ya, itu kan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu pemberkatan kita minimal 5 kali dalam sehari. Itu wajibnya. Malam. Itu wajibnya. Itu yang wajib, belum yang lain-lain. sunnah. Apalagi ini- kalau bulan Ramadan Bang Andi, Wah, ada sampai- yang 11 kali, ada yang 23 kali sholat raweh. Belum witir terakhir. Belum witir, belum tahajudnya. Masya Allah. Islam ini subhanallah, ya, mencintai para nabi. Belum bentar lagi subuh. Ya. Habis subuh, Iya, bentar lagi subuh. duhur. Ada nanti sholat Isra, ada lagi sholat duha, ada lagi qobliyah duhur, sholat duhur, ba'da duhur, qobliyah asar, sholat asar, ada lagi qobliyah maghrib. Tapi ini kalau qobliyah maghrib nih ada yang menjalankan, ada yang enggak sih. Qobliyah maghrib, ba'da maghrib, qobliyah isya, ba'da isya. Wah, subhanallah. Ada 50 kurasa itu kalau digabung semua itu Bang Andi. Ini loh Pak De, kita ini muslim, memuji para nabi, memuliakan para nabi, gitu ya, memuji, memuliakan, kok dia protes ya? Kenapa sih kalian nggak mau memuji para nabi ya? Malah mengutuknya gitu loh, malah memfitnahnya. Tapi merasa jago, jawara gitu loh. Inilah kami datang, sang pemfitnah. Katanya ego saya kebesaran ya Bang Andi. Tes sekarang gimana? Nggak aman kok Pak De, aman. Udah aman ya? Aman.
Ya kalau di Kristen nabi siapa yang dihormati? Nabi siapa yang dimuliakan? Gak ada. Bahkan Abraham itu kalau kita lihat dia ini apa ya, pernah seperti apa menjual istrinya kepada Firaun. Waktu dia ke Mesir. Ke Mesir. Kemudian waktu dia ke ini sama raja apa itu? Raja Malek ya, Raja Malek. Di kejadian 20 itu. Itu juga menjual istrinya. Tapi sebenarnya Abraham itu seperti germo kayak gitu. kisah itu nggak sebenarnya itu karangan penulis saja, itu nggak mungkin lah Nabi Ibrahim atau Abraham seperti itu. Enggak, saya rasa enggak, saya nggak percaya. Kalau sampai dia ke Mesir, dia nggak mengakui Sarah adalah istrinya karena sangat cantik, terus Firaun itu naksir sama dia karena merasa dia adiknya Abraham. Kemudian dinikahilah oleh Firaun. Tapi setelah tahu itu istrinya ya dikembalikan, tapi diomelin kan gitu. Itu kisahnya di sana. Saya rasa enggak lah kejadian itu. Iya, bahkan diceritakan incest itu Bang Andi. Abraham itu incest dengan Sarah itu. Karena Sarah ini saudara kandung beda ayah. Makanya di situ dikatakan dia memang anak ibuku tapi bukan anak ayahku. Gitu loh. Jadi satu ibu beda ayah. Incest dong. Nah, coba Abraham diceritakan incest kayak gitu. Kita ditegur Pak, ada tamu katanya, Cil. Tamu silakan dibuka mic-nya, Bro. Kalau nggak tak ganti. 1, 2, 3 ganti ya. Nggak ngomong dia. Tunggu tak lain lagi. Yang baru naik silakan. Langsung ngomong yang baru naik. Monggo. Ayo yang baru naik silakan. Yang baru naik silakan. Randy, Sander, Jahit, silakan. Waduh, minta naik tapi kok nggak ngomong ya? Pempiknya rusak apa ya? Randy, Sander, apa sih? Minta naik? Gua naikin nih, waktunya gua naikin nih. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Tadi udah syahadat di sana, jadi? Sudah selesai, jadi sudah mualaf. Alhamdulillah. 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 Bertambah lagi ya saudara seiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Banyuma nggak sempat geser kalau udah dia sendiri yang buka komal. Di mana ada yang mualaf? Di roomnya Madu tadi sama Ustaz Tata. Madu Kuba. Ya udah, penting ada Ustaz Alif di situ kan. Udah diwakili oleh Ketua Aman. Kan di sertifikat itu ada 3 atau 4 itu ya. Yang ditulis di situ namanya. Bang Cuma, saya, Ustaz Alif. 3 ya Ustaz Alif ya? 3 perwakilan itu. Ya. Kalau ada syahadat paling nggak ada 3 orang itu. Wih, itu kalau bisa Ustadz Wabi dimasukkan lah di situ. Di sertifikat itu. Wih, yang baru naik silakan wih, teman-teman. Ayo. Ini Ustadz Alif kasih kerjaan nih. Ustadz Alif kasih kerjaan. Tidur kayak perempuan ini. Halo, assalamualaikum. Boneka jahil silakan. Randy. Aduh, saya turunan. Boneka jahil. Bang Juma. Silakan. Maaf, saya tadi kita cuma sampaikan saja, Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangkan terus tauhidnya Bang ya. Saya maaf. Insyaallah Bang.
Saya cuma sampaikan saja bahwa orang Kristen itu 4 saja pelurunya dia. 1, Nabi Muhammad tukang kawin. 2, orang Islam menyembah batu hitam. Dan 1 lagi yaitu berdoa keselamatannya Nabi. Padahal dia nggak paham. Dakwah terus. Cuma sampaikan itu. Sehat selalu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalian nggak mau ini biar gimana? Diberi pencerahan dikit Ustaz. Tim geluan tuh. Om Bob, di mute dulu Om Bob. Tapi ayah paling kebiasaan di rumah. Waduh, ini Om Bob ini Bang. Yang pakai masker silakan. Yang pakai masker silakan. Ya, nggak mau. Ustaz Alip, kan udah sering dijawab itu ya. Masih diulang-ulang pertanyaannya ya. Bengkel las. Itu siapa yang ngorok itu? Ini bengkel las ini kayaknya nih. Lagi ngelas tapi ngorok. Ngorok dia? Tapi emang nggak mungkin malam-malam ngelas. Pak Harap kosong ngorok sih. Lembur apa ya? Bener. Pokoknya gue naikin lo kesempatan lo, silakan. Mana sih? Halo Om Bob. Udah dinaikin tapi nggak mau ngomong. Halo Om Bob. Dibuka mute-nya Om Bob. Anda Islam Kristen Om Bob. Om Bob. Om Bob. Turun. Kejepit kucing lo. Armin sama Mahyudi. Halo. Piye tuh tak kandani kok ngelo. Halo, silakan. Islam Pak Kristen Mahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah lama nggak nongol nih Bang Andi nih. Sahabat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir, apa kabar? Persyaratan tuh Alhamdulillah sehat. Semoga persyaratan on cam. Percuma Bang. Oh iya. Bang Nasir on cam percuma, tetap aja gelap gak kelihatan. Gelap nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terlalu gelap. Tapi kalau ingat ya, kalau saya buka aja Pak Nasir. Kalau saya lihat Pak Nasir itu ingat kisahnya Bilal. Iya Pak Dea. Ya. Pak Nasir ini mualaf dari NTT coy. Gagal diskusi sama orang tuanya. Posisi lagi di warkop, jadi nggak enak kalau open cam. Hari gini masih ada warkop. Warkop Iya warung dong, kopi ya, kirain warnet. Sorry. Nggak ada, udah zaman segini nggak ada warnet. Nggak ada ya. Warnet itu udah hilang 2 tahun yang lalu, itu udah mulai sepi. Usaha lancar ya Bang Nasir ya? Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kemarin tuh kirim foto atau video itu bikin tahu itu. Video. Video ya. Ya kita sambut dulu. Siapa lagi ya? Oh Mahyudi tadi Islam ya. Tadi lagi yang Kristen. Bang Nasir kasih kerjaan. Ini mau alap mantan petinju. Mantan murtadkan orang banyak itu, ini murtadkan orang itu. Mantan misionaris. Jangan mengingatkan masa lalu jadi enak aku. Pak Nasir dulu murtadkan orang ada berapa ya Pak Nasir? Ada 50 orang. 18 orang aja, cuman kan uangnya banyak kan gitu. 18 orang dia murtadkan. 18 kali berapa itu Bang? Satu orang Bang? Kali 6 sampai 7,5 juta. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Masih tahun 2000. Wih, 2000 7 juta ya sekarang ya 21 lah. Iya, kurang lebih 21-25 sekarang. Iya.
Tapi Pak Nasir udah balikin semua toh? Udah, alhamdulillah yang 17 kembali, satu nggak mau. Uangnya saya nggak kembalikan. Satu nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Ya unsurnya mau nggak mau ya perut dengan di bawah perut, apalagi coba. Pak Nasir program lagi dong, hubungin bokapnya itu, bagus loh. Debat spektakuler, anak mualaf melawan orang tua yang pendeta. Wih, mantap tuh Pak Nasir. Nggak berani, takut. Pak Nasir ini orang tuanya masih pengurus gereja bro. Ya. Tapi dibatalin sih. Waduh, kenapa sih dibatalin? Diblokir nomor saya. Diblokir. Yang durhaka siapa ya? Itu kok thumbnailnya Bang Handi itu antara anak durhaka atau bapak yang durhaka. Kok udah bikin thumbnail Pak De? Waduh, udah bikin thumbnail bikin. Saya juga disuruh ngapus sama Bang Nasir. Hapus kan? Yang thumbnailnya itu kan rencananya kan waktu itu kita tanggal 23 tapi 3 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu. 4 lah, 4. Iya, 3 tahun yang. 4. Iya tak? Iyalah 4 tahun. 4 tahun itu. Iya kurang lebih ya. Zamannya masih di Zoom. Kalau gitu thumbnailnya dirubah. Durhaka anak terhadap orang tua dibatalkan oleh orang tua yang durhaka kepada anak. Iya. Betul, bisa jadi. Pak Nasir ada nggak sih merasa penyesalan dulu dari jadi misionaris itu Pak Nasir? Menyesal ya, pasti menyesal karena apa? Orang yang sudah di jalan yang benar kok datang ke jalan yang nggak masuk akal ya, yang nggak benar gitu. Cara Pak Nasir mendekati mereka biar murtad gimana caranya Pak Nasir? Dijanjiin apa gitu? Ya kan gini, kita nih ya kita nggak bisa pungkiri ya, masalah ekonomi itu paling riskan dalam kehidupan kita. Jadi ya mau pengen usaha apa nanti insya Allah bisa dibantu. Oh dari segi ekonomi ya dikejar di situ ya? Iya, segi ekonominya itu paling sensitif itu karena apa? Apalagi kalau sudah miskin iman, miskin harta, wah paling gampang itu. Halo. Ya halo Pak. Ya, halo, selamat malam. Ya malam dari timur. Muslim Kristen Pak, Turius. Kristen. Oke. Dari NTT ya Bang? Oh Papua. Oh Papua. Kalau Bang Nasir nih NTT nih, mualaf dari NTT nih. Oke, mualaf NTT sama saudara Turius dari Papua. Tapi diskusinya santun ya banyak, nggak boleh menghujat ya. Iya, kayaknya dari tadi kan banyak penonton itu. Cuma diskusinya tidak tertarik, itu pada turun semua. Bisa on cam Bang? Boleh. Diterima tuh Bang. Pak Nasir juga on cam, Pak Nasir, nggak apa-apa, kasih dia bawa aja sebentar sama dia. Nah, mantap. Ya, malam. Kayaknya kita muka sama ini, tapi berbeda tempat saja. Jayapura, Bang. Oh iya, saya Kupang. Cuma beda pulau. Iya, beda tempat tapi mukanya sama ya. Gak apa-apa. Ya, kita kan timur. Dan saya, iya sama-sama timur. Apa yang mau dibahas, Pace? Mbak, saya temanya ini Bang Suma ya, Bang Suma. Ini, temanya gini. Apa? Salib. Ya, yang lawan ya, gitu kan ya? Yesus gini temanya Bang, baru Anda diskusi. Kan Yesus itu mati nggak ada yang pelakunya, ada eksekutornya begitu ya. Nah pertanyaannya, eksekutor ini, pelaku pembunuhan ini, pahlawan atau penjahat gitu loh Bang, kira-kira. Silakan. Ini
eksekusi Tuhan Yesus atau salibnya ini dulu? Yang mengeksekusi, yang orangnya yang membunuh Yesus, dia pahlawan atau penjahat gitu loh bang? Di atasnya eksekutor salib, saya kira yang salib itu siapa, punya kayu gitu. Enggak, maksud saya begini, yang eksekusi Yesus itu kan orang Farisi itu kan, yang membunuh kan. Jadi apa silakan yang Ustaz Ali, Pak Nasir lagi rame. Jadi mereka Ustaz Ali, pahlawan. silakan Ustaz. Ya, Bang Ali, siap. Gimana? Silakan jawab dulu. Nah, yang pembunuh eksekusi Yesus itu kan tentara Romawi itu sesuai Bible kan? Iya, tentara Romawi. Kan itu. Jadi maksudnya mereka pahlawan gitu. Iya, mereka itu dikategorikan pahlawan atau penjahat. Mereka itu kan tentara diperintahkan oleh siapa ya, gubernur ya? Pilatus. Saya belum terlalu ini ya, ya, Pontius Pilatus ya. Jadi sebagai pasukan kan eksekusi. Oke, sebentar ya, aku masih nyiapin. Iya Pak, jadi kan gini, penyaliban Yesus, Bang Andi bentar ya, aku lagi nyiapin sesuatu. Nanti aku buka kamera. Iya kan, jadi Yesus dieksekusi, disalib. Kan kitab Anda mencatat kalau Yesus itu kan mati di kayu salib. Ya. Kronologis, penyaliban Yesus tidak lepas dari peran satu si iblis, kedua Yudas, karena iblis ini merasuki Yudas, kan gitu. Sehingga memberitahukan keberadaan. Ya. Nah, lalu endingnya Yesus itu ditangkap dan digantung di kayu salib. Setelah Yesus digantung di kayu salib, masuk dalam konsep imannya Kristen, kalau Yesus itu menjadi penebus dosa. Kan gitu. Nah, penebusan dosa yang diimani oleh orang-orang Kristen tidak lepas dari bagaimana iblis merasuki Yudas sehingga Yesus ditangkap. Kan gitu. Dan juga tentara Romawi, imam-imam kepala juga menghasut Yesus agar Yesus itu ditangkap, kan gitu. Nah, para pelaku eksekutor itu kan yang paling berjasa di dalam imannya Kristen. Ya, kira-kira pelakunya siapa menurut abang? Ya, semua yang berperan saling berkaitan. Dari Yudas yang menerima suap agar diberitahukan keberadaan Yesus, bermula juga dari Yudas itu dirasuki oleh iblis, kan gitu. Lalu Yesus diketahui keberadaannya sehingga dia ditangkap. Setelah dia ditangkap, dia disidang. Ketika dia disidang, dicari-cari kesalahannya, walaupun tidak ada yang salah. Setelah diputuskan bersalah, dieksekusi oleh pasukan tentara Romawi, digantung di kayu salib. Matilah dia. Setelah dia mati, diimani oleh Kristen. Oleh karena itu Yesus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati, dijadikan sebagai Tuhan dalam iman Kristen, terus juga dijadikan sebagai penebusan dosa. Kan itu Pak? Iya, garis besarnya gitu. Iya, artinya kejahatan bangsa Yahudi, kejahatan Yudas, eksekusi tentara Romawi itu sebuah tindakan membawa keberkahan bagi imannya Kristen. Oh, itu pandangan abang ya? Nah, dari tadi kan kita sudah bahas, Pak. Logika itu. Ah, iya dong, logika. Iya, logikanya. Ya, gitu kan? Secara bisa. logika. Kalau saya gini bang, kalau saya begini, yang orang Kristen imani itu yang tertulis dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab Bible kami tidak pernah tertulis pelaku-pelaku yang rentetan yang terjadi dari Yudas sampai kematian. Itu tidak pernah mencatat mereka itu pahlawan. Kalau memang logika ya
Ya, mungkin abang bisa aja berpikir begitu. Karena dia mati menebus dosa umat Kristiani, jadi dia dianggap pahlawan. Itu kan logika kan? Ya. Kalau gitu gini Pak, kita bahas contoh begini ya. Saya buka misal di dalam Matius 27. Kita bahas di sini. Matius 27 nomor 3. Saya buka dulu ya. Sebentar kitab Anda saya buka. Karena di situ dicatat Yudas yang dirasuki oleh iblis sehingga menyebabkan Yesus itu ditangkap. Yudas menyesal. Kenapa Yudas menyesal? Coba saya ingin tahu. Kenapa Yudas menyesali perbuatannya yang menyebabkan Yesus itu ditangkap dan dihukum mati? Itu gini Bang. Yudas ini kan muridnya Tuhan Yesus, dari ke-12 murid itu. Dia kan ada keinginan mau menjual Yesus itu, mengambil berapa keping perak kan, uang itu kan, kemudian jualnya. Itu sudah dipahami Pak, di situ sudah dipahami. Oke. Tindakan Yudas itu, tindakan penyesalan ya. Iya, tindakan Yudas itu kan dia menyesal loh, menyesali perbuatannya karena dia. Saya baca dulu ya, di sini dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah Yudas. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, Yudas menyesali perbuatannya. Ya, jelas. Penyesalan Yudas ini yang dicatat di kitab Anda itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Karena sudah melakukan perbuatan. Contoh begini, Bang. Saya mencuri misalnya, mencuri ayam, kemudian kan saya mencuri ini. Kemudian saya ditangkap polisi dan dipenjara, kan saya nyesal kan gitu. Atau tindakan saya membuat orang kecelaka atau apa kan, pasti kita nyesal kan gitu. Dia kan sebagai manusia menyesal setelah Yesus dijatuhkan hukuman mati kan gitu. Nah, tindakan Yudas menyesali perbuatannya itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Tindakan benar atau salah? Gimana ya? Bagaimana mungkin saya bisa bicara aja benar salah? Loh, Yudas itu menyesali perbuatannya, di mana dia itu menyebabkan Yesus itu ditangkap dan dihukum mati. Nah, tindakan Yudas itu yang dia memberitahukan kepada tentara Romawi dan imam-imam kepala, lalu dia menyesali perbuatannya itu. Tindakan penyesalan Yudas itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Abang, saya belum paham pertanyaan. Maksudnya saya bisa apa gimana ya? Oke. Gini Pak, saya baca sekali lagi. Ulang ya. Saya baca. Kan kitab Anda mencatat pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Menyesallah Yudas. Ya. Yudas menyesali perbuatannya. Nah, penyesalan Yudas ini itu sebuah tindakan, sebuah sikap yang benar atau sikap yang salah, Pak? Kalau penyesalan setelah dia berbuat itu kalau dianggap tindakan yang salah. Karena kan dia menyesal. Karena salah dia menyesal kan? Ya berarti benar kalau gitu. Maksudnya gini Pak, berarti dia benar. Maksudnya gini loh Pak, tindakannya salah, dia menyesal. Penyesalan itu sebuah kesadaran, artinya dia bertobat. Menyesali, menyadari tindakannya itu salah. Iya. Nah, kalau Yudas menyadari tindakannya salah, artinya penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus itu dari sebuah kesalahan, Pak. Kan gitu? Ya. Nah, oke, Anda sudah paham kan di sini? Nah, kalau itu sebuah kesalahan, berarti itu bukan sebuah kebenaran. Penyaliban Yesus itu bukan sebuah kebenaran. Bukan hukum yang benar, tapi sebuah kesalahan yang melanggar hukum Tuhan gitu loh.
Oh, itu narasi, oke. Ya, saya paham. Kan Bapak sudah sepakati. Enggak, biar kita maju ngobrolnya. Aduh, gimana ya saya bahasanya? Iya. Nggak, Gini deh. itu kan narasi Anda. Coba, loh, berdasarkan sikap Yudas ini, coba gini deh. Coba gini, Pak. Biar pelan-pelan ya. Yesus ditangkap dan dibunuh di kayu salib. Bapak setuju atau tidak? Ditangkap di kayu salib. Iya. Ya, Pak Turius setuju atau tidak? Kalau untuk sekarang saya setuju. Karena lewat kematian itulah yang menebus dosa. Kalau Anda setuju, berarti Anda belum sadar, Pak. Yudas aja udah sadar pada waktu itu. Iya, karena sebagai manusia, karena dia melihat dijatuhkan hukuman mati kan. Lah, Pak, Yudas aja, dia udah cepat sadarnya, Pak. Di tahun yang sama, tindakan penangkapan Yesus itu tindakan kejahatan. Yudas sadar, artinya Yudas tidak setuju. Loh, kenapa malah Bapak sekarang setuju? Ya, karena maaf katanya begini, kenapa Bapak lebih jahat dari Yudas? Enggak, begini. Ini kan kejadian sudah ribuan tahun yang lalu. Yes, iya betul. Semua itu kan sudah tercatat di dalam kitab sebelumnya. Iya. Ini kan kitab-kitab Taurat kan. Benar semua tertulis kan, yang akan terjadi gini-gini itu kan sudah tertulis. Harus dibuktikan, Pak. Harus dibuktikan kalau mau dikatakan ada tertulis. Saya kira abang kan tahu semua. Justru itu saya tidak menemukan. Tapi boleh nggak kembali ke Yudas saja? Ada nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Nubuatan itu banyak. Saya akui. Banyak. Akan lahir seorang laki-laki, akan dinamai Mesias apa, dengan ada banyak. Kalau nubuatan masakan itu, tidak ada yang ini. namanya nubuatan itu banyak. Oke, tapi kembali lagi, Pak, saya tidak mau membahas tentang nubuatan itu. Ya, terlalu panjang, Pak. Itu dia, makanya aku bilang. Nah, jadi Pak, kalau Pak Turius setuju Yesus mati di kayu salib, maaf kata, kenapa Bapak lebih jahat daripada Yudas? Karena memang Yudas aja udah nyesel. Kematian itu yang menebus itu. Loh, kalau itu kebaikan, mestinya Yudas tidak boleh menyesal, Pak. Yuk, karena pribadi dia. Kan kita tidak tahu. Makanya aku, secara logikanya lebih tahu Yudas daripada Bapak. Orang dia muridnya kok. Gini, Bang, paham begini. Kan Yudas ini kan manusia, sama dia seperti ini. Mungkin saya menjual teman, dikira mungkin ini ternyata kan dijatuhkan hukuman. Kan setelah itu kan saya menyesal kan, aduh, saya kira cuma main-main, ternyata benar-benar dia di penjara gitu kan. Kan sebagai manusia menyesal kan. Udah saat itu kan manusia. Masa manusia tidak menyadari perbuatan? Berarti Bapak sadar perbuatan Pak Turius itu tindakan yang tidak baik. Karena iya begini, Bang. Karena Yudas saja. Maksudnya saya kan tidak mau lari dari ini. Iya. Yudas itu kan dia jual Tuhan Yesus itu kan. Yesus sebenarnya kan sudah tahu sebelum Yudas menjual Yesus. Yesus sudah pernah sampaikan sebelumnya kan, di antara kalian murid-murid akan menjualnya itu kan sudah tahu. Iya, akan ada yang berkhianat. Cuma yang ada yang mengkhianatinya. Yudas mengkhianati Yesus, memberitahukan keberadaan Yesus. Sehingga Yesus ditangkap. Nah, makanya saya bilang, kalau begitu Anda setuju nggak kalau Yesus itu ditangkap dan dibunuh di kayu salib? Ya, karena kematiannya sekarang kita memperoleh manfaat. Lah iya, berarti Anda sangat menyetujui kan? Iya. Anda setuju kan? Iya, dengan kematiannya kita memperoleh kebebasan. Baik. Nah, tadi yang merencanakan, yang menghasut Yudas agar Yesus ditangkap dan dibunuh itu siapa? Pasti si jahat. Iblis. Iblis, oke. Nah,
iblis merasuki Yudas agar Yesus ditangkap, kan gitu. Ya. Loh, kenapa Bapak malah setuju dengan rencana iblis, Pak? Gimana rencana iblis? Lah tadi iblis agar Yesus ditangkap dan dibunuh. Kan iblis itu urusannya Judas. Lah iya. Lah gimana? Coba. Kan yang merasukinya kan Judas, bukan kita. Kita kan, iya Pak, Yesus ditangkap dan dibunuh itu Pak, Yesus ditangkap dan dibunuh itu tidak lepas dari peran si iblis. Peran Judas. Iya, Yudas yang dirasuki oleh iblis. Kan gitu. Ya. Dan Pak Turio setuju kalau Yesus mati digantung di kayu salib. Betul kan? Iya. Artinya Pak Turius sekehendak, sepemikiran, sekeinginan dengan iblis tadi. Iya, kalau betul saya paham. Anda maksud kan saya paham. Karena sudah Yesus disalib saya setuju kan. Tapi kan sekarang ini kan kita memperoleh manfaat atas kematiannya kan. Itu kan kejadian itu konsep iman Anda, itu konsep iman Anda. Karena gini Bang. Faktanya, iya itu kan konsep iman Anda tadi yang dikatakan sebagai sebuah berkat kan gitu untuk Kristen karena menjadi penebusan dosa. Tapi ternyata iman Anda itu selaras dengan rencana si iblis. Maksudnya gimana ya? Lah, tadi iblis itu berusaha agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Orang Kristen menerima berkat dari pembunuhan terhadap Yesus. Ya. Nah, sejalan nggak itu? Gini Bang, ini Yesus kan sudah tahu bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya. Kan karena kecuali gini Bang, Yesus kan mau hidup sampai tua, tapi tiba-tiba dikhianati boleh. Tapi Yesus kan sudah tahu ada antara 12 murid, akan satu yang akan dikhianati dia. Dia kan sudah sampaikan sebelumnya bahwa mungkin itu rencana Allah itu dipakai Judas sebagai sarana untuk melakukan. Ini kan rencana Tuhan kan kita tidak tahu. Karena Tuhan apapun dalam kehidupan kami, kan kami tidak tahu. Contohnya saja, untuk hari besok apa yang terjadi kan kami tidak tahu kan gitu. Tapi Yesus tahu loh. Bang paham? Yesus tahu akan mengkhianati aja. Yesus sudah tahu sebelumnya kok. Yesus tahu. Ya. Nah, tindakan pengkhianatan Yudas itu menurut Yesus itu tindakan yang baik atau tindakan yang jahat? Menurut Yesus. Kalau menurut saya tidak bisa ini. Nah, kata Yesus, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi celakalah ia yang menyerahkan anak manusia tersebut, alangkah lebih baik orang tersebut tidak dilahirkan. Berarti jahat. Iya, tindakan Yudas itu jahat. Yaitu, Anda setuju nggak dengan kejahatan Yudas? Ya karena dia melakukan pengkhianatan itu kan memang tidak setuju saya. Ya, gini, berarti Anda tidak setuju Yesus di kayu salib. Gini, Yesus kan dia sudah sampaikan sebelumnya, sebelum hari kematian. Dia sampaikan bahwa anak manusia akan dibunuh, disalibkan, akan dikhianati oleh murid-muridnya, kan sudah sampaikan sebelumnya. Sebelum hari penyaliban sudah sampaikan. Dia tahu. Tapi rencana-rencana itu kan masih misteri, itu rencana Tuhan. Tapi iblis merasuki Yudas, kemudian tiba-tiba mengkhianati, kemudian menjual Yesus, membuat penyalipan, pembunuhan kan gitu. Jadi sesuai Alkitab kan Yudas itu kan dirasuki iblis. Gitu. Mungkin rencana Allah kan berbeda. Kita ini kan masih misteri, kita tidak tahu waktu itu. Nah itu sama Pak.
Kenapa? Pak udah Pak. Jadi kesimpulannya gini ya, biar kita tidak terlalu lama di sini. Artinya gini, bahwa sebenarnya iman Pak Turius, mohon maaf nih, karena Anda menyetujui Yesus itu mati di kayu salib, bahkan menjadi penebusan dosa, itu tidak lepas dari peran jasa si iblis dan Yudas. Kan gitu. Itu tidak lepas itu. Tidak lepas dari jasa si Yudas dan juga iblis. Yudas murid Yesus yang mengkhianati Yesus akibat dari dirasuki oleh si iblis. Oke? Nah, buat Anda itu menjadi penebusan dosa. Buat Anda nih. Tapi kalau kita lihat sikap Yudas yang tertulis di kitab Anda di Matius 27 nomor 3 sampai 5, justru Yudas menyesali perbuatannya. Artinya Yudas paham di situ, bukan untuk penebusan dosa, tapi itu sebuah tindakan kejahatan. Mestinya teman-teman Kristen itu berpikir kritis. Orang murid Yesus aja menyesali perbuatannya, murid Yesus itu sadarnya cepat. Nggak nyampe hitungan tahun, udah sadar gitu loh. Ya, itu cuma logika, betul. Saya setuju, abang logika. Jadi berputar sampai ke sini logikanya kayak gini-gini, oke. Tapi Yudas setelah lihat dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal. Itu sebagai manusia, bang. Sebagai bersama-sama dengan Yesus, kemanapun mereka pergi setelah dia menjual, dia pikir biasa-biasa, ternyata dijatuhkan hukuman mati. Kan sebagai manusia kan menyesal, aduh kenapa saya lakukan ini ya, gitu kan. Bahkan dia kembalikan uang yang dia terima kan gitu. Oke, mungkin logikanya. Saya tanya deh Pak, tanya Pak Turius, ya. Sebaiknya Yudas itu menyesal atau bersyukur? Ya sebagai manusia menyesal, karena kan pembunuhan, terjadi pembunuhan. Berarti kejahatan kan? Ya. Nah, terus kenapa Anda jadikan penebusan dosa? Kan itu kejahatan. Maksudnya kejahatan apa yang Yudas? Lah iya kejahatan Yudas itu kan, Yudas itu kan menyesal. Penebusan itu bukan masalah jual, penebusan itu kematian, bang. Loh iya, akibat dari kejahatan Yudas. Kalau abang bilang yang eksekutor itu kan orang-orang tentara Romawi, Yudas itu kan itu kan kita lagi membahas Yudas yang tertulis pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, menyerahkan Yesus sehingga Yesus dihukum mati, menyesalah Yudas. Berarti kan itu tindakan kejahatan, kan gitu? Ya, dia merasa tindakan kejahatan kan, ya. Lah iya, tindakan Yudas itu tindakan kejahatan. Oke, penyaliban terhadap Yesus hasil dari tindakan kejahatan. Kan itu, Pak. Nah, kenapa Anda jadikan sebagai penebusan dosa? Kematiannya. Nah, itu hasil dari kejahatan orang. Maksudnya begini, Bang. Ini Yudas kan jual. Ini transaksi penjualan berbeda dengan kematian, Bang. Lah, yang menyebabkan kan udah dibaca tadi, Yudas menyesali perbuatannya karena Yesus dihukum mati. Iya. Yudas menyesal. Nah, Yudas yang menjadi murid Yesus, Yudas yang menjadi murid Yesus sangat paham penangkapan pembunuhan terhadap Yesus itu hasil dari kejahatan, bukan untuk penebusan dosa. Yudas pun menyesali perbuatannya. Ya, itu kan Yudas. Lah iya udah. Kenapa Anda kenapa imani jadi penebusan dosa? Kalaulah itu untuk penebusan dosa, mestinya Yudas itu bersyukur, bukan menyesal. Bukan, Bang. Ini kan transaksi. Iya dong. Pengkhianatan jual beli kan beda. Ini tumpah darahnya, kematiannya beda sama kebangkitan, Bang. Jadi Yudas menyesal karena dia menjual, kemudian dihukum mati, makanya nyesal kan sebagai manusia. Tapi kita ini kan kena manfaat, dapat manfaat karena dengan kematian. Kalau transaksi penjualan kan urusan Yudas. Lah iya Pak, Kenapa Anda kan tidak ikut makan uang, Bang.
Anda memanfaatkan hasil kejahatan orang lain. Yang berbuat jahatnya aja udah sadar. Padahal yang berbuat jahat itu muridnya. Nih, muridnya Yesus itu udah sadar kalau itu tindakan kejahatan. Bukan Benar. untuk penebusan dosa, bukan. Itu Ini, tindakan kejahatan. Betul. dia Yudas sadar. aja udah sadar pelaku kejahatannya. Kenapa Bapak yang 2000 tahun kemudian nggak mau sadar? Malah Anda bersyukur atas kematian Yesus. Maaf katanya, kenapa Bapak lebih jahat dari Yudas? Kok lebih jahat dari Judas? Lah, Yudas aja udah menyesal kalau Yesus itu tidak selayaknya dibunuh di kayu salib. Bang, tahu nggak penyesalan apa yang dilakukan Judas? Kan dia kembalikan uang yang dia terima. Dia sadar kalau yang dia jual itu Yesus Allah sendiri. Dia sadar. Nggak kasih itu lagi. Loh, masa Tuhan dijual? Abang. Aduh Pak Bang, Pak ya Allah. penyesalan itu apa? Apa? Penyesalan Yudas itu karena tindakan kejahatan. Penyesalan itu kata lain itu pertobatan, Bang. Ya, bertobat Iya. karena tindakannya sangat jahat. Karena tindakan Yudas itu jahat. Iya, ya karena nyesal kan. Kenapa tindakan Yudas itu jahat? Kata Yudas karena Yesus itu mau dibunuh. Ya. Mau digantung di kayu salib. Menggantung Yesus di kayu salib sampai mati itu tindakan kejahatan. Makanya dia nyesal kan? Iya, dia menyesal karena itu tindakan kejahatan. Iya, menyesal itu tindakan pertobatan. Lah iya, dia bertobat. Kenapa Pak? Pak, kenapa Bapak belum tobat sampai sekarang? Yudas aja udah tobat. Gini Bang, kamu paham nggak? Saya sangat paham. Ini 2000 tahun yang lalu. Kamu tahu inti dari iman kepada Tuhan itu gimana? Untuk sekarang, Abang percaya Allah atau percaya Pak, Yesus itu Al-Quran. Abang iman itu kayak gimana? Ya saya percaya itu firman Tuhan mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Itu contoh di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 dikatakan. Saya pakai terjemah aja ya. Barang siapa membunuh satu manusia yang tidak bersalah, hukum dosanya sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia di bumi ini. Itu aturan loh di dalam Islam. Orang yang tidak bersalah dihukum mati, dibunuh oleh orang, itu dosanya sama saja membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, begitu juga memelihara orang yang tidak bersalah, yang tidak bersalah diselamatkan, sama saja menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Itu hukum ajaran Islam. Masuk akal nggak Pak? Masuk akal, tapi itu yang kejadian banyak gini Bang. Ajarannya. Bentar. Kita membahas ayat yang tertulis Pak, bukan membahas kasus. Sebentar, jangan dibawa kemana-mana. Oke? Oke. Baik, gini. sekarang kita mari pahami. Di dalam iman Kristen, kenapa dibalik konsepnya membunuh satu manusia yang tidak bersalah menjadi penebusan manusia di muka bumi? Karena itu sudah dijanjikan di kitab-kitab sebelumnya. Gak ada. Di dalam kitab sebelumnya, yang boleh dibunuh itu adalah orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah. Aturan Tuhan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan ada 7. Yaitu lidah yang dusta, mata yang sombong, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Al-Quran ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau di Al-Quran tadi saya katakan melindungi nyawa. Iya betul. Saya paham gini Bang. Al-Quran kan baru. Saat itu kan zaman itu tentara Romawi itu kan beda zaman itu ya.
Jangan kemana-mana dulu Pak. Jangan kemana, biar kita abang bicara paham. aturan. Loh, yang saya sampaikan firman Tuhan di kitab Anda tadi. Iya, kitab itu Tuhan membenci tindakan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu di kitab Anda. Kitabnya orang Yahudi yang ada di kitab Anda. Oke. Di dalam ajaran Islam, kalau membunuh satu manusia yang tidak bersalah, dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia di bumi ini. Itu hukum dosanya, saking beratnya. Kitab saya di Perjanjian Lama dan Baru kan di Al-Quran juga kan, itu kan kitab yang iya Pak, iya itu. Iya, tapi kenapa ketika masuk agama Kristen membunuh satu manusia yang tidak bersalah malah jadi menebus dosa orang yang bersalah? Abang, kenapa abang berpikir orang Kristen yang membunuh satu manusia gitu? Yesus itu kan Kristen belum ada, Bang. Abang paham gak? Lah iya, pembunuhan terhadap satu orang yang tidak bersalah, kenapa malah jadi penebusan dosa orang-orang yang bersalah? Abang baca aja di Alkitab kan. Abang kan disuruh baca kan di Al-Quran lu kan. Udah berkali-kali. Coba saya kembali begini Pak. Saya kembali begini. Oke. Kan Anda imani kematian Yesus di atas kayu salib menebus dosa manusia, betul? Ya. Oke. Betul. Oke, baik. Artinya dosa Yudas yang berkhianat itu ditebus oleh Yesus. Dosa apa? Dosa Yudas? Dosa pengkhianatan Yudas itu ditebus oleh Yesus. Dalilnya? Saya tidak mau argumen. Lah kan katanya kematian Yesus menebus dosa manusia yang bersalah. Iya, itu kematian. Lah berarti dosa Yudas ditebus oleh Yesus. Tanya aja Yudas. Kan gitu. Mana saya tahu kita kelahiran tahun berapa. Bang Hade, udah cukup. Abang logikanya gimana? Masa tanya salah? Saya kan bukan Yudas. Kenapa Bang? Lucu ya. Tanya yang bersangkutan Bang. Soalnya Judas gini, dosamu diampuni enggak gitu kan? Tadi Anda imani kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia untuk menebus dosa manusia. Sekarang yang tadi kita bahas, Yudas itu berdosa karena dia membunuh Yesus. Artinya Yesus Judas mati membunuh, dibunuh. Bang. Salah narasi. Judas itu menjual. Membunuh beda, Bang. Kata di dalam kitab Anda Matius 27, ketika melihat bahwa Yesus dihukum mati, menyesalah Yudas. Kenapa kamu hasil dari karya? Ya tahu Pak, yang membunuhnya siapa, kan dari tadi kita bahas kronologisnya Pak. Udah kita bahas kronologisnya, salah satu penyebabnya adalah Yudas. Iya, itu kronologis awal. Aduh Bang, oke lah. Abang pusing ini, nggak usah ya. Ini Bang, aku bisa tanya nggak ya? Satu kali sebelum nanya, Pak Torius, ini terakhir dari saya pengamat. Dari siapa ya? Saya, ya. Menurut Anda Pak Torius, mau jawab apa enggak ya? Kan ada 3 tuh ya, orang Yahudi itu ada Yudas, ada tentara Romawi yang membunuh Yesus kan gitu ya. Menurut Anda, pelaku pembunuh Yesus ini tuannya siapa ya? Kenapa? Yang membunuh Yesus ini, atau yang bersekongkol membunuh Yesus ini, Tuhannya siapa kira-kira ya? Tuhannya siapa? Ya, siapa Tuhan mereka yang membunuh Yesus? Gitu. Pertanyaan begitu. Siapa Tuhannya mereka gitu? Ya. Tuhannya mereka itu kan dulu Allah Yahweh, Elohim, apalah istilah-istilah Ibrani kan itu. Oke.
Mereka tidak tahu kalau mereka membunuh itu Yesus kan gitu. Berarti dan Allah gitu kan. Berarti Tuhan mereka yang membunuh Yesus ini beda dengan Tuhan Pak Turius ya? Maksudnya? Ya, Pak Turius kan Tuhannya Yesus. Mereka yang membunuh Yesus bukan Tuhannya Yesus. Kan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, berarti mereka ini salah Tuhan. Saat itu dia nggak kenal kalau Yesus itu Tuhan. Iya, karena kan dia kan lahir sebagai manusia, dibunuh. Setelah kebangkitan Yesus di hari ketiga, lalu orang sadar kalau itu mereka bunuh adalah Yesus sesuai dengan perjanjian nubuatan. Oh, jadi mereka nggak tahu kalau dia yang dia bunuh itu adalah Tuhan gitu ya? Karena mereka merasa bahwa pengajaran Yesus itu mereka anggap menyesatkan, kemudian anggap berlawanan dengan kitab-kitab Taurat yang mereka percayai berabad-abad itu. Kan alasan hukuman mati kan itu. Jangan dulu pergi Ustaz Khalid. Jadi menurut Anda mereka ini orang jahat atau tidak sih Pak? Ya pembunuhan kan jahat memang dong, masa nggak jahat? Tapi kenapa Anda memanfaatkan sebagai landasan iman Pak? Karena kematian dan kebangkitan. Artinya kita kan menerima manfaat atas jasa orang jahat membunuh Yesus, Anda jadikan momentum untuk menebus dosa Anda gitu ya? Ya. Oke, jujur, silakan Ustaz, jujur dia, mantap. Ya jujur aja. Abang bisa tanya nggak ya? Sampai situ lah, nanti pusing, nggak usah. Silakan kakak. Iya Pak, tanya aja Pak, tanya aja. Saya penasaran dengan ini Bang. Tapi itu di luar dari topik itu ya. Apa? Kenapa? Saya tanya ini gini. Kan kemarin saya nonton TikTok itu. Ada ayat Al-Quran itu benar gak ya? Saya penasaran nih. Haljira 6 ya? Haljir 6. Bisa baca? Bisa. Tapi jangan bahasa Arab ya, kita nggak tahu bahasa Arab nih. Al-Qurannya itu terjemahannya maksudnya. Ya ada terjemahan, apa itu satu kesian. Pertanyaannya dituntasin dulu Pak. Itu maksudnya ayat itu memang benar atau enggak itu? Abang tolong baca. Kalau ayat Al-Quran benar. Benar. Nah, ayat itu artinya apa ya? Oh Bapak mau nanya artinya. Dia menganggap itu kan. Iya. Pernyataan orang gila. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadamu atau kepadanya, kepada Rasulullah, sesungguhnya sebenar-benar orang yang gila. Sesungguhnya kamu itu adalah orang yang gila. Mereka berkata kepada Rasulullah, menuduh kalau Rasulullah itu gila. Mereka siapa? Orang-orang kafir Pak. Orang kafir. Iya. Berkata. Iya, orang-orang kafir yang menolak kebenaran ayat Al-Quran ketika Al-Quran membuktikan kebenaran-kebenaran tentang wahyu, ketika Al-Quran menyampaikan sebuah informasi, mereka sudah berputus asa, maka menuduhlah Rasulullah itu sebagai orang gila. Itu tuduhan dari orang kafir. Kafir, oke. Bukankah Al-Quran itu wahyu Allah? Betul. Kenapa ada kata-kata orang kafir ada dalam Al-Quran?
Loh, kalau nggak dikasih tahu oleh Al-Quran, nggak tahu ada orang kafir, Pak. Gimana sih? Nggak, di Al-Quran itu kan wahyu Allah. Iya. Yang melalui Jibril sampaikan ke Muhammad. Iya. Kenapa ada kata orang kafir ada di dalam Al-Quran? Ini kan hadis. Mengisahkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran wahyu firman Tuhan. Jadi orang-orang itu menuduh Nabi kami itu gila. Orang-orang kafir. Kalau saya, Pak, ya Nabi kami dituduh kafir, dituduh gila. Maaf, dituduh gila oleh orang kafir. Ya kami berusaha memaklumi, namanya juga orang yang membantah. Ya, orang yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ya, misal jadi contoh mereka berkata ketika Al-Quran menyampaikan kebenaran wahyu, wabirul walidaini ihsana, agar berbuat baik kepada orang tua. Al-Quran menyampaikan tentang perintah berzakat, bersedekah, melakukan kebaikan, silaturahim dan sebagainya, ditolak oleh mereka. Orang kafir itu menuduh Rasulullah gila. Jadi kan orang gak waras tuh. Orang sedang mengajarkan kebaikan, orang yang sedang mengajarkan memperbaiki akhlak manusia, tapi karena orang itu gemarnya berdosa dan maksiat menyekutukan Tuhan, maka orang itu menyerang pribadi Rasul itu. Gitu loh. Ya, dianggap gila kan itu. Ya, sini kan itu kata dari awalnya orang gini, kafir. mereka berkata. Nah, ini kan ada yang dengar nih. Siapa menulis ini? Kan di depan kata ini kan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya tadi kan. Bapak baca di nomor 2-nya, di ayat 2-nya boleh, Pak? Sebelum saya tanya. Pertanyaannya juga bagus sih sebenarnya. Kenapa kan Al-Quran katanya wahyu Allah, kenapa ada orang gila ya? Ada orang gila juga yang berkata itu, Ustaz. Maksudnya dia. Iya, karena kan di dalam Al-Qur'annya di ayat 2, rubbama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang mukmin. Nah, jadi mengisahkan tentang orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir itu juga menuduh Rasulullah sampai ke bawah kisahnya. Seperti itu, Pak, ya. Jadi siapa yang menuduh Rasulullah itu orang gila? Ya, orang kafir. Ya, orang kafir, oke. Tapi yang menulis siapa kitab ini? Loh, ini Nabi kami menerima wahyu. Wahyu. Kok wahyu? Iya. Ini kan orang kafir yang berkata. Bukan wahyu dari Tuhan kan? Wahyu, Pak. Oh, gitu. Pak, ini wahyu Allah. Tadi katanya kan orang kafir. Gini, Pak. Ini wahyu Allah. Terus kemudian, Bang, ini wahyu Allah diterima Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan, sahabat yang menulis. Itulah, Pak. Oke lah, sampai situ nanti pusing kita. Jangan pusing. Bisa dikomben, Pak. Pak, bisa dikomben di Matius berapa itu ya? Matius 3:21, Pak. Matius 3:21. Markus, Bang Andi. Ya, Markus 3:21. Abang mengantuk jam 4 di sini, Bang. Ini Jayapura, Indonesia Timur jam 4. Dibacain aja, Pak ya. Dibaca aja. Yang penting Bapak dengar dulu. Markus 3 nomor 21. Kita sama-sama dengan kata gila ya. Markus 3:21. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Aduh, itu saya tahu. Ini siapa yang menuduh Yesus tidak waras ini? Alias gila. Saya tahu ayat itu. Abang baca ayat sebelum dan sesudahnya.
Sudah. Itu dia dicari oleh orang tuanya karena dia tidak keluarganya. Dia kan usia masih muda itu. Gitu. Nanti lebih dahulunya aku nggak terlalu ini ya Bang. Nanti tanya yang pendebat atau pendeta lah. Cuma satu ayat. Kalau tadi ayat Al-Qur'an, Pak. Kalau ayat Al-Qur'an menuduh kaumnya di sana, yang menuduh Rasulullah gila itu orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah. Jadi seorang Rasul itu serangannya itu bukan hanya tentang melawan ajaran, bagaimana nyerang pribadi, nyerang secara fisik itu terjadi terhadap manusia utusan Tuhan. Serangan. Tapi ini masalahnya kenapa malah keluarga yang nuduh nggak waras? Gini Bang, tadi itu kan saya tanya kan nuduh Muhammad orang gila. Tapi ya itu orang kafir. Orang-orang kafir yang nuduh kok tertulis dalam Al-Quran itu saya maksud. Kalau tidak diabadikan, iya itu berdasarkan wahyu. Kalau tidak ada itu, kami tidak tahu orang-orang kafir itu nuduh Rasul kami gila, kan gitu. Nah sekarang siapa yang mencatat kalau Yesus itu dituduh gila oleh keluarganya? Gila atau waras? Tidak waras lagi. Tidak waras itu identik sama dengan beda Bang. Terjemahan lain ada yang bilang gila Pak. Ada. Bisa. Ya lain kata bisa gila, stres, waras, ke apa bisa ya. Kepala Bang mengantuk aku tidur dulu ya. Aslinya sih enggak. Besok-besok naik ke sini lagi ya Pak Kakak ya. Maaf ya Kakak kalau ada kata-kata kami tidak berkenaan. Aku terlalu ini tertarik cuma nonton boleh. Oke Kakak. Kasih ya. Ya kasih salam buat Papua. Oke. Terima kasih Pak C. Aduh ya Allah. Ya udah Ustaz. Jam 2 Banyuma harus juga rehat di sana. Lebih baik kita tutup topik kita. Tapi sebelum ditutup doa kafaratul majelis oleh Ustaz Alif. Terima kasih buat teman-teman yang menonton baik di sini maupun di YouTube. Jangan lupa juga hadir nanti di Milad Kedua API pada tanggal 13 September 2025. Yang ingin berimpak bersedekah silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center. Ke rekening Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Dan kita doakan supaya pembina atau pengurus-pengurus Apologet Islam Indonesia semangat, terutama kepada Panglima Zulkifli Abbas atau Bang Juma, semoga diberi kesehatan ya, agar tiap malam bisa buka tema, beliau bisa live on cam supaya mengurangi perdebatan yang bersifat menista. Untuk itu semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Silakan Ustaz ditutup. Baik, terima kasih Bang Handi. Satu poin yang ingin saya sampaikan, Bapak yang tadi tentu kita hargai kesopanan beliau ya teman-teman. Karena agak susah juga kita nyari yang sopan. Oke, Ikhwan Fillah semuanya, mohon maaf apabila ada salah kata. Benar tadi, saya kuatkan lagi, jangan lupa, jangan sampai terlewatkan. Tanggal 13 September 2025 di Tebet Jaksel Masjid Al-Ittihad akan ada milad api kedua. Insya Allah para panglima akan kumpul di sana dan juga beberapa tokoh nasional juga akan kumpul di sana ya. Mohon hadir, yang ingin turut hadir silahkan beli tiketnya ke Ahi Kores, DM Ahi Kores dan juga nomor rekeningnya, transfernya ke rekeningnya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Konfirmasinya ke Ahi Kores. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, bagi yang ingin turut mendukung, berkontribusi, berinfak, mensukseskan acara ini, silahkan transfer ke sana, bebas berapapun diterima, konfirmasi ke Bang Handi. Oke. Terima kasih. Kita tutup. Ini tutup nih. Ya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.